anak nih. Awal masuk kan tuh. Terus Ya bubar lah jemaah pada pulang. Pada pulang lah tah. tapi ini Pak ya, Ini nanti rencana ini milad api yang kedua ini gimana ini? itulah tadi yang kemarin saya bicarakan sama Burunda kan waktu ketemu. Saya bilang kalau memang kan ada rencana katanya antara UAS dengan Adi Hidayat tuh. Nah, kalau saya bilang itu datang, yakin dan percaya itu akan membludak. Jadi nanti kita benar-benar perfect gitu. Nanti saya urus izinnya, izin keramaiannya, kemudian permintaan bantuan pengamanannya kan, pengawalannya itu. Karena kita khawatirkan pasti membludak gitu, pasti padat itu nanti di Bolang itu. Ya itu dia. Dan kalau menurut saya Bang Andi, dari sekarang kita harus sudah persiapkan. Kita harus sudah persiapkan apa segala sesuatu yang perlu. Karena ini kan bulan November ya kalau tidak salah ya. Bang Peta, September kan? Iya. Bang Peta itu Kores urusannya, harusnya Kores yang udah di sana. Sekarang ini cuma kemarin itu tanggung Lebaran. Iya. Jadi nanti kalau memang seperti itu nanti di sini udah setelah Lebaran udah kita harus sudah persiapkan ya. Kita betul-betul matangkan gitu. Ya. Apalagi kalau benar-benar jadi datang UAS dengan Adi Hidayat, oh ya saya yakin itu. Saya yakin susah untuk dibendung itu namanya jemaah. Kayaknya UAS deh, kayaknya. Soalnya kan UAS apalagi ya. deket. Pokoknya salah satunya lah. Salah satunya itu pasti membludak itu. Yakin saya. Dan bahkan kemungkinan juga para petinggi-petinggi juga pasti akan ada yang hadir kalau memang beliau yang karena itu kan harus dari Polda, izinnya dari Polda pasti. Tapi itu kan apa ya, infrastrukturnya juga loh. Nampung nggak kira-kira begitu? Nampung. Nah, makanya nanti kalau itu Bang Adi kan itu di anunya masjid itu kan masih luas tuh. Yang seberangnya, seberang Bolangi. Ya, jadi bukan di tempat anunya, bukan di tempat Oh iya iya. Bikin tenda aja duduk bersila gitu ya. Jangan pakai kursi. Iya. Ya, kayak yang tentara kemarin, Bang Andi. Iya. Tempatnya tentara latihan. Jadi depan masjid itu bikin panggung gitu ya. Nah, terus jemaah duduk apa? Kalau kursi banyak banget itu, mending duduk. Duduk bagus. Tapi yang menjadi masalah kalau duduk di mana diambilkan lagi karpet. Karpet itu tuh bukan sedikit tuh Bang Andi. Karpet itu berapa meter persegi itu? Kan rumput-rumput ya. Wih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya lanjut Maki. Dari kita Ci. Ya mengenai situ kan diratain rumputnya gitu ya, ya tikar-tikar lah. Yang depan-depan aja yang karpet. Kita mah yang belakang-belakang penggemarnya mah ya kan rumput juga biasalah bawa masing-masing dari rumah. Kalau kursi ribet itu. Tapi kursi juga perlu ada, Bang Andi. Nah, persoalannya kalau mau suruh bawa dari rumah Bang Adi, di situ rumah nggak ada yang berdekatan. Iya iya juga. Ya. Ya, Bolangi juga nggak bakal bisa nampung kalau udah membludak gitu. Iya. Enggak, harus di situ di lapangan. Tapi kalau di situ sampai di anunya masjid, ya mungkin kalau sekitar
seribuan itu dapat, seribuan dapat. Dapat kalau itu kan situ. Iya, kalau diambil dari sampingnya masjid ya, jadi Iya. tendanya itu di dekat masjid itu, menghadap ke barat. Itu kurang lebih ya seribuan dapat lah. Iya. 1.500 masih dapat kok. Ya, Iya, kalau menurut saya Bang Andi harusnya setelah Lebaran itu sudah ada pembentukan panitia dan panitia yang diberikan amanah itu sudah harus standby di Makassar. iya sih. Iya. Nggak sembe juga nggak apa-apa sih. Kan api sulsel juga kalau soal masalah tempat, ini masalah pergerakan, akomodasi, semuanya itu membutuhkan, waduh benar-benar ekstra Iya, itu. 10 kali lipat kerja ekstranya waktu di Bandung. Bener, 10 kali lipat. 10 kali lipat benar. Kalau di Bandung kemarin kan tempat wisata, kalau ini kan kita mengadakan tenda saja itu, kalau tenda yang gede itu kita butuh sekitar 30-an tenda yang gede itu ya. Kedua juga kan rumah hobinya kan terbatas tuh ya, hanya tamu-tamu VIP kan tidur di situ. Kalau kita kan ya paling tidur selonjoran di masjid sama di aula kan gitu. Kalau Akang biasanya kan sukanya tidur di kolam renang ngambang. Kolam renangnya itu udah keren loh. Nah, iyalah Saya lihat keren di videonya. udah jadi kan. Cukup buat mandiin si bom-bom di situ. Ya ngambang lah semua mama. Wah, ada Gerindra di bawah nih. Nanti kita persiapkan, memang ada random-random acaranya apa saja yang rencana kita mau tampilkan kan. Kalau saya sih nggak usah terlalu banyak, mungkin hanya sekedar pembaca ayat suci Al-Quran, kemudian ya mungkin kalau ada kasidah lah, ya kan. Terus kemudian sepatah kata dari ketua panitia, kemudian kata sambutan pertama dari Gurunda kan. Kalau mungkin ada pejabat yang diundang, apakah bupati, apakah gubernur, apakah kapolda, pangdam dan sebagainya. Ya kalau UAS yang turun, Kapolda pasti turun. Iya. Makanya nanti kan izinnya harus dari Polda. Kata si bom-bom, Gurunda Juma kena santet katanya. Kata si bom-bom, rame banget di sana. Kena santet katanya Bang Juma tuh. Dia yang santet kali. Iya. Cuma nggak mempan. Nggak mempan. Gurunda Lu sudah ini di rumah ya? Muslim Kristen. Sudah nyampe? Lu Di rumah kan, di rumah. Oh, sudah di rumah. Oh, Jadi- tadi dari gunung ya? Tidak kan, dah? Oh, Aja tukang makan bersama tadi. Tukang kolam. Mereka sudah mau balik ke Jawa. Di mana ini? saya. Enggak, noise. Bang Handi, Bang Handi. Bang Handi. Jadi tadi saya di ruangannya Bang Ando. Saya ngobrol sama Leslie. Dia bilang saya kemarin malam Kak. Katanya ngobrol sama Gurunda. Terus di Gurunda dibilang ada, dia pertanyakan itu bahwa kalau kamu tidak tahu tanyakanlah ke Nabi Isa, katanya, kata Gurunda. Saya bilang nggak mungkin lah kata-kata begitu yang muncul. Iya. Kalau dia katakan tanyakan kepada ahli kitab,
Ya memang ada, tapi kalau dia bilang tanyakan ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, nggak mungkin lah. Teman-teman ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama gurunda kita, adik kita yang kita sayangi bersama. Dengan kondisi yang kurang stabil, suara masih dalam keadaan di bawah forum. Tapi beliau demi untuk antum-antum semua ya rela dengan keadaan seperti ini masih mau bersama kita. Untuk itu teman-teman ya mohon doanya supaya bisa pulih sedia kala. Batuk itu ya, memang kalau menurut kita biasa, tapi suara paru ini loh. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, stay tune di sini, kita diskusi baik-baik saja. Apabila ingin teman Kristen diskusi silakan naik. Jangan sampai terjadi tawuran yang tidak diinginkan. Ini room diskusi bukan dan edukasi, bukan provokasi. Itu ya. Ini forum, ini juga roomnya baru juga. Belum terkenal, Panglima Apologet Islam. Jadi mohon di follow teman-teman, di share kemana-mana. Oke? Siap gak Anda men-share kemana-mana? Waduh, ada ini lagi nih. Siapa ini lagi nih? Aduh ya Allah. Oke. Ada lagi yang mengatakan gini. Apa itu? Permintaannya banyak banget. Minum madu, Banyuma, jeruk nipis, jahe. Kok nggak ada yang memberikan referensi minumnya rem ya? Kok nggak ada ya? Kopi campur Masako. Kalau itu udah biasa, nggak sembuh-sembuh itu, udah kemarin udah 2 porsi itu ya. Campur Masako udah nggak sembuh. Tapi udah mulai membaik ya Bang Nyoba. Nggak beda yang kayak kemarin. Alhamdulillah Bang Andi udah agak ada lega sedikit. Gara-gara main hujan, orang lagi renang di kolam baru dihantam hujan juga. Malam-malam pula lagi. Ya sampai habis Isya renang. Habis itu besoknya konser. Konser di panggung itu ya. Berapa album itu? Lama kayaknya karena tukangnya bilang nyanyi dulu Bang, besok kami udah mau pulang gitu. Katanya dia suka dengar orang nyanyi gitu. Tapi Bang Juma yang sakit batuk, si Bom Bom yang dapat duit gede Bang Andi. Si Bom Bom bikin framing, Bang Juma kena santet. Itu ribuan penonton di sana. Banyak dia dapat gift. Bom Bom itu kelakuan. Emang ya orang kalau jual fitnah ada aja orang yang mau beli fitnah ya. Bang Dino yang kasihan, nggak bisa tidur, nggak dengerin suaranya Bang Juma ngaji. Masya Allah. Baik, tadi berbicara mengenai apa yang disindir oleh Peta Lempu terkait dengan bertanyalah engkau kepada, jika engkau ragu bertanyalah kepada ahli kitab. Jadi ada 2 hal yang perlu dipahami di sini. Bahwasanya ketika kemudian Al-Quran menceritakan bahwasanya Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang Taurat dengan menggunakan bahasa Arab dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Lalu kemudian Allah kemudian meminta kepada Rasulullah untuk bertanya apabila beliau ragu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haqq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau wahai nabiku Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami tunjukkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.
orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran berarti orang Yahudi. Dalam hal ini Bani Israel. Nah, salah satu contoh misalnya, sahabat-sahabat sekalian, rujukan berdirinya Apologet Islam Indonesia ada di dalam Ulangan 33 nomor 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, Mesir, Nabi Musa alaihissalam, dan terbit kepada mereka Zair, Nabi Isa alaihissalam. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Paran, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dari tengah-tengah dia 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Tanya, kata Allah, kalau kamu ragu tanya kepada orang yang pernah membaca kitab sebelummu. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Zair, dan ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Ini tempatnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang kudus, orang suci. Ya, di situ orang suci ya, Qodes, orang yang suci, artinya orang yang bersunat. Dia membawa 10.000 orang bersunat. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Api ini adalah hukum. Hukum yang berasal dari Tuhan yang dibawa untuk menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Ini yang dimaksud. Nah, kita mengenal sejarah kemudian bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr yang mewakili orang-orang Quraisy pada masa itu, yang kita kenal dengan sebutan Fatu Mekah. Bagaimana kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan 10.000 orang untuk bergerak menuju ke Mekah. Orang-orang dari Madinah adalah orang-orang kudus. 10.000. Nah, meskipun demikian, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan 10.000 orang pasukan besar. Namun Nabi tidak menghendaki adanya peperangan. Sehingga beliau berpesan agar pasukannya seluruhnya tidak menyerang kecuali dalam keadaan terpaksa. Maka berangkatlah kemudian rombongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah menuju kota Mekah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Makanya kalau sahabat-sahabat melihat simbol atau lambang daripada Apologet Islam Indonesia, di sana ada 8 bintang yang menunjukkan kemudian 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah adalah tahun awal kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan syiar Islam secara menyeluruh dan terang-terangan. 10.000 pasukan suci dibawa dari kota Madinah melumpuhkan kota Mekah tanpa ada peperangan sedikit pun. Jadi beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kota Mekah itu kurang lebih 10 hari. Bangkin syukran. 10 hari kemudian mereka melakukan perjalanan hingga rombongan memasuki kota suci pada hari ke-20 Ramadan. Lamanya perjalanan, di samping jauh jarak antara Madinah dan Mekah kurang lebih 500 km, juga pasukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempat berhenti dan juga mereka berkemah di perataran daripada antara jarak Madinah dan kota Mekah. Nah, saat mereka berkemah inilah kemudian
mata-mata atau perwakilan dari kafir Quraisy yang mengetahui kemudian pasukan baginda Rasulullah Muhammad SAW mendekati bergerak menuju kota Mekah, mereka kemudian mendatangi Nabi untuk bernegosiasi agar tidak melakukan penyerangan kepada kota Mekah. Mereka meminta Nabi untuk mundur karena dianggap bahwa masalah itu adalah masalah dengan Bani Quza'ah, bukan dengan Nabi. Mereka berdalih, kami bermasalah dengan Bani Quza'ah, bukan bermasalah dengan Nabi Muhammad. Namun Nabi kemudian tidak peduli. Nabi kemudian tidak mau mendengarkan untuk diperintahkan mundur. Kenapa? Alasan yang terpenting pada saat itu oleh Rasulullah, karena kaum Quraisy sendiri yang telah melanggar dan membunuh orang-orang Bani Quza'ah. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW datang dengan gagah berani melumpuhkan kota Mekah dengan damai sejahtera tanpa ada peperangan. 10.000 orang suci kemudian turun untuk melumpuhkan dan meraih kota Mekah pada masa itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi data di dalam materi diskusi lintas agama. Saya boleh dihadirkan saudara-saudara kita dari Kristen untuk membahas ulangan 33 nomor 2 ini. Kebetulan yang tadi ada abang saya yang bertanya tentang, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'u. Yaqra'u apa? Kitab. Yang telah membaca kitab min qablika sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Laqad ja'akal haqq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jangan ragu. Maka Rasulullah tidak pernah ragu. Dan ternyata apa yang ditorehkan oleh kitab sebelum Al-Quran menyatakan bahwa akan ada masa di mana akan ada pemimpin yang datang membawa 10.000 pasukan orang suci. Itu pernah terjadi di mana? Paulus pernah membawa 10.000 pasukan. Lukas, Markus, Matius. Siapa? Yesus. Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000? Tak ada kemudian, melainkan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berasal dari wilayah Faran. Dalilnya di mana Gurunda? Hadisnya tuh apa tidak Gurunda? Dalilnya Gurunda. Subhanallah. Dalil apa yang Anda minta? Yang mengatakan bahwasanya Muhammad yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi itu pernah membawa 10.000 orang. Sejarah historis. Ketika Ya, dikenal dengan Fatu datanya di Makkah, orang Islam mana yang tidak mengenal sejarah Fatu Makkah? Bagaimana kemudian ketika perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad bersama dengan Suhail bin Amr itu dilanggar. Maka Nabi Muhammad SAW datang kemudian melumpuhkan kota Mekah. Orang Islam mana yang tidak mengerti Fatu Makkah? Ahli sejarah mana yang tidak ngerti dan tidak paham itu? Dan dia jelas membawa 10.000 Cuma aku minta datanya, bukan secara histori. Kamu kamu beli kitabnya. Ya, di mana datanya? Sejarah Fatu Makkah. Anda beli, Anda baca. Oh, itu data di dalam Islam, data di luar Islamnya di mana? Data di luar Islam jelas ulangan 33 nomor 2. Wah, berarti Al-Quran nggak sempurna gitu ya? Bukan begitu polanya, saudara. Sekarang Anda Kalau lihat. asal ngomong kayak gitu, aku juga bisa Bukan asal ngomong. Anda buktikan siapa yang pernah membawa pasukan dari Paran 10.000 pasukan. Bukan Nabi Muhammad. Oke, silakan Anda tunjukkan siapa orangnya. Anda yang mengatakan Nabi Muhammad. Sekarang saya minta buktinya. Buktinya Fatul Makkah. Ada Fatul Makkah. Fatul Makkah buktinya. Saya nggak bisa. Saya juga bisa mengatakan Doraemon ini juga bisa. gitu. Silakan. Mana datanya? Di mana Doraemon pernah membawa pasukan dari Paran menuju ke Mekah? Silakan. Buktinya difilmkan. Saya juga bisa congor kayak gitu. Mati meja.
Saya juga Buktinya di bisa filmnya. congor. Yang saya minta. Ya Anda kan sudah, bilang gini, ya cuma, sudah. cuma. Oke, oke, saya ngalah, saya ngalah. ulangi, Mungkin saya ulangi keliru. narasinya kamu, boleh? Mungkin saya keliru. Mungkin Boleh saya saya ulangi? salah. Tunjukkan siapa yang menggenapi ulangan 33 nomor 2. Saya diam, silakan. Kamu tadi kan mengatakan, kamu kan sekarang sudah membuktikan nih, ya kan, bahwasannya baginda Nabi itu yang membawa 10.000 orang suci itu, menurut kamu. Menurut kamu nih, sekarang saya minta datanya itu di mana? Apakah kamu berbohong kepada umat-umat Islam di bawah atau tidak? Dalilnya di mana? Biar orang itu percaya perkataan kamu. Oh, ternyata betul tertulis di hadis yang tidak sahih atau doif. Kan begitu Suma. Bukan cara diskusinya itu modal congor aja membuktikan ini adanya Ka'bah. Oh, itu bukan bukti intetik. Bukan kayak gitu cara diskusinya. Orang di bawah ini nggak mau tertipu dengan gaya ngomongnya kamu. Saya akan percaya ketika kamu itu menunjukkan data yang tertulis dalam hadis sahih ataupun doif. Doif juga nggak apa-apa, yang penting tertulis gitu loh. Silakan datanya di mana? Kamu kan yang mengatakan nih Muhammad membawa 10.000 orang. Sekarang saya minta datanya di mana? Modal congor kayak gitu aku juga bisa congor. Kalau Doraemon itu Gak usah pernah kasar, gak usah membunuh kasar orang. ngomongnya Kan gak usah begitu. kasar. Ngomongnya gak usah kasar ya. Enggak, sorry bang, sorry. Aku minta maaf bang, aku minta maaf, sorry. Aku Ya, memang kalau kayak mau ngomong diskusi, biasa Saya kayak gitu, tidak Bang. ada Ya. data. Aku Sekarang Oh, nggak yang ada saya minta, nggak ada data, berarti kamu tadi ceritanya bohong sabar dong. dulu. Sabar dulu. Sekarang yang saya minta, kamu tunjukkan siapa yang menggenapi ulangan 33 nomor 2. Saya kamu yang mengklaim. Saya nggak mengklaim kok. Saya nggak mengklaim. Al-Quran Saya mengatakan nggak mengklaim bahwasanya Muhammad tidak. fatham mubina. Di mana 10.000 orang? Hadisnya apa? Dalilnya apa? Nggak mampu dijawab. Dia mengklaim. Saya dia ulang. mengklaim, Saya ulang lagi. Inna fatahna laka fatham mubina. nggak nyambung, Ini serius. ini Anda ayat ceritanya turun. panjang tadi. Panjang Ini kali. ayat Oh, turun bagus. berkaitan dengan Fatu Makkah yang diabadikan kemudian oleh Al-Quranul Karim surah Al-Fat ayat 1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Itu berbicara kemenangan. Yang saya tanyakan ini, di mana katakan 10.000 orang yang dibawa baginda itu? Di mana dalilnya? Sejarah di mana? menuliskan kemudian, sejarah menuliskan Iya, menorehkan datanya. kemudian. Kalau bilang menuliskan itu pasti ada yang tertulis. Ngerti sejarah enggak? Ada yang Ngerti sejarah tidak? Ngerti sejarah enggak? Ya, saya Kamu juga ngerti bisa sejarah? katakan Doraemon sejarah. Nenekmu kiper Doraemon sejarah itu sejarahmu. Ngerti sejarah tidak? Aduh, Suma ini parah sekali. Suma, kamu ini kenapa ya? Saya tanya dulu, mengerti sejarah enggak Anda? Sejarah Super Semar ada enggak? Mana dalilnya? Ku minta sekarang dalil Super Semar apa? Bahwa Super Semar itu pernah ada apa dalilnya? Ku tanya dulu samamu. Kok di mute? Super Semar itu ada apa dalilnya? Supaya kita tahu bahwa sejarah Super Semar itu pernah ada. Wah, di mute. Wah, Mana Islam. dalil? Dalil Wah, Super Semar, saya minta. Islam. Wah, Islam kenapa di mute? Kenapa di mute? Kalau saya mute suka-suka saya lah, emang kenapa? Iya, karena kalian sudah malu nggak Iya. Orang berbicara sejarah kok tidak terbukti. Super Iya, Semar dalilnya- terbukti enggak? Super Semar terbukti enggak itu pernah benar? Pernah ada? Mana dalilnya? Super Semar itu pernah ada enggak? Congor Suma. Super Congor Semar itu pernah ada enggak, kawan? Kalau congor, Ada. aku Mana juga dalil? Mana dalilnya Super Semar pernah ada? Tunjukkan. Parah. Nggak bisa diskusi nih. Ya udah, Anda turun saudara, jangan merusak suasana ya. Oke. Anda belum ada ilmu. Yang pasti Anda kekeringan. Ulangan 33 nomor 2 tak ada yang bisa membantah. Bantah. Jangan Anda mengatakan mana dalil apa?
Sudah ada sejarah pasca kemenangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semua tahu bagaimana peristiwa Patung Mekah. Akibat dari ulah kaum kafir Quraisy, kota Mekah kemudian dipenuhi oleh berhala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya tidak tinggal diam, sehingga beliau menetap selama 19 hari untuk menghancurkan berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah atau yang tersebar di beberapa tempat yang ada di kota Mekah waktu itu. Itu sejarah, Bung. Itu sejarah. Bahkan diabadikan sejarah itu di dalam Al-Quran. Sudah kubacakan dalilnya. Inna fatahna laka fathan mubina. Dalil kan yang Anda minta, tuh tak kasih dalil. Kemenangan yang nyata. Dalil dari kitab ulangan ada, sejarah ada, dari Al-Quran ada. Kamu nangis jangan di sini. Tanggalnya kan jelas itu 10 Ramadan. Yes. Benar kali. Kata apa ketika kemudian Sa'ad bin Ubadah membawa bendera yang ditunjuk oleh Nabi dengan lantang kemudian berapi-api, apa dia katakan? Al-yaumu yaumul malhama. Dia teriakkan sekencang-kencangnya. Hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari kemenangan. Itu jelas. Bagaimana kota Mekah kemudian dibersihkan dari patung-patung berhala. Itu hari kemenangan. Hari pembalasan kepada orang-orang Quraisy. Itu fakta sejarah, itu histori yang tidak bisa kemudian Anda pungkiri. Sejarah dalam Islam kok mau diotak-atik, mau dirubah, nggak bisa. Mana dalil? Udah aku bacakan dalilnya, sudah dikasih, masih bertanya. Nah inilah saudara-saudara Kristen ini, ya, kalau bertanya tentang Islam tajam, tapi tumpul. Giliran ditanya siapa yang menggenapi, kalau memang tidak ada, tak ada dalil menurut Anda, silakan siapa yang menggenapi Ulangan 33 nomor 2. Ada nggak orang Kristen yang berani menunjukkan itu? Silakan naik ke sini. Kita kasih panggung, kita kasih tempat. Anda jelaskan siapa yang menggenapi itu. Ada Zair, ada Zinai, ada Mesir, ada Zair, ada Faran. Itu siapa? Ayo, saudara-saudara Kristen naik ke sini. Ada jawaban ini. Ini klu Muslim apa Kristen klu? Celo. Ini kita buktikan ya. Ini saya bukti pakai data ya teman-teman. Tolong yang punya Bible, baik Kristen ataupun Islam, tolong dibuka di Galatia 4 nomor 24 nomor 25. Ini saya kasih data ini supaya kita tidak mengada-ngada. Saya ulang, baca sekarang Galatia 4. Dinda Alpi bisa buka, Dek? Bisa Bang. Ya, dibesarin. Buka Galatia 4 nomor 24 dan nomor 25. Saudara Habibi kalau masih ada di bawah plototin. Galatia Saya tidak 4. Oke. Oh, kisah ini ya. Baik. Silakan. Oke. Ya. Dibuka. Siap. Ini Bang. Ya, siap-siap tepuk tangan yang di bawah. Galatia 4 butir 24. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah Siap-siap dua tepuk tangan. Elohim. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang tengah ia hidup dalam. Tepuk tangan. Siapa di Arab? Hagar. Siapa yang datang tadi dari Sinai, Gunung Paran? Musa. Ada nggak hubungan
dengan Paran, dengan Sinai. Sangat erat, Gurunda. Jelas sekali. Oke. Jadi ketika dikatakan Sinai, jelas. Dikatakan Seir, jelas. Itu tidak bisa dipungkiri kemudian. Ya. Jadi kalau saudara-saudara Kristen ini, khususnya penghujat yang kayak tadi, harus banyak belajar dulu. Silakan, mungkin masih ada lagi Bang Handi. Karena kalau berbicara mengenai Paran, Paran itu adalah Baka atau Mekah. Ya, ini ada Mbak Tati sama Mbak Silvania. Halo, Kak Silvania. Halo, Kak Silvania. Panggilan pertama. Kak Silvania. Panggilan kedua. Kak Silvania, panggilan ketiga. Gak ada respon juga. Oke. Ya, Iwan Filan di bawah. John Wick, silakan naik John Wick, naik lagi John Wick. Kita belajar bersama-sama lagi ya, Bang John Wick. Naik lagi Bang John Wick. Semoga ya buat teman-teman yang belum follow akun host dan akun semuanya silakan follow ya. Dan buat oten-oten silakan naik. Ya lanjut Pi. Kencingin lagi tap-tap layarnya teman-teman. Ini penontonnya banyak, gak imbang sama tap-tap layarnya. Bisa teman-teman? Boleh satu lagi Dinda? Iya, silakan Bang. Kejadian 21 boleh nggak? Boleh, siap. Kejadian 21. Ini kisah terkait Ismail ya. Oke, baik. Dikatakan di kejadian 21, maka tinggallah. Teman-teman tahu nggak dalil ini teman-teman? Kejadian 21 butir 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Siapa itu? Hagar. Ismail. Itu Ismail. Ismail itu yang diceritakan. Paulus kok nggak ada paman? Tidak bisa. Itu Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail yang memenuhi gurun Paran. Dari gurun Paran kemudian datang 10.000 pasukan. Bukan di Sinai, bukan juga di Seir, tapi dari Paran. Paran itu Madinah, Mekah, sekitarnya, tanah Arab, Jazirah Arab. Tidak mau makan. Buat teman-teman yang belum tahu, gurun Paran itu Alfi hanya mengucapkan sekali ya. Gurun Paran itu Al-Hijaz. Jadi untuk teman-teman muslim, Alfi hanya bahwa gurun Paran itu Al-Hijaz Al-Hijaz adalah Jazirah Arab. Masya Allah.
Tapi yang paling aneh itu adalah kejadiannya di daratan Arab, kitabnya berasal dari Eropa. Gabrol ya. Ini korelasinya apa gitu loh? Bahasanya juga beda gitu. Ini mestinya dipikir secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, supaya cepatlah, jangan sampai kelamaan. Pusing loh di situ. Jadi tetap baru. Masya Allah, Subhanallah. Jadi ketika Allah kemudian berdialog dengan Nabi Muhammad, fa in kunta fi syakkin, jika engkau berada dalam keraguan-raguan, mimma anzalna ilaika, tentang apa yang diwahyukan kepadamu, pas'al, maka bertanyalah. Kepada siapa? Alladzina yaqra'unal kitab min qablika, pada orang yang membaca kitab sebelum engkau. Ternyata memang akan ada kemudian orang yang datang membawa pasukan 10.000 dari Paran. Pangenam mah cuma bucangenam. Pagoda kuatam. Paran, Hijaz, itu antara Madinah Mekah, membawa 10.000 pasukan. Nah, kalau ada saudara Kristen sini, saya izinkan Anda berbicara. Tolong tunjukkan di mana di dalam literasi keagamaan Kristen atau Yahudi yang pernah kemudian secara histori, baik dalam kitabnya atau dalam tafsir mereka, yang menjelaskan pernah ada yang membawa 10.000 pasukan di area Paran. Silakan, saya nunggu. Nabimu di mana sekarang? Enggak ke situ temanya, Bang. Iya, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Alam barzah Kenapa mana? namanya? Teman-teman, Alam barzah. capek 77 itu naikin lagi. Alam barzah itu alam antara dunia dan akhirat. Kenapa rupanya? Kenapa? Jadi yang di kuburan itu siapa? Ya itu alam barzah itu. Lah, dalam kitabmu disebut Seol. Seol. Lucu. Alam barzah dia nggak tahu. Yesus sudah mati disalibkan. Iya, memang betul mati. Tapi kan naik ke surga. Ada enggak? Naik ke surga Yesus. jasadnya? Hah? Naik ke surga Yesus. Naik ke surga? Mau ngapain dia di sana? Nggak sampai kali-kali mau ke situ, bos. Sekarang Muhammad itu yang kalian sembah, di kuburan itu yang kalian sembah. Saudara, saya tanya sama saudara, kalau Anda katakan Yesus itu kemudian di surga, tapi faktanya dalam kitabmu Yesus ketika dia datang di dalam nyala api yang menyala-nyala. Di surat mana? Mana datanya? Kalau ada? Buktikan. Kalau ada kenapa? Iya, buktikan. Coba Anda lihat di dalam Wahyu, di Wahyu. Sabar. Saya kasih dua data. Yang pertama, Wahyu 19:12. Coba Anda baca. Penghujat. Kalau nggak mau dibacanya, Alfi baca nih Wahyu 19:12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Itu siapa itu? Yesus. Ngapain ke langit kalau kayak gitu modelnya? Ketawa. Berarti kalian menyembah Muhammad ya, yang mati di kuburan itu ya. Loh, kok jadi kayak gitu cara diskusinya, kok jadi kayak gitu? Siapa yang nyembah Nabi Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku.
Kenapa dia? Ya, Ada yang jangan punya diturunkan. pulsa. Jangan diturunkan. Biar Jangan turun. Apa yang diketawain Bahlul? Ya jangan diturunkan biar dia Jangan, menampakkan biar. kebodohannya. biar. Kenapa ketawa? Apa yang tertawa, Bang? Enggak, Apa yang lucu tertawa? aja. Lucunya kenapa? Nah, bodoh ketawa karena bodoh begitu. Enggak, kau yang bodoh. Lah kenapa kamu menyembah manusia yang ada dalam kobaran api? Kalian yang menyembah apa? Loh. Orang di liang kubur. Lah, biar nggak apa-apa. Kalau Anda menuduh kami menyembah, buktinya kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tetapi Anda menyembah manusia yang berada di dalam kobaran api. Itu gimana itu, saudara? Oh, Kok kami menyembah Yesus, menyembahlah disebut ya. Jadi kok kalian menyembah Nabi enggak, Muhammad, bukan nggak gitu, menyembah bukan gitu ya? begitu. Jangan sampai kita hujat-hujatan, kawan. Nggak perlu kita hujat-hujatan kan di sini, ya kan? Benar nggak? Saya cuma bertanya sama saudara, kenapa Tuhanmu itu berada dalam api yang menyala-nyala? Kan kamu mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad yang ada di dalam kubur. Itu tuduhan loh. Tapi tidak terbukti, karena Nabi Muhammad tidak pernah kami sembah. Nah, yang pasti. Bunda, kau hina nabi kami, perang yuk sama kami. Jangan Bang. Kau. Jangan Bang. Kecil mereka, kecil. Nah, sekarang saya bacakan dalil kepadamu ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dengarkan saudara. Gitu. Memang Ini dalil. Ini memang dalil. kok orang Islam ini kok udah kalah berdebat pasti ngajak perang. Itu anggar-anggarnya. Ya kan? Sabar Siapa dulu, yang saya menghujat bacakan dalil. Islam, siapa yang menghujat Islam tangkap, cari. Kan gitu. Dengar, saya bacakan dalil. 2 Tesalonika 1:7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan yang juga kepada kami, pada waktu Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dalam api yang menyala-nyala. Pertanyaan saya, apa benar Anda menyembah manusia yang ada di tengah-tengah api yang menyala-nyala? Itu pertanyaan saya. Jawab dengan ketawa. Lihat Ketawa dulu dulu baru makhluk, jawab. lihat dulu makhluk kalian ini pada panas semua. Lacak ini orang baku hantam kita. Ya, masalahnya Anda datang ke sini kita berbicara mengenai akidah, tapi Anda terkesan mengolok-olok gitu loh. Berbicara mengenai akidah tapi Anda ngolok-ngolok gitu loh. Kenapa? Apakah nggak ada sedikit etikat baik, adab gitu diajarkan dari agama Anda? Loh, kenapa Anda? Kenapa? Apa yang lucu? Enggak, dia Apa yang teringat. lucu? Dia teringat waktu Tuhannya dibunuh. Kenapa nggak diproses hukum? Mestinya pembunuh Tuhan itu diproses hukum dong. Pembunuhan loh itu. Kenapa lu malah ketawa? Sekali-sekali masuklah ke room si Edis, naiklah Bang Cuma. Anak buahnya Edis toh. Iya. Keberhasilan, kan? saudara, keberhasilan Edis berdebat itu dilihat sudah berapa orang dimurtadkan. Sudah berapa orang yang murtad karena ceramahnya, karena materinya. Sudah ada. Alhamdulillah tiap hari kami ada yang syahadat. Karena masih ada di antara saudara Kristen itu yang otaknya masih bisa diperbaiki. Masih ada. Mau sehebat apapun Edis menghujat, alhamdulillah tidak ada yang murtad. Belum ada yang dia murtadkan, belum. Siapa bilang si Edis Saya itu menghujat? andaikan tidak menghadiri acara undangan prof komunitas profesor yang ada di sini, ya saya syahadatkan 2 orang loh tadi siang. Pagi dan juga sore 1. Nah sekarang kalau Edis siapa yang dia murtadkan? Ada. Berarti Ada. Itu nih yang namanya bom Ada bakul. yang Dia nggak dimurtadkan murtadkan, Edis. tapi dia Si Edis berhasil. itu- Ini Nggak bapaknya. ada. Si Edis berhasil memperbodoh orang Tidak, ini gitu. maksud saya gini loh saudara, Anda Iya. naik ke sini tertawa itu apa? Anda menertawakan Tuhan Anda dalam kobaran api yang menyala-nyala gitu maksudnya?
Anda menuduh kami menyembah Nabi Muhammad, itu ada satu kebodohan, kawan. Kami tidak pernah menyembah manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Jadi nggak Kami tahu bukan sumber kalian yang menyembah makhluk. Makhluk yang berada dalam kobaran api yang menyala-nyala. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Yesus datang ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya di dalam api yang bernyala-nyala. Dari surga katanya, tapi di dalam api. Coba. Ini apa ini yang berada di dalam api menyala-nyala ini? Tuhan kah? Tuhan, kawan? Nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya serius bertanya loh. Ini sembahanmu yang dalam api menyala-nyala, ini Tuhan kah? Itu Tuhanmu, saudara. Berada di dalam api. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW ada di dalam kubur, tak apa. Karena beliau masuk ke alam barzah. Beliau mati sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Isa, semuanya masuk ke alam barzah. Nah sekarang Anda bangga Tuhan Anda datang dari surga, tapi dalam kobaran api. Bukankah neraka itu identik dengan api, kawan? Iblis juga diciptakan dari api. Iblis juga dari api. Wahyu 16 nomor 8 nomor 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepalanya berkuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Wahyu 16 nomor 9. Itu gimana itu, Bang? Wahyu 17 nomor 16. Ke-10 tanduk yang telah kulihat itu serta binatang itu akan memberi pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkampungan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Itu Tuhanmu ada berada dalam api, itu apa itu? Coba dijawab, saudara. Jelaskan kepada saya, kenapa Tuhanmu berada di dalam api? Karena di dalam Wahyu 20 nomor 10 diterangkan begini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tuhanmu yang bernama Yesus datang ke bumi dalam kobaran api yang menyala-nyala. Iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Wahyu 20:14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Semua yang identik dengan api itu iblis. Saya bertanya, saya serius bertanya, kenapa sembahanmu datang dalam kobaran api yang menyala-nyala? Macet. Nama, Bang? Kalau Nabi kami di alam barzah dikubur sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Daud, Salomo, Yesaya, Daniel, Yeremia, Saul, Samuel, Harun,
semuanya dikubur di alam barzah semuanya. Ibunya Tuhanmu Maria, bapak tirinya Yusuf, saudara-saudara kandungnya semuanya dikubur. Cuman Tuhanmu yang datang dalam rupa kobaran api. Ayo, gimana tuh? Ayo saudara. Kenapa Tuhanmu dalam kobaran api? Ini Jack John Muslim apa Kristen? John. Lari Sumange. Muslim bang. Dari Sumange. Ada yang boleh disampaikan bang? Lenyek Linona. Akhirnya malu, turun sendiri. Ternyata dia anak buahnya Edis. Belum ada yang murtad. Tadi sempat ada yang mualaf ya tadi subuh. Dan alhamdulillah API ini mulai dari 50 hari sudah 20 orang yang Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah. ini baru API ya. Ini baru API, belum yang lain-lain, Karena mualaf, YPMA. Jadi mudah-mudahan kayaknya Bang Andi, apa yang dianukan sama almarhum ya Gunda ya. Iya kan dah, ya. Dia bilang saya pengen di akhir dengan adanya MMCI ini bisa kembali ke 98% Islam di Indonesia. Ini sudah mulai. Buktinya kita di 2025 saja baru 40 sekian hari sudah 20 yang mualaf. Masya Allah. Dan itu tidak pakai tipu-tipu ya bang? Iya, nggak ada. Tidak pakai menghujat. Ini ada informasi terakhir nih. Yang tadi itu pergi mengadu ke Edis. Kata Edis, apa keluhanmu nak? Kata dia, tadi saya sama Bang Juma, saya bilang Yesus Tuhan. Tapi Bang Juma nggak percaya. Dijawab oleh Edis, kamu yang goblok. Siapa yang ngajari kau Yesus Tuhan? Yesus bukan Tuhan, kata Edis. Gitu. Kasih. Ya memang Edis tidak mengakui Yesus Tuhan. Sejak kapan Edis mengatakan Yesus Tuhan? Videonya ada kok. Kembali ke kupasan saya tadi Gurunda ya, bahwa saya tadi terkaget itu dengan adanya yang menubuatkan bahwa akan datang satu sosok yang akan membawa 10.000 pasukan, dan itu tercatat di kitabnya mereka. Sekarang pertanyaan saya, kok bisa ya sampai ada tercatat di seperti itu? Kira-kira bagaimana Gurunda? Ya bisa saja. Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala memang pernah berfirman kepada Nabi Musa. Cuman kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, orang-orang terdahulu yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini ahli kitab, itu sering kemudian memutarbalikkan firman Allah yang datang kepada mereka. Seperti itu, Kanda. Jadi iya. mereka lanjut. Ya, karena kenapa saya bilang begitu? Kalau di situ kan dia bilang beribu-ribu dirubah orang kudus yang akan datang. Nah sekarang saya dari tadi berpikir kira-kira yang menggenapi di antara Yesus, Paulus, Matius, Yohanes dan siapa semua? Kayaknya nggak ada deh, apalagi Yesus. Mereka cuma 12 murid. Jadi kalau mau dinubuatkan kepada Yesus, apa kira-kira masuk ya kira-kira Gurunda itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana mau masuk? Pasukannya cuma 12, itu pun satu berkhianat. Iya.
Karena kalau kita bernarasikan yang seperti tadi Gurunda narasikan bahwa itu merujuk kepada sosok Rasulullah Muhammad SAW, mereka kan tidak akan mungkin percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang pernah membawa 10.000 pasukan masuk ke tanah Mekah, itu nggak ada yang lain selain daripada itu. Ya. Dan Ibraninya kan tertulisnya Rebaba, artinya 10.000. Jelas itu. Artinya siapa yang pernah membawa pasukan 10.000? Orang suci loh. Artinya orang yang bersunat, orang yang junub. Siapa? Tapi ada juga Gurunda, ada juga definisi lain di Alkitab saya baca tadi. Itu katanya membawa 10.000 malaikat. Nah, 10.000 malaikat ini kan kalau kita, oke lah kita coba percaya bahwa itu kan roh. Bagaimana bisa menghitung dan bagaimana bisa kelihatan? Ini kan tidak masuk di akal kalau menurut saya. Bukan begitu kira-kira ya, Gurunda? Nah sekarang kalau dia mengatakan 10.000 malaikat, oke, mana sejarahnya? Dari Paran, pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan 10.000 orang kudus. Dia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Ini sebelah kanannya api yang menyala ini artinya apa? Hukum yang menghanguskan kemudian hukum-hukum yang lain. Siapa yang dari Paran? Malaikat. Kapan itu tertulis, di mana? Ya, Itu Pak kata Wiwin, waktu- Pak Wiwin, salam. Wiwin, dibuka mute-nya, Wiwin. Silakan kalau mau membantah, Wiwin. Wiwin, dibuka mute-nya, Win. Mbak Wiwin. Kita bisa besok di ini Kak, di Takashimura. Bisa. Bisa ya. Ya ya. Dikondisikan aja ya Taya. Oke deh. Ada yang mau berpelukan. Apa nih orang ngorok dinaikkan nih? Siapa itu? Itu tadi. Parah. Naik ngorok. Itu akhir ngapa suaranya kayak gitu gak hilang-hilang itu? Masih batuk. Tadi katanya sikat gigi pakai HP gara-gara itu enggak? Kayaknya. Mungkin jadi. Iya makanya saya heran Pak De, karena 3 hari yang lalu saya sama-sama beliau masih suaranya kayak umur 20 tahun gitu loh. Tiba-tiba suaranya kayak gitu. Nyanyi. Habis itu berendam. Jadi agak pilek-pilek gitu. Iya betul. Pilek. Makassar ini dilanda pilek. Dan kalau kita baca perikotnya itu kan, itu berkat Musa kepada orang-orang Israel. Nah sekarang apa hubungannya dengan Yesus ya? Ini Erlinda ini ya. Siapa ini? Nah, kau ada di sirkuit. Siapa ini Erlinda?
Ya udahlah, hal-hal yang begitu kan bisalah dicocok-cocokkan gitu loh. Itu urusan mereka lah. Ya kalau nggak kayak gitu ya contoh yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara. Ya kalau tampil apa adanya apa masih bisa itu. Ya harus dikondisikan dengan mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Harus berbau Islam dikit, kalau enggak gimana? Betul Bang Ade, tetapi yang menjadi pertanyaan kita di sini kan artinya ini teman-teman Oten ini apakah memang ada cara untuk menerjemahkan sebuah kalimat itu tidak mengacu kepada KBBI, sementara Bible-nya mereka Enggak, dia punya kamu sendiri berdasarkan iman. Nggak bisa. Oh ya. Ya kalau sudah seperti itu mah aku nggak tahu ya. Ya contoh Theos udah jelas kalau lurus menerjemah ya Tuhan. Dewa lah boleh lah, Tuhan lah kita ambil tengahnya aja gitu ya. Ya kenapa berubah menjadi ALLAH? Nah, terdoktrin lah sudah. Di mana pendeta Allah, pendeta menyebut kata itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Tritunggal, kan ngaco. Katanya menurut mereka Allah itu bukan nama. Menurut Elias apa si Miron ini, Allah itu bukan nama buat kita, tapi hakikat katanya. Ada juga mengatakan Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Kan aneh. Udah meminjam disalah artikan, ya disalah terjemah, kemudian disalah artikan, ya disalah double. Berdobel-dobel salahnya begitu. Giliran diluruskan nggak mau, marah-marah. Nah, itu jadi ya, mau apa lagi sih? Anehnya lagi kita ngurusin yang kayak begini-beginian melindungi saudara kita dari pemurtadan, diserang juga oleh orang dalam. Iya. Ngaco kan? Makanya tadi di komalnya Bang Ando saya sampaikan bahwa kalau ada penghujat yang naik dan sudah tidak bisa dianu, tidak usah dikasih bertahan. Ya, karena terbukti ada salah satu komal itu ditegur sama Bang Handi. Gurunda, dicek WA Gurunda, izin. Ya nggak mau terima, saya bilang kan. Nah, kita ini satu afiliasi bahwa umat Islam. Ya kita wajar lah untuk kita saling mengingatkan kan. Ya untuk Bandino mandi aja dulu, ganti baju, baru sholat. Ya kan baru nyampe tuh. Mandi, ganti baju, sholat. Habis itu insya Allah lah Bang Juma mengupayakan ngaji deh, tapi yang surah pendek aja gitu ya. Bang Handi nyuruh sholat Bang Dino, Bang Handi sendiri belum sholat, belum mandi tuh. Loh, udah dong. Jangan Mari. dipaksakan Gurunda dulu, suaranya itu kasihan itu dipaksakan. Tapi biasanya kalau ngaji sembuh, bener deh. Piti-piti lu, piti-piti. Masa seganteng ini dibilang belum mandi, yang bener aja lah kau pensian tanpa. Pak Desugi mah on cam cuma memperlihatkan kursinya doang. Nggak ada. Udah yang perlihatkan ini deh, ini perlihatkan. Cari gak kursi terus. Itu baru pada ya? Itu Apa tuh? baru itu. Apanya? Itu yang di Ini? belakangnya. Iya. Ini? Kagak Oh, udah yang di lama belakangnya nih. itu. Bukan yang di belakangnya itu yang digoyang-goyang. Pak tahu orang saya udah menghindar, ini juga yang disebut.
Ini Bang Dino nih lagi terus ini Bang Jawa. Gimana nih urusannya nih? Jadi ntar dulu Bang Dino, sabar dulu. Ganti baju aja dulu, mandi gitu loh. Bang Dino ini udah Bang, kesanduan ayat Iya. yang dibacakan Bang Juma beliau. Kalau nggak denger suaranya Bang Juma ngaji itu nggak, hidupnya susah gitu loh. Iya. Sabar dulu ya Bang Juma, minum dulu bentar. Yang di YouTube untuk sementara kita akhiri dulu labnya ya. Nanti kita jumpa lagi kalau ada perdebatan antara Bang Juma dengan para oten-oten ya. Kita stop dulu live yang ada di Segi Kristologi maupun yang ada di Bibel Berjalan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini dibawa minta nih? Bahas surga yang kawin mengawin dong Bang Juma. Maksudnya apa ini? Nah kalian ini kok heran loh. Ada Tuhan memberi bidadari pada kami kok heran. Tapi kenapa kamu gak heran? Tuhan meminta cewek. Kau pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang beri cewek? Ayo. Pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek 32 orang? Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Kau pilih mana? Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang beri bidadari? Ayo. Ayo jawab. Dah, aku jawab tuh. Saya pilih atau. Oh, pilih atau. Iya. Kalau saya pilih Tuhan yang memberi bidadari lah. Mau saya pilih Tuhan yang minta cewek, ada-ada aja. Tapi ada foto semalam tak itu. kirim. Atau ada foto tak kirim Ki, saya mau kasih ke dia supaya dia lihat Ki besok. Apa tuh Bang? Foto yang mana Ki? Ya besok bisa telepon Ki. Teteh sangat. Jam berapa? Agak siang lah kali. Siang pas sore. Angel ini bocil, turunin aja nanti rungkat roomnya. Oh iya. Dia itu panggil itu John apa nih? Siapa itu? Udah masuk dia. John Bad. John. Halo John. John Bad. Wow. John Bad. Wow. Wih, agak lain cara manggilnya. John. Wow. Nanti jangan nih John. Wit, Ini nih, Wit, Jangan sampai kali gitu ya. Kak Wiwin. Wit. Ye, Oh, tertawa pula. Wiwin. Wow. Wiwin. Wow. Sabar dulu Bang. Saya mau bertanya. Nah, Anda Islam Kristen, Wiwin? Kristen dia. Bukan. Itu bionya Kristen Protestant, Ustaz. Lanjut. Suara itu Pak Di. Di WA. Apa tuh? Bang Handi buka WA Bang Handi. Baca. Kayak ini, Ustaz, kayak kucing birahi, Ustaz, suaranya. Oh, kalau kucing birahi bukan gitu. Kucing birahi itu Halo, gini. Bang. Bisa bertanya? Nah, gitu. Itu kucing birahi. Bisa Kak, bisa. Oh ya. Yang penting jangan mati-mati Kak ya. Jangan mati-mati Kak ya. Silakan. Silakan. Bertanya pun menunggu kami, Kak. Ya ampun. Ya, Halo? buat yang di bawah yang belum follow host sama semuanya silakan ya di follow dulu. Ya, Win. Bang, aku mau bertanya. Iya, silakan. Ayat Alkitab mana yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu bukan Yesus apa? Pertanyaannya ayat Alkitab mana
yang Tuhan yang itu bukan menjelaskan Yesus. kalau iya. Yesus itu bukan Tuhan. Ntar dulu, ini Kristen apa Muslim? Siapa tahu kau minta menolong. Anda Kristen ya, Wiwin? Kristen bang. Oh ya udah. Kalau saya Banyuma yang jawab. Tunggu, Banyuma. Silakan Banyuma. kalau tidak salah dengar Bang Andi ini orang Toraja ini. Ya. Iya. Betul. Iya. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuh, jangan tertawa. Gimana Kak jawabannya? Atau ini Bilangan 23:19. Tuhan Ya. bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Yesus mah manusia bukan? Wih. Yesus manusia bukan? Wiwin? Jangan pakai serius, Ustaz. Ketawa orang, Ustaz. Nggak bisa serius dia nanti. Yang simpelnya itu ini Lukas 2 nomor 21. Bukti kalau Yesus bukan Tuhan. Ya. Orang Toraja nih Gurunda ini, kalau saya dengar suaranya orang Toraja. Barangkali kayaknya. Barangkali. Gak jadi nyanyi. Itu bukti deh. Yesus bukan Tuhan. Minta penjelasan dong. Ya itu tadi Lukas 2 nomor 21. Dan pada hari ke-8 Yesus nunutnya dipotong. Itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Masa Tuhan punya nonot? Gimana ini? Tadi Lukas berapa kita ngomong? Lukas 2? Iya, Lukas 2 nomor 21. Sabar. 122. Lukas 2 ayat 1 ya. Iya. Apa dia mengatakannya? Dia bilang dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia mengandung ibunya. Begitu bukan? Iya itu. Peritemno itu artinya kepala senjatanya itu digundul, dipotong. Itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Masa ada nonotnya kemudian? Tuhan bernonot gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar. Bagaimana itu besarnya nonotnya? Percaya enggak kalau Tuhan itu maha besar? Kecil itu ahi. Nah ya Tuhan maha besar, masa nonotnya segini? Kurang gede lah. Gunting apa yang bisa potong itu? Nonotnya Tuhan besar begitu. Ayo, gimana ayo? Wiwin tidak usah malu-malu deh kalau mau bertanya. Kalau bertanya saja. Gitu tidak usah malu-malu gitu. Di sini kita semua sama di sini. Ya. Silakan kalau mau bertanya, mumpung ada Gurunda ini. Adakah lagi? Ada. Sabar. Lukas 11:27. Berapa? Lukas 11:27. Lukas 11:27. Oh ya. Coba dibaca. Iya. Baca Iya dulu. datang. Ketika Iya, Yesus Lukas 11:27. Ini Lukas 11 ayat 27.
Sabar. Nah, baca coba. Efesius 27. Oh ya. Ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Bahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Amin. Masa Tuhan pernah netek? Tuhan netek? Bagaimana dong? Apalah kata anaknya, ibunya? Teteklah anakku dan adalah Tuhanku sendiri. Gitu. Cepat tidur ya nak, nanti kau besar jadi Tuhan nak. Pintar nak. Nina Bobo gitu. Jangan bandel ya nak, nanti kau ini besar jadi Tuhan nak, jangan bandel kau nak ya. Oh netek, gitu. Nah, itu kan Anda bertanya apa bukti di dalam Alkitab, dalam Bible Yesus bukan Tuhan. Ya itu buktinya. Mau lagi? Bang, aku mau tanya ya. Aku minta penjelasan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ya tadi mustahil Tuhan netek. Masa Tuhan netek? Masa Tuhan disunat? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah Yesus. Masa Tuhan mati sih? Ada yang lebih jelas lagi? Yaitu Yohanes 19:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh. Yohanes 5:30 tuh. Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bukannya Tuhan tuh maha kuasa, maha segalanya. Masa diri sendiri aja nggak bisa berbuat apa-apa dia? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Semua yang aku lakukan, yang aku dengar, tuh. Tuhan itu kan otoritas tertinggi. Tadi Abang ngomong Yohanes 19 ayat 30. Iya. Ya, itu ya. Terus Yohanes 5 ayat 30 ya juga. Kan di sini kan isi bacaannya sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia sesudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati dia. Tuhan mati. Minum anggur. Masa Anggur itu. Tuhan mati. Gimana dong? Ayolah Kak, Anda dikasih akal sehat oleh Tuhan, gunakan Pak. Masa Tuhan mati, Tuhan netek, Tuhan disunat, gimana dong? Iya, kalau memang boleh menuhankan manusia, adalah lebih baik menuhankan ibunya. Ibunya Yesus itu lebih hebat. Karena dia bisa mengandung Tuhan. Mau satu dia lagi bisa Kak? melahirkan. Mau satu lagi? Ku kasih mau. Markus 3:21. Mati Buka. Markus 3:21 kebuka. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menjemput dia. Sebab menurut mereka dia tidak waras lagi. Mungkinkah Tuhan tidak waras? Nah itu mantap itu. Dah. Markus 3:21 Kak, baca Kak. Kalau Anda masih ragu Kak. Ini Dewi Win di Makassar atau di Toraja nih? Samarinda. Oh di Samarinda, tapi orang Toraja ya? Nah? Orang Toraja ya?
Yang nyuruh saya diem, kalau kamu saya bilang diblokir loh. Gak usah ngatur yang di atas kau ya, yang di bawah gak usah ngatur. Ya biarin. Wiwin bertanya aja lagi Wiwin. Silakan Win. Kalau saya suruh diblokir kau. Ya, gak usah nyuruh saya diem. Silakan Kak Wiwin. Nggak ada yang bisa ngelarang saya, nggak ada. Lu siapa yang ngelarang saya? Nggak ada. Udah Pak De udah. Ayo Wiwin. Gimana Kak Wiwin? Ya. Markus 3:21. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menjemput dia. Sebab menurut mereka dia tidak waras lagi. Dalam terjemahan lama, dia gila. Gimana? Tuhan gila? Coba dibuka Markus 3:21, siapa tahu saya bohong. Ya. Sebentar, aku masih sebentar cari. Markus berapa, Bang? Markus 3:21. Markus 3 ayat 21. Ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Oke. Betul ya? Tidak waras. Tuhan tidak waras. Mana yang lebih mengenal Yesus? Kaum keluarganya atau orang lain? Mana yang lebih mengenal Yesus? Saya tanya deh, mana yang lebih mengenal kamu? Kawanmu atau saudara-saudaramu? Kak? Saudara. Nah kalau menurut saudaranya sendiri Yesus tidak waras, mana yang lebih dipercaya? Orang lain atau saudara? Memang pahit Kak. Benaran tuh kalau disampaikan pahit. Nah nggak tega saya, tapi Anda tanyanya aneh-aneh sih. Nah lah kau. Bang mau bertanya, Yesus itu sebenarnya siapa? Menurut pengakuan Yesus sendiri, saya tidak mau menurut pengakuan orang, dia itu utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang diutus. Coba Yohanes 17:3. Jangan nangis Win. Minum air putih dulu Win. Enggak Bang. Batuk memang. Iya. Minum dulu. Yohanes 13 ayat 3 ayat 17. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus siapa? Menurut Yesus sendiri? Sekarang baca ayat 8-nya. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu, coba baca tuh. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Pengakuan Yesus sendiri, dia Tuhan atau utusan? Jawab Kak. Anda tadi nanya, saya jawab loh. Menurut Yesus sendiri, dia utusan atau Tuhan? Utusan. Utusan.
Kamu percaya Yesus atau percaya bapak-bapak pendeta yang mengatakan Yesus Tuhan? Masih kurang pengakuan Yesus dia utusan. Mau lagi? Mau lagi? Boleh minta Bang Suman yang jelaskan, Bang? Oh, silakan Bang Juma, monggo Bang Juma. Minta Bang Juma yang jelasin. Ya, Pak Wiwin lagi mau belajar sama Gurunda. Silakan. Nah, ini muridnya Ahisugi berarti disuruh maju nih. Ini Bang Suman ini, maaf ya. Ini Bang Suman ini agamanya apa? Kristen? Ya. Bukan. Islam. Saya Islam. Saya maaf, nggak tega Bang Juma bersuara ini, saya nggak tega nih. Dengar Bang Juma suara saya nggak tega sebenarnya. Benar. Coba ada ini baca Yohanes 1:51. Coba. Yesus berkata, Yohanes berapa, Pak? 1:51. Ini terakhir ya untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Ini ucapan Yesus sendiri loh. Yohanes 1. Nomor 51. Oh, sebentar ya. Manggilnya jangan Bapak, Abak aja. Kakak. Kakak pertama, Paman. Yohanes 51 kah? Yohanes 1 Mana ada nomor Yohanes 51. 51? Oh, sorry. Yohanes itu sampai pasal 20 kah? Nggak sampai pasal 51. Yohanes 1 ayat berapa? 51. 51. Oh ya. Berbunyi demikian, lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Siapa anak manusia itu? Siapa anak manusia yang dimaksud Yesus? Berat untuk menjawab, Win. Sambil merenung, Win. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada anak manusia. Siapa anak manusia ini? Anak manusia ini siapa? Menurut Yesus loh. Yesus kan? Dah selesai kita. Jadi selama ini yang kalian sembah anak manusia, itu tinggi, levelnya paling tinggi tuh anak manusia. Silakan Ahi, kasih dia Yohanes 5:36 Ahi. Yohanes 5:36 baca boleh juga, Kak. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:36 coba dibaca. Kalian netizen ini nggak punya belas kasihan sama Bang Juma ya. Bang Juma suara kayak gitu masih juga dipaksa untuk ngomong, ya Allah ya Robbi, kalian nggak punya hati kalian. Kenapa saya menyela itu? Supaya Bang Juma nggak banyak ngomong, kasihan. Saya nggak tega denger itu. Kalian memang nggak punya hati netizen. Kalau Bang Juma itu suaranya normal, saya banyak diemnya kok, diem saya dengerin. Tapi saat ini tuh gak tega saya dengerin tuh, paksa kali bersuara. Ya, Wiwin, itu di volume HP-nya tolong dikecilin ya, biar nggak tangtung-tangtung kedengaran ke atas, Win. Gimana Mbak Wiwin, udah dibaca Yohanes 5:36?
Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan kesaksian pendeta, Mbak Wiwin. Kesaksian Yohanes saja bagi Yesus gak penting. Jangankan cuma pastor, pendeta. Sekelas Paulus sekalipun, Paus, gak penting bagi Yesus. Kata Yesus, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Mau 1000 orang sedunia menuhankan Yesus nggak penting bagi Yesus. Seluruh dunia mengatakan Yesus Tuhan, nggak merubah keputusan Yesus. Karena Yesus punya kesaksian yang lebih penting. Apa itu? Pekerjaan yang dia lakukan. Itulah bukti bahwa dia utusan. Itu, Mbak. Wiwin mau tanya tentang Islam nggak? Lihat dulu Bang Jan. Lihat dulu. Biar terbuka pikirannya. Gimana Pak Wiwin? Mbak Wiwin, kok langsung sok? Bang Suman boleh bertanya? Tanya. Bang Juma bukan Bang Juman. Oh ya. Rubah-rubah nama. Salpo. Ada. Tadi sentil. komentarmu apa? Saya tunjukkan ayat itu apa komentarmu? Mbak Wiwin? Dicuekin aku 3 kali kau. Iya. Aku minta penjelasan sama Bang Suma. Oh, mau Bang Juma aja. Bang Juma kasihan loh. Suaranya nggak ada, nggak kasihan kau. Iya, suara saya hilang. Menurut Anda Paulus itu siapa? Paulus itu nabi palsu. Jangan menurut saya, menurut Yesus. Menurut Nabi Yesus. Ya, betul. Karena gini, coba Anda baca Matius 7 nomor 15. Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Anda baca. Matius berapa? Matius 7. Cak Ayu. Matius 7 ayat berapa? 15 sampai nomor 23. 15 sampai 27. Banyak betul Bang. Satu perikop itu. Supaya berkesinambungan Anda baca. Nanti dikasih napas buatan kalau capatan. Oh, saya siap ngasih napas buatan. Mas, mantap. Ditunjuk sama guru kita. Gimana dong? Masih mau aku datang besok? Ya, coba dibaca. Berbunyi demikian hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Terus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dariku padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lanjutkah? Cukup itu. Iya. Dari buahnya kau mengenal nabi palsu itu. Buah dari nabi palsu pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa itu pelakunya? Islam atau Kristen? Islam. Mati meja. Tak balik ya. Sekalinya palsu. Kristen, sorry. Kristen. Sorry Bang. Ya. Jadi buah-buah nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan itu dilakoni oleh Kristen. Kristen pengikut Paulus. Berarti nabi palsunya adalah nabi palsunya siapa? Paulus. Karena hanya pengikut Paulus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara masih mau mengikuti nabi palsu? Insya Allah. Mau ikut nabi palsu? Silakan lanjut aja. Saya bikin kopi dulu campur masaku dengan ginseng. Ya. Itu Silakan. Jahe. Saat beli itu suruh cari biji kedondong, terus diikat benang, ditelen, ditarik, sembuh nanti. Sudah nggak mempan. Maksudnya itu udah, insya Allah tidak. Begitu ya Winnie ya. Ini Bang Jack ini Muslim apa Kristen? Abang Jack. Gimana Mbak Wiwin? Gimana Mbak Wiwin? Ada gejala awal apa sih Mbak Wiwin? Kalau boleh tahu gejala awalnya apa Mbak Wiwin? Ayo Wiwin, serius Wiwin. Dibuka mic-nya lah. Gejala awalnya apa gitu. Kita harus paham dulu gejala awalnya. Mbak Wiwin kan orang Sulawesi Selatan ya? Mbak Wiwin dari Tanah Toraja ya? Ya maunya cuma sama Bang Juma, Bang Andi, sama kita nggak mau dia. Pilih-pilih dia.
Waduh, gua dikacangin deh tuh. Iya. Maunya cuma sama Bang Juma. Parah ini Wiwin pilih-pilih. Ya udah, ambil wudhu aja dulu, langsung syahadat. Kelamaan. Coba hostnya yang manggil. Oh, Bentar, ini Bang Jack ini Muslim apa Kristen Bang Jack? Bang Jack minta naik tapi nggak ngomong. Win, Mantap. Wiwin, Wiwin kok diem? Kenapa Win? Ada masalah apa dengan hati dan pikiran Wiwin? Apakah terjadi percekcokan di dalam pikiran Wiwin sehingga Wiwin tidak bisa membedakan mana manusia dan mana Tuhan? Apakah Wiwin perlu napas buatan Wiwin? Tinggal bilang ke saya Win. Wiwin lagi dilanda kegalauan Win untuk menentukan pilihan yang mana yang harus dipilih, yang mana yang harus dipilah, yang mana yang harus disembah Win. Gurunda Juma tadi udah menyampaikan beberapa ayat kepada Wiwin. Apakah Wiwin masih percaya dengan dogma-dogma yang diberikan oleh bapak-bapak gereja yang ada di sana Win? Wiwin, saya digeruan teh cicing wae sia mah. Ye, aing geus gegeruan tadi. Sia bleguk. Wiwin. Udah ganti kalau nggak mau ngomong. Capek ngurusin kalau nggak mau ngomong ngapain di atas. Kau pilih ngomong atau pilih diturunin? Tumben Bang Handi tidak bisa taklukan ini. Nggak bisa. Ini bukan pawang Bang Handi. Bang Handi bukan ini Pak ininya. Wiwin saya lamun teu dibuka mute wae diturunkeun sia nya. Hah? Hek, tia. Ayo. Turunkeun sok wae. Sudah hadap sih ah. Pengennya sama Bang Juma, nggak mau dengar suara Pade Sugi. Iya. Sambil di follow teman-teman ya yang di bawah. Ini akun saya yang baru teman-teman ya. Tolong di follow, di share ya. Itu moderator ada orten nggak di partisipan? Ini berat HP-nya untuk scroll banyak banget yang minta naiknya. Tolong dipilih dijamah. Itu ada CP. Ya, CP 777. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini yang sadar tadi Pak Handi. Ya, betul. Ini saya mau bertanya ya. Boleh, Kak. Gini, saya kan ini udah mualaf. Tapi saya ini punya tato di leher bergambarkan salib gitu, itu kayak mana ya? Nggak apa-apa Kak, nggak usah dihapus. Karena waktu kakak mentato itu kan kakak belum muslim. Jadi nggak dipermasalahkan. Tadi ketika Kak TP77 mualaf nggak diterangkan bahwa orang yang baru saja masuk Islam itu bersih segala dosanya. Udah ada sih, cuman tadi itu saya enggak lupa bertanya soal tentang Gini, Bang Di, Mbak, itu tato salib di leher. Iya. Ya, oke. Mau dihapus atau gimana? Ada alat sekarang laser bisa dihapus tanpa menyakiti badan, tanpa merusak badan. Mau? Mbak, stay di mana? Saya ini di kampung. Saya juga di kampung.
Enggak, maksudnya ini perkampungan pelosok. Ini kita bicara ini ya, kita bicara hukum Islam. Ya, kalau mau dihapus terserah, enggak juga enggak apa-apa. Karena memang tidak ada masalah ketika orang belum ngerti hukum, itu enggak masalah. Apalagi kakak waktu mentato itu masih Kristen. Jadi semua itu Enggak, maksudnya diampuni. gini Pak Dek. Maksudnya gini, mungkin dia risih soalnya di leher ini, di leher kelihatan Nah, semua orang salin. dia tanya hukum Islam, Bang. Kalau hukum Islam tidak apa-apa. Kita terangkan soal hukumnya. Gitu. Kecuali kalau dia sudah tahu hukum, tapi dia tetap nekat mentato ya dirinya, maka sholatnya tidak sah. Kalau gue ambil jalan tengahnya gini saja. Kalau Mbak merasa mampu menghapusnya, lebih baik dihapus. Kalau tidak terlalu menyakiti badan, mampu segala-galanya, ya silahkan. Tapi kalau enggak, ya enggak menyalahi aturan Islam. Karena waktu Anda melakukan itu, belum kena taklif hukum. Karena Anda masih kafir waktu itu. Begitu aja jawabannya ya. Kira-kira Mbak Bang pilih yang mana? Silakan. Kalau saran saya sih hapus. Enggak, iya. Tapi kalau nggak mampu dia menghapusnya, terus dia jauh, terus merasakan sakit, kan enggak juga itu. Banyak kok mualaf tatonya masih ada. Gitu loh ya. Intinya tatonya itu tidak menghalangi Anda menjalankan syariat Islam. Dah. Sekarang terserah kita kembalikan ke Mbak ini. Mbaknya kira-kira mampu nggak menghapusnya? Kalau nggak mampu ya no problem. Anda tetap sah kalau lagi sholat. Ya Anda juga keluar rumah kan pakai hijab, menutupi ini semua kan, nggak ada masalah. Gimana Mbak, pilihannya yang mana? Terserah Anda gitu ya, oke? Iya. Oke, makasih, paham langsung. Iya. Ada lagi keluhan? Udah itu aja. Oke. Ya kalau stay di Jakarta sih saya insya Allah bisa bantu. Jauh. Di Kalimantan. Di Kalimantan. Iya. Kalau dia mampu kan pasti dia berusaha menghubungi kita atau menghubungi siapa. Itu kan dari dia juga gitu loh. Ya, misalnya besok berubah pikiran, aku mau hapus ya silakan cari yang ahlinya. Kan gitu ya, di sini bisa ada yang membantu. Itu ya Mbak ya. Siapa yang sahadatinya Bang Handi? Aku juga nggak tahu ya. Stadio. Oh. Ya tadi saya dihubungi, saya pas di jalan. Nggak bisa, Bang Jumat juga nggak bisa. Udah Bang Tio nggak apa-apa, beliau kan orang Abdul juga. Mbak, kenapa tadi syahadat Mbak? Tadi dari agama apa ya Mbak CP ini? Saya dari Kristen. Protestan apa Katolik? Katolik. Katolik. Udah lama ingin bersyahadat atau spontan tadi? Udah lama. Karena apa? Ada yang mempengaruhi kalau atau Anda mendengarkan ceramah atau apa penyebabnya gitu? Udah lama sih udah lama pengennya mualaf. Terus kemarin itu udah juga sering ngeliat debat yang di Komal-Komal gitu. Ini sering naik ke Komal saya Bang Handi, cuma dia Iya. Hal-hal apa saja sih yang membuat Anda itu aku memang memeluk Islam tentang Tuhan kah atau ada hal lain seperti apa Pak? Bagaimana tadi? Hal yang paling signifikan Anda memeluk Islam itu apa kira-kira tertok? Ya dilembutkan nantinya apa, masalah Tuhan kah atau yang lain kah apa gitu? Tadi udah cerita juga kan sama Bang Farad gitu soal masalah beribadahnya kemarin. Gini Bang, cerita awalnya. Saya ini kan berasalnya dari Kristen Protestan, kok dari orang tua. Nah kemarin pas ngikut mantan suami jadi Katolik gitu.
Nah kemarin itu permasalahannya ya dari beribadah lah gitu kan, sampai dalam keluarga kami yang berduka pun nggak bisa didoakan aja gitu, karena memang almarhum itu dari awalnya itu dari lama gitu memang nggak pernah sama sekali pun menginjak gereja ataupun beribadah di gereja. Pas waktu dia udah meninggalnya almarhum itu minta didoakan, itu nggak ada yang mau gitu. Dari situlah rasa kecewa itu udah benar-benar terasa gitu kan, jadi udah kayak nggak ada rasa percaya lagi gitu. Itu siapa keluarga yang meninggal itu? Iya, paman sendiri kemarin. Pamannya jarang ke gereja. Nggak pernah Jadi, sama sekali. nggak pernah. Jadi nggak dikenal sebagai jemaat. Iya. Kemungkinan juga nggak pernah bayar perpuluhan, kan gitu ya? Iya. Nah, terus kemudian meninggal, minta didoakan, tapi tidak direspon, begitu? Kekecewaan Anda begitu? Iya. Kecewanya kepada siapa? Ya kepada bukan jemaatnya, kayak pemimpin-pemimpin di gereja gitu. Itu kan kemarin itu minta tolongnya, kami satu keluarga ini kan memang minta tolong ke semuanya gitu kan. Mustahil lah dari umat itu nggak ada tahu mendoakan orang yang udah meninggal gitu kan, sampai di pemimpin-pemimpin di gereja itu udah minta mendoakannya gitu, tapi nggak ada yang mau. Tapi kalau menurut yang ada di Bible, Mbak, nggak bisa memang didoakan orang yang sudah meninggal. Datanya sudah jelas di Pengkhotbah 95. Nah, mungkin dia pakai itu gitu loh. Terus kemudian habis itu siapa yang mengurus pemakamannya? Paman Anda? Ya kami sekeluarga aja ada yang mau juga sih, tapi tanpa didoakan aja itu jenazahnya. Dikubur secara Kristen. Dikubur secara Kristen, tapi nggak didoakan gitu. Nggak bisa, gimana doain? Ya udah, yang penting udah nyampe. Cuman itu aja rasa kecewanya, nggak ada yang lain. Jadi intinya itu gini, katanya ajaran kasih, tapi kok nggak ada kasih gitu loh, paling larinya ke sana. Iya betul. Selain itu ada lagi, Mbak, keluhan misalnya. Kan itu kan nggak menjadi alasan juga sih memeluk Islam ya. Ada faktor lain yang signifikan gitu? Gimana ya? Saya ini kan udah banyak juga bergaul sama yang Muslim, dan dalam keluarga saya itu pun udah banyak juga yang mualaf, dari bibi, kakak sepupu, sampai adik kandung saya sendiri pun ada yang mualaf. Jadi semenjak saya mengenal mereka gitu kan, bercerita, mendengarkan cerita mereka, jadi saya tuh kerasa tersentuh, ngerasa nyaman gitu. Apalagi kalau pas lagi nonton-nonton atau lihat video-video yang bersangkutan dengan Islam gitu, saya merasanya kayak tenang, damai gitu. Oke, kalau di ajaran Islam itu, kalau ada umat Islam meninggal itu fardu kifayah. Artinya wajib hukumnya itu ada yang ngurus. Kalau tidak ada yang ngurus, berdosa kita semua. Nah, itu kalau di Islam ya, fardu kifayah. Artinya apa, wajib hukumnya ada yang ngurus, dipandikan, disolatkan, dan seterusnya sampai dimakamkan. Siapapun dia, umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengurus jenazah itu. Itu ya, kalau di Islam. Tapi oke, Mbak, saya nggak mau membandingkan ke sana. Yang penting Mbak sekarang sudah memeluk Islam. Perbedaannya apa, Mbak, setelah syahadat dan sebelum syahadat? Ya perbedaannya lebih nyaman untuk yang sekarang lah, lebih tenang, damai gitu. Kayaknya pikirkan itu nggak terlalu membuat pikiran itu terlalu sakit dan kacau gitu lah. Pokoknya ngerasanya damai banget gitu. Udah sholat belum? Belum. Belajar dulu lah. Belajar. Terus boleh saya dikit saran, Bang Andi? Boleh ngasih saran? Monggo, Pak deh. Ya, jadi gini, Mbak. Kalau saya lihat Mbak, siapa namanya, siapa, Mbak? Biar enak kita nyebutnya. Kita Sukinah. Iva ya? Ita. Oh, Ita. Ya, jadi Kak Ita, saya melihat Balik atau jam dibalik.
masuk Islam itu di latar belakangnya kekecewaan. Jadi saya harap memandang agama itu jangan dari segi perilaku umatnya. Karena di Kristen ada yang baik, ada yang jahat, demikian juga di Islam ada yang baik, ada yang jahat. Siapa tahu nanti di Islam ada orang Islam yang menyakiti Anda kecewa, Islam yang disalahi. Enggak boleh begitu. Mulai sekarang kita belajar Islam yang benar-benar dipelajari kitabnya, ya, jangan melihat agama dari penganutnya. Karena namanya penganut agama itu relatif. Ada yang jahat, ada yang baik di agama apapun itu. Ya, kalau kita melihat agama dari perilaku umatnya, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Percayalah. Wah, di Islam itu ada orang nyolong, oh berarti Islam nyuruh nyolong. Di Kristen ada yang nyolong, oh berarti Kristen nyuruh nyolong. Bukan begitu. Tapi Anda pelajari betul-betul ya kitab sucinya. Ajarannya itu seperti apa? Anda bandingkan antara Kristen dan Islam. Itu saran saya sih Kak ya. Iya. Oke Kak? Ya, itu saran saya. Terima kasih sarannya. Mbak Ita, Ya. Iya, udah cerai sama suami? udah lama. Udah berapa tahun? Udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Kalau nyari suami yang muslim, cari yang taat, beribadahnya minimal bisa ngebimbing kayak Bang Handi, Ustaz Sugi gitu kan. Jadi bisa ngebimbing tuh beliau-beliau itu, Masya Allah saya ya. dipromosiin, saya udah punya istri. Enggak, misal kayak kayak Ustaz Sugi kan, dia walaupun udah tua juga masih Kan kuat lah mulutnya imannya nggak ya. dijaga. Oh, saya dibilang udah tua Kak. Mau menjelang tua gitu maksudnya, Mbak. Mbak bisa open cam nggak, Mbak? Nanti kok Kakak kok. Saya tadi lihat, cuma saya di bawah belum aja lihat. tadi. Ngamuk dia Jadi sama siapa. minimal bisa ngebimbing Mbak gitu, bisa ngebimbing Mbak. Saya lanjut lagi dong. Ya silakan. Saya sedikit lagi Bang Handi, open cam, suruh open cam dulu. Ya silakan. Pak Desugi open cam, silakan Pak Desugi. Oh, Mbak Ita mau on cam. Iya. Ya nggak usah kali. Oh, udah. Tadi aja Kan tadi, kan tadi katanya udah on cam, nggak usah lah. Malam-malam gini udahlah. Dia nggak pakai. Tadi saya baru mendengar dari pastor nih ya, karena kesalahan paman Anda juga sih. Jarang ke gereja jadi nggak dikenal gitu. Jadi nggak diurus. Memang di peraturan di Kristen seperti itu Bang Andi. Kalau dia tidak masuk gereja, nggak ada sakramen, tidak ada pelayanan, dan itu juga terjadi di sini. Ada. Ya gimana mau dikenal orang nggak pernah ke gereja kan, nggak dikenal sama pastornya kan. Ya. Dia kan Katolik. Memang nggak ada pelayanan. Ini pastor yang ngomongin saya nih. Kalau intinya saya sih Bang Andi karena tidak bayar perpuluhan. Ya. Tapi keluarga Mbak sekarang Mbak Ita keluarga masih ada nggak yang Kristen atau sudah semuanya memeluk Islam? Masih kedua orang tua saya yang melapor dalam keluarga baru saya dengan adik saya. Bertiga. Wis. Bersamaan tadi apa? Waktu bersamaan atau tidak? Enggak sama. Oh, enggak. Perempuan. Ikut siapa? Anak ikut siapa? Anak siapa? Oh, kan punya suami tadinya. Gimana suaminya? Oh, udah cerai. Kalau anak yang 2 ngikut mantan suami, saya cuma bawa yang bungsu aja. Jadi anak Mbak ini ikut mantan suami berarti Katolik dong dia? Iya, kalau yang berdua itu ngikut bapaknya jadi Katolik. Kenapa? Berarti perempuan udah pada gede-gede? Laki perempuan. Ya kan Mbak juga kan punya hak asuh. Iya.
Ya, semoga Mbak nanti bisa sholat dengan baik. Doakan supaya anak Mbak bisa ikut Mbak toh, memeluk Islam juga, gitu kan? Iya. Amin, Ada amin. niat nggak mualafkan anaknya, Mbak? Iya. Ada niat mualafkan anaknya nggak? Oi, Mungkin belum kepikiran sampai ke sana barangkali, Bang Kian Santang. Enggak, yang berdua itu kan ngikut bapaknya gitu. Kalau yang bungsu ini udah ada niat untuk melakukan, cuman dia masih terlalu kecil gitu. oh, jadi ada niat untuk mualafkan anaknya. Terus ada niat nggak untuk cari suami lagi yang Muslim? Udah ada calon muslim juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saingannya. Terus saya satu aja barangkali kalau boleh Bang Andi. Mbak CP77 sudah di store identitas semua ke Bang Dio. Udah tadi sama Bang Faruk tadi. Oh gitu ya, untuk Iya. diuruskan untuk sertifikatnya ya. Iya udah tadi. Sebagai untuk administrasi. Ya udah kalau gitu saya nggak bakal nanya lagi ya. Enggak ya? Kenapa Mbak? Itu dapat KTP baru kah? Ya itu kan administrasinya, makanya diurus sertifikatnya itu nanti itu merubah nanti. Gitu. Dibawa ke catatan sipil kan. Jadi ganti foto baru dong. Iya kan nanti Mbak kan bisa berjilbab nanti fotonya. Iya harus kan? dong. Iya. Iya harus berjilbab. Bisa. Ya, saya- Ini permintaan netizen, Mbak disuruh on cam, boleh nggak Mbak? Banyak netizen yang mau lihat. Boleh atau tidak? Sebentar ya. Oke, digedein dulu ya. Tapi pakai penutup kepala ya. Kalau nggak ada ya panci boleh, ember gitu. Jadi teman-teman bukan karena faktor pamannya saja tidak diurus, dalam waktu meninggal tidak didoakan, banyak faktor lain, itu hanya salah satu faktor. Bang Pei jangan ngatawain Bang Pei. Kedua karena memang banyak bergaul dengan Muslim, karena keluarganya juga ada yang Muslim. Jadi sana ada ketertarikannya dia untuk memeluk Islam. Iya kalau Jadi kita jangan. di Islam Bang, kalau kita di Islam Bang Handi kan, ya walaupun dia tidak pernah masuk di masjid, kalau dia namanya Islam ya harus diurus kan gitu ya. Tetap harus diurus secara Islam, pemakamannya ada yang urus, walaupun dia tidak pernah masuk ke masjid mungkin ya. Dia kan udah dijelaskan tadi hukumnya fardu kifayah. Berdosa semua kita ini umat Islam seluruh dunia. Kalau ada umat Islam itu meninggal nggak ada yang ngurus. Wajib kan hukumnya. Macam-macam. Host sabar ya host, mungkin belum jodoh ya. Cari yang lain aja host. Kenapa on cam di sini? Karena tadi kita sebagian nggak sempat masuk waktu dia syahadat. Sedangkan sertifikatnya nanti dari API. Kebetulan di sini kan pada ngumpul pengurus API nih. Kota Lempu pengawas, Pak D, Bang Juma, Kore saya, Akang sebagai humas. Nah, supaya lebih transparan. Nanti diurus oleh Sekum mengenai sertifikatnya. Sertifikat itu nanti dipakai untuk mengurus dalam hal perubahan identitas di KTP-nya. Nah, nanti kalau Gini, mengalami Bang Andi, dia itu tiap hari naik komal saya loh. Sebelum Iya, syahadat. Kang. Kenapa diam terus dianya? Dasar. Entar dulu Kang, saya belum kelar Kang. Sampai di mana tadi ini? Sampai di humas. Pare-pare. Aduh. Jadi nanti sertifikat mualaf itu ya dipakai nanti pengurusan. Kalau mengalami kesulitan, ya Anda tinggal menelpon ke salah satu pengurus. Anda posisi di mana, ya insya Allah tim akan membantu dalam pengurusan administrasi. Dan kalau Anda butuh ustadz atau butuh siapa,
Ya nanti tim juga akan datang, tentu ya ibu-ibu pengajian nanti yang mengurus Anda, gitu sih kira-kira tanggung jawab Ya. kami dari API Pusat. Oke, Nah, lanjut. kalau masalah KTP, Bang Handi, KTP sama kartu keluarga serahin aja ke saya biar saya yang urus. Seminggu kelar. Dia kan abang di Jakarta, dia KTP-nya di sana, gimana ceritanya? Nggak Bang? apa-apa, bikin KTP di alamat mana aja nggak apa-apa. Bisa. Janganlah Kang, itu kan bypass namanya, biar dia melalui prosedur di sana. Halo. Ya gimana Mbak? Halo lagi. Ini nggak bisa on cam nih. Hah? Kenapa? Nggak bisa on cam. Oh iya. Tadi Anda waktu syahadat itu nggak on cam? Itu tadi pakai WA-nya Kanora gitu. Oh pakai akun Kak Ibu Nora, gimana? Kok bisa? Gimana ceritanya? Ini pengikutnya udah Lihat WA gitu, 1.400 nanti kok kamu belum bisa share on cam. Iya, bareng-bareng lagi ya. Enggak, itu pengikutnya lihat Bang Handi udah 1.400 loh. Iya, tapi nggak bisa ini. Tapi saya minta nggak mau tuh, tidak dapat mengaktifkan kamera. Iya. Tadi bisa sih tadi. Mungkin bisa Mbak keluar sebentar, naik lagi gitu. Coba turun dulu keluar TikTok baru balik lagi ya. Ini biar jelas di sini gitu loh. Oke? Apa begitu ya? Enggak, ini Bang Handi itu TikToknya belum diupdate Mbak. Update dulu TikToknya Mbak. Iya. Oke lah kalau begini turun dulu Mbak, nanti naik lagi Mbak. Itu belum diupdate Bang Handi, kayak yang Ustadz Alif kemarin. Gimana ceritanya open cam? On cam sama Bunda Nora di mana, dia di mana? Maksudnya gimana sih? Belum mudah gua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa naba'un azim. أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtihal maklum. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fal haqqu wal haqqa aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa zikrun lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kalian berpaling darinya. Katakan kepada orang-orang kafir, huwa naba'un azim. Al-Quran itu adalah berita besar, berita akbar. Antum anhu mu'ridun, di mana kalian kabur meninggalkan dan berpaling dari Al-Quran, berita besar ini. Maka liya min ilmi bil malail a'la is yakhtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-ma'ul a'la, tentang malaikat, ketika mereka berbantah-bantahan. In yuha, yang diwahyukan kepada aku, ilayya illa annama ana nathirum mubin, bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ketika Allah kemudian mengatakan tentang bagaimana berita besar Al-Quranul Karim, para malaikat pun berbantah-bantahan. Isqala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni khaliqum basyaram min tin, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian apabila aku telah sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, faqa'u lahu sajidin, maka wahai kau para malaikatku, tunduklah kamu dengan bersujud menghormat kepadanya.
Fasajadal malaika. Lalu para malaikat itu kemudian kulluhum ajma'un bersujud semuanya menghormat kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis menyombongkan diri, dan kesombongan iblis ini termasuk golongan yang membuat dirinya masuk pada lingkaran kekafiran. Yang tidak mau sujud atas perintah Allah illa iblis. Semua makhluk di langit bersujud atas perintah Allah illa iblis, kecuali iblis. Ketika Allah mengatakan jangan kau makan babi, tunduk. Jangan kau makan makanan yang diharamkan, tunduk. Illa iblis, kecuali iblis. Qala ya iblis, Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima halaqtu biyadai. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri, yaitu Adam? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah karena kamu sombong atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani, kau menciptakan aku minar dari api. Wa khalaqtahu, dan kau ciptakan dia min tin dari tanah. Qala fakhruj minha. Fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berkata kepada iblis, kalau begitu maka keluarlah kamu dari taman ini. Keluar kau dari taman ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'anati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu wahai iblis ila yaumiddin, sampai pada hari pembalasan. Qala rabbi fanzirni. Iblis pun menjawab, ya Rabb, ya Tuhanku. Iblis masih mengaku pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan. Ada makhluk ulaika hum syarrul bariyah, yang lebih hina daripada iblis. Siapa mereka? Yang sudah tak mengaku kepada Allah pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan. Iblis masih mengaku Allah Tuhannya. Rabbi fa'anzirni, Tuhanku, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, hingga pada hari manusia keturunan Adam dibangkitkan. Tangguhkan, tangguhkan. Allah menjawab, qala fa innaka minal munzarin. Maka sesungguhnya kau wahai iblis termasuk golongan yang diberi penangguhan ila yaumil waqtihal ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Qala fa bi izzatika la uqwiyannahum ajmain. Iblis berkata, demi kemuliaanmu wahai Tuhan. Iblis masih mengakui kemuliaan Allah. Ada makhluk yang diberi akal, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih buruk daripada iblis. Pasti aku akan menyesatkan. Iblis bersumpah, ya Rabb, demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan semua keturunan Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu yang ikhlas beribadah, tunduk berserah diri kepada perintahmu, yang muslim berserah diri, bukan yang mengingkari bahkan membatalkan perintah-perintahmu dengan mengatakan ada tumbal yang menjadi penebus. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah kemudian berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La amla anna jahannam minka.
Sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu. Wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya akan aku penuhi neraka Jahannamku itu. Siapa yang mengikutimu iblis? Yang ada di antara keturunan Adam kelak, aku akan penuhi nerakaku dengan kalian. La'amla'anna Jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku Allah akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu beserta orang-orang kafir yang terperdaya oleh bisikanmu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Aku meminta imbalan, aku tidak meminta imbalan sedikit pun. Ma as'alukum, kepadamu atas dakwaku, kepadamu atas risalahku, kepadamu atas ajaranku, kepadamu atas bimbinganku, kepadamu terhadap kenabian dan kerasulanku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi orang kafir, peringatan bagi orang munafik, peringatan bagi orang fasik, peringatan bagi orang munafik, orang syirik, semua. Dan juga peringatan kepada orang-orang yang beriman. In huwa illa zikrul lil alamin. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahim. Dan sungguh wahai Nabi Muhammad, kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Inilah keadaan yang sekarang terjadi para sahabat-sahabat sekalian. Sekelompok manusia hadir di tengah-tengah kita kemudian sebagai wakil dari golongan yang kafir, kata Allah. Mereka akan kafir, mereka akan ingkar, mereka akan segolongan dengan mereka disebabkan karena illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud menghormat kepada Allah atas perintah Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah kelompok dari kafir. Dan Al-Quran mengatakan orang kafir wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Iblis golongan kafir. Orang kafir datang menolong, membantu iblis agar manusia durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Orang-orang kafir, saudara-saudara mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Mereka akan membantu setan agar mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadi di ayat Al-Quran surah Sa'ad yang kita bacakan, iblis ini bersumpah di hadapan Allah. Ketika ditanya oleh Allah, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqta biyada. Apa katanya? Wahai iblis, apa yang menghalangimu? Aku lebih baik. Ana khairum min, aku lebih baik. Halaqtani, kau ciptakan aku min nar, dari api, dia dari tanah. Allah mengusir, fakhruj, keluar. Dan Allah mengatakan, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknatku atasmu sampai hari pembalasan. Iblis terima itu. Rabbi fa'anzirni, wahai Tuhanku, tangguhkan aku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan apa? Fa innaka minal muntarin. Kamu sekelompok, kamu termasuk kelompok orangnya, kamu sekelompok makhluk yang akan kuberi penangguhan, kuperpanjang umurmu ila yaumil waqtihal ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan, hari kiamat. Lalu apa kata iblis, sahabat-sahabat sekalian? Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu, pasti aku iblis akan menyesatkan mereka semua.
Jadi iblis sebelum ada Islam dan agama sebelumnya itu iblis sudah bersumpah lebih dulu. Fabi'izzatika la uqiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali umat Islam yang dipilih kemudian beribadah tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh para nabi. Beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis tidak berdaya mencobai hamba-hamba Allah yang terpilih. Tidak berdaya. Iblis hanya berdaya kemudian kepada orang-orang yang menjadi saudara-saudara iblis. Iblis datang mengajarkan tak ada lagi yang haram, semua halal makan. Pengikutnya mengikutinya. Iblis tahu cara menggugurkan iman seseorang, datang melalui syahwatnya. Syahwat itu apa? Nafsu, keinginan daging, ingin makan ini, ingin makan itu, ingin nikmati ini, ingin rasakan itu keinginan daging. Dari sanalah iblis datang kemudian. Ketika Nabi Adam alaihissalam dicobai, itu keinginan dagingnya yang mau makan. Makan itu keinginan daging. Maka iblis datang mempretelin keinginan daging yang dilarang tadi dengan hukum Tuhan, dengan mengatakan udah makan aja, makan. Justru kalau kau makan hidupmu merdeka, tidak akan mengalami kematian. Begitu juga setelah nabi-nabi datang, jangan makan ini, jangan makan ini. Makan aja, nggak apa-apa. Semuanya sudah halal. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, orang kafir, orang fasik, senantiasa membantu iblis dalam mendurhakai Tuhan dan tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Coba lihat, siapa di antara kelompok agama yang mengajarkan manusia pengikutnya menyembah kepada makhluk? Menyembah kepada makhluk itu ajaran Tuhan? Bukan. Itu pasti bukan ajaran Tuhan. Karena yang benar adalah menyembah kepada Khalik. Menyembah kepada Khalik, bukan menyembah kepada makhluk. Oleh karena itulah kemudian tugas kita sebagai para apologet Islam, Al-Quran sudah menjelaskan innalladzina amanu yukatiluna fi sabilillah. Kita umat Islam berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut, iblis. Faqatilu awliya as-syaitan. Seruan Allah, perangilah saudara-saudaranya setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi. Itu yang kita perangi, saudaranya setan. Siapa saudaranya setan? Yang senantiasa mengajak kita menyembah kepada makhluk. Jadi kalau ada orang datang mengajarkan kita menyembah kepada pohon, mengajarkan kita menyembah kepada jalan raya, mengajarkan kita menyembah kepada tempat ayam bertelur, ampoti, mengajarkan kita kemudian menyembah kepada konde ibu, atau mengajarkan kita menyembah kepada tusuk gigi, atau mengajarkan kita menyembah kepada raket, atau mengajarkan kita menyembah kepada sandal swallow, jangan mau. Jangan mau. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha suci tidak akan tersentuh dimensi makhluk. Karena itulah kemudian tujuan iblis kemudian sampai ketika datangnya hari kiamat adalah menyesatkan umat manusia. Tapi Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai berita besar kepada kita, agar kita kemudian bisa beriman kepada pencipta langit dan bumi, berlandaskan kepada Al-Quran. Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'aridun, yang kamu kemudian berpaling darinya. Jadi disuruh perintahkan, wahai manusia, Al-Quran itu adalah berita besar yang kalian berpaling darinya. Maka naliya min ilmi,
bil mala'il a'la iz yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat ketika mereka berbantah-bantahan. Jadi Allah kemudian mengatakan itu. Nah, sehingga saudara-saudara, ya marilah kita memperkuat iman Islam kita, karena dengan hanya berislam kita bisa dijauhkan dari godaan syaitan. Karena hanya dengan berislam kemudian kita dijauhkan dari menyembah sendal jepit, menyembah anaknya orang, menyembah banyak hal, menyembah yang lain selain daripada hakikat pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sebagai obat dari suara saya. Alhamdulillah suara saya sudah muncul kembali. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih bagus lagi dari hari ini. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbangun loh saya dengar Gurunda. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ini hand Muslim apa Kristen hand nggak ada suara. John Wick tadi apa namanya Bang Handi, si John Wick ini murtad dari saksi Yehoha ke apa tadi ya, karismatik ke apa? Izin saya perdengarkan bentar ini ya. Oh Pentakosta, iya Iya bang. Iya. Kosta karismatik sama aja itu bahasa roh. Awalnya dia dari saksi Yehoha. Saya dulu kayaknya 6 bulan yang lalu pernah berbicara dengan Bang Juma juga, kayaknya pernah di room pengamat debat dulu. Lu masih sengkle dulu. Sekarang masih sih. Iya. Ya tadi dengar sempat sedikit ceramahnya mana tuh maksudnya? Apa sih? Tadi kan saya dengar sedikit ceramahnya Bang Ju memerangi apa namanya saudaranya iblis. Yang dimaksud siapa itu maksudnya? Di dalam pemahaman kami umat Islam, Al-Quran menjelaskan minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Jadi ada pembisik dari golongan jin, ada pembisik dari golongan manusia. Golongan dari jin disebut iblis, golongan dari manusia disebut kafir. Ada dua pengajak di sini. Islam mengajak, Kristen pun mengajak. Islam mengajak manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen mengajak manusia menyembah kepada makhluk bernama Kristus yang pernah mati. Itu pembedanya, itu di situ. Islam mengajarkan manusia untuk menyembah beribadah kepada sang pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk yang digantung secara terkutuk di atas salib. Itu pembedanya kita. Oke, paham. Yang dimaksud tadi memerangi itu, memeranginya dalam cara apa bang? Seperti memerangi ini. Dibunuh kah? Oh enggak, bukan, itu dilarang dalam Islam. Oh ya, jadi diperangi. Ketika kemudian Kristen menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, mendirikan STT, menghujat Allah, membuat lembaga Bible, menghujat nama Allah, maka Islam harus datang memerangi itu, meluruskan. Faqatilu awliya as-syaitan, perangi saudara-saudara setan itu supaya mereka sadar. Coba, Anda diajak menyembah kepada makhluk yang digantung di atas salib kan? Betul? Ya, betul. Siapa yang ngajarin? Maksudnya siapa yang ngajarin bagaimana? Siapa yang ngajarin menyembah makhluk itu? Saya menemukan Yesus Kristus itu di dalam pengalaman pribadi sih bang, dalam pengalaman spiritual. Nah ini apa kata iblis
di dalam Lukas 4 nomor 6. Aku akan memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkehendak memberikan kepada Anda kuasa, menerima penglihatan, membuat sesuatu yang luar biasa, jadi kaya raya, itu iblis sanggup, sesuai dengan ungkapan beliau ketika Yesus dicobai. Jika engkau menyembah aku, kata iblis, maka aku akan memberikan kepadamu kerajaan dunia dan kemuliaannya. Jadi orang menyembah setan pun akan kaya raya. Karena betul, setuju, tapi silakan. Betul, itu saya setuju. Itu tapi konteksnya itu Bang, itu lebih ke arah misalkan kita ke Gunung Kawi, kasih sesajen, terus kita jualan apa, bakso apa-apa, terus kita jadi kaya, rame, laris, dagangannya gitu Bang. Ya, itu juga termasuk. Itu termasuk juga itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang mengajak saudara dan mengajarkan saudara saya ini menyembah kepada makhluk yang menjadi korban penyaliban? Ya, banyak dari, selain pengalaman pribadi, ya banyak dari mentor-mentor hamba-hamba Tuhan yang saya lihat atau kenal. Bagaimana? Baik dari YouTube ataupun dari secara langsung sih. Lalu bagaimana dengan nasihat Yesus yang berkata, jika ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu konteksnya itu nanti ketika di periode tribulasi Bang, ketika di 7 tahun masa kesusahan besar. Itu bukan masa lampau. Bukan Bang, itu jadi ceritanya itu kan di Matius 24 ya Bang ya, mulai dari Matius 24, 25 sampai 26 kan. Itu kan di Matius 24-nya itu perikopnya pertamanya khotbah tentang akhir zaman, terus berlanjut sampai Matius 26 kalau nggak salah. Gitu. Oke. Gitu Bang. Oke. Itu boleh aja Anda mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita membaca dengan seksama apa yang tertulis di sana, itu dia katakan dengan sangat jelas bahwa data yang Anda sebutkan akan terjadi di masa lampau itu terkait dengan jawaban untuk membantah justru apa yang Anda katakan. Dia katakan gini, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua, nah baru menjelaskan masa akhir zaman. Jadi sebelum masa itu datang, ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Kata Yesus nih, maka orang-orang yang ada di Yudea, tuh berarti masa itu, harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali. Berdoalah kemudian pada waktu kau melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Ini bukan berbicara masa akan datang. Ini berbicara. Ada ayat kelanjutannya Bang. Ya, saya baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Betul, itu tribulasi Bang nanti Bang. Sebentar. Lalu apa kata Yesus? Sekiranya waktu tidak dipersingkat, iya betul, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Iya betul. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Betul Bang. Iya Bang. Itu jadi nanti konteksnya itu bukan nanti, itu sudah terjadi, bukan nanti. Itu sudah terjadi. Itu kesusahan yang besar itu belum terjadi Bang. Itu sudah terjadi sebelum Paulus kemudian mengaku bertobat dan bertemu Yesus. Belum Bang, bukan Bang. Ini sudah terjadi, beda, Bang. saudara. Itu Sekarang saya tanya tentang akhir zaman Bang. Nanti ketika sesudah terjadi Perang Dunia Ketiga, sebentar lagi kan
ekonomi dunia kan akan hancur, Oke, akan resesi oke, dan baik, akan baik. digantikan nanti semua non cashly money. Oke, Artinya semua oke. uang tunai akan ditarik nanti semuanya non cashly Oke. semua. Oke, sekarang saya itu mau tadi. tanya. Betul. Sekarang saya mau tanya kepada Oke, saudara. siap. Siap, Bang. Pada masa kepemimpinan Yesus, ada nggak huru hara? Beda, Bang. Itu beda. Enggak, Bang. saya tanya dulu. Bang. Saya tanya dulu. Ada nggak huru hara? Belum. Itu kan gini, Bang. Saya tanya, Belum. Bang. Huru hara itu yang namanya kerusuhan di suatu bangsa itu pasti ada, Bang. Karena pada masa itu Bukan. Ini Israel Yesus sedang dijajah. berbicara, saudara. Iya, Yesus sedang siap, Bang. berbicara dengan orang sesamanya. Orang Yesus sedang berbicara dengan sesamanya. Bukan berbicara dengan orang kalian. Yesus sedang berbicara dengan orang yang ada sesamanya. Angkatan pertama. Oke, siap. Saya jawab ya, Bang. Itu kan tanda awalnya itu kan di Matius 24 ayat 1 kan berbunyi gini. Murid-murid kan bertanya, "Guru, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia?" Lalu dijawablah sama Yesus Kristus kan, "Ketahuilah bahwa akan terjadi kelaparan, bencana alam, gempa bumi di berbagai tempat, kasih menjadi dingin dan lain-lain dan seterusnya itu." Terus lanjut tuh ke pasal 25 pada masa itu langit matahari akan gelap, Itu ya kan, bulan 29, akan saudara. merah. Itu 29. Jadi gini, saudaraku. Sekarang saya mau tanya, ketika kemudian Paulus mengajarkan ada nggak huru hara terjadi Yerusalem? Itu saya kurang pelajari sejarah, tapi kalau dari saya baca sih belum ada ya. Bagaimana Itu kitab huru MKB, haranya bagaimana itu terjadi- Taurat dibakar, bagaimana rumah-rumah ibadat Yahudi diratakan. Siapa pelakunya? Itu terjadinya tahun 70 Masehi, Bang, sama Jenderal Titus dari Romawi. Itu Anda tahu. Itulah setelah- yang diceritakan Yesus. Kenapa? Izinkan saya berbicara. Kenapa? Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, itu artinya orang yang pembinasa keji ini tadinya membunuh murid-murid Yesus, tiba-tiba menduduki tempat yang kudus, menjadi rasul. Apa yang terjadi? Semakin ponga orang Roma, semakin hebat dia memporak-porandakan Yerusalem. Anda harus tahu itu, jutaan orang Yahudi dihabisin. Itu sejarah itu. Kalau berbicara mengenai akhir zaman, beda. Itu ceritanya di data nomor 27 ke bawah. Jadi kata Yesus, sejak aku terangkat ke langit, bila mana ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia kelak. Itu baru bercerita akhir zaman. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan merantap, dan mereka akan melihat Anak Manusia Yesus datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu baru akhir zaman. Kalau yang tadi itu adanya pembinasa keji. Setelah pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, dia memporak-porandakan kemudian Yerusalem. Maka Yesus mengatakan, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Karena itu bercerita peperangan yang dipimpin oleh pembinasa keji yang menduduki tempat suci, menjadi paus, menjadi rasul. Itu yang harus Anda pahami. Maka Yesus tekankan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Ke-12, ke-11 murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau? Jadi orang-orang pilihan ini juga akan disesatkan kemudian.
Jangan kau percaya, camkanlah. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab, nah ini baru berbicara mengenai akhirat, mengenai tanda-tanda kiamat. Sebab aku untuk datang yang kedua kalinya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan montar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia kelak. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Jadi gini, Bang. Itu namanya di dalam di dalam pemahaman teologi itu namanya double application. Jadi double application itu adalah pernah terjadi di tahun 70. Nanti lagi jangan ketawa dulu ya, gua nggak suka John. Oke. Silakan. Oke. Jadi itu namanya double application. Jadi yang pertama itu terjadi di tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus itu meratakan bait suci orang Yahudi dan membawa darah babi untuk dinajiskan dan mengambil seluruh perkakas emas-emas dari bait suci Yahudi itu untuk dibawa, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan terjadi lagi di periode tribulasi sesudah bait suci Yahudi yang ketiga nanti akan dibangun oleh bangsa Israel, ya kan. Nanti di 3,5 tahun kedua di awalnya itu akan dinajiskan kembali oleh antikristus atau oleh dajjal. Kalau di dalam pemahaman kekristenan seperti itu, yang diawali dengan terjadi perang dunia ketiga, kolapsnya ekonomi dunia, dan terjadinya rapture. Bang Juma pernah dengar tentang rapture nggak? Pernah dengar bahasa rapture nggak? Atau tribulasi? Halo? Lanjut. Iya. Halo. Iya, Bang Juma pernah dengar tentang rapture atau tribulasi nggak, Bang? Iya, pernah. Zaman kejahatan 7 tahun terakhir dan kekejaman manusia untuk mencapai puncak. Pernah, dan itu terjadi kan. Bagaimana kemudian Paulus Lagi sakit ya, Bang? Lagi batuk. Oh. Lanjut aja. Iya, jadi ya kurang lebih seperti itu sih kalau dari pemahaman dari sisi sudut pandang Alkitab ya gitu. Nah sekarang gini, kalau Anda menolak itu, coba kita lihat dalam Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat muka melihat kepada orang-orang kaya dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika beberapa orang berbicara di bait suci, mengagumi bangunan itu, yang dihiasi batu indah-indah dan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini sudah terjadi belum? Itu sudah yang pertama, Bang. Sudah. Di tahun 70 Masehi. Sudah. Makanya Yesus mengatakan, ditanya oleh Yesus, oleh muridnya, Guru, bila mana itu terjadi? Apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa jawab Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Terjadi enggak ini? Sudah terjadi enggak ini? Itu belum, Bang. Nah, ini kesalahan Anda itu di sini. Kalau Anda mengatakan itu belum, coba Anda baca nomor 12-nya dari Lukas 21. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Siapa kamu di situ, Bang? Nah, itu double application. Jadi bisa untuk murid-murid itu Anda jawab karena Anda Kristen. Bisa juga untuk orang-orang Kristen nanti di periode tribulasi yang tidak di rapture. Pengikut Yesus sudah tak ada di sini, ya Allah ya Karim. Pengikut Yesus hari ini sudah tak ada. Gimana, Bang?
Pengikutnya Yesus hari ini sudah tak ada. Ini berlaku untuk masa itu, masa lampau. Baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum semua itu, kamu di sini bukan untuk orang Kristen. Justru Kristen inilah yang akan ditemui Yesus dan akan diusir. Penyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sedangkan yang dimaksud di sini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memaki namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Banyak orang, Lukas, Markus, Matius, termasuk penulis Lukas ini, jangan kau ikuti mereka. Karena Lukas ini hanya melakukan penyelidikan sehingga ia mendapat pernyataan-pernyataan Yesus tersebut. Jangan kau ikuti mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, wahai murid-muridku, kalian akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Ini dialami tidak murid Yesus yang pertama? Angkatan pertama dialami enggak? Angkatan pertama dialami. Dalam arti yang mengalami penyiksaan itu. Iya. Mengalami Terus penyiksaan siapa yang kedua yang Anda maksud? Itu nanti di periode tribulasi, Bang. Siapa? Kristen? Iya, betul, Bang. Siapa yang bakal menganiaya Kristen? Nanti, Bang. Siapa yang mau menganiaya kalian? Sebentar lagi, Bang, sama Siapa? Nanti di mana sejarahnya? Yahudi tidak pernah menganiaya kalian. Siapa yang pernah menganiaya Kristen di atas muka bumi ini? Tunjuk. Siapa yang pernah menganiaya Kristen? Dulu itu di abad pertama itu, ya kan, kerajaan Roma itu banyak membunuh, membakar. Nah, itulah dia. Justru kalianlah penganiaya itu. Kok merasa akan dianiaya? Siapa yang berani menganiaya Kristen? Senjata kalian kuasai, nuklir kalian kuasai, bom kalian kuasai. Siapa yang mau menganiaya Kristen? Ada-ada aja. Cuci mulut, cuci muka, mandi, tidur. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dengan penyembah Yesus beda, kawan. Kristen itu pentuhan Yesus, bukan murid Yesus. Sejak kapan Kristen murid Yesus? Dan sejak kapan Yesus punya murid dari luar Yahudi? Kapan itu? Alamak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan ngadi-ngadi, jangan ngaku-ngaku akan dianiaya, Ayu, jangan. Tidak ada yang pernah menganiaya Kristen, tak ada. Sudah Kristen banyak, merambah ke seluruh dunia dengan cara menjajah. Oke, saya jawab ya. Nah, silakan. Saya jawab ya. Kristen mau dianiaya, ngeri aku, Bang. Oke, saya jawab. Di Korea Utara, di Cina itu Kristen itu di zaman Mao Zedong itu. Ngapain Kristen yang berangkali jauh kali ke sana? Ngapain ke sana? Ya memang ada Kristen, Bang, di sana. Ya ngapain dia ke situ? Ngapain ke negaranya orang? Ngapain coba? Orang sudah punya kepercayaan di sana kok. Kalian yang cari masalah. Kenapa dia memang Paulus itu kan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Sekarang begini, saudara. Tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Pertanyaan saya, siapa penganiaya murid Yesus? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Ya banyak. Yang pertama-tama di jemaat pertama itu kerajaan Roma. Kenapa lari ke situ? Tunggu dulu. Siapa pertama-tama yang menganiaya murid Yesus? Ya itu. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan kerajaan Roma. Ya, waktu itu kan misalnya Oke, saya jawab ya, Bang ya, boleh ya? Saya jawab ya. Pertama-tama memang sebelum itu kan memang kan waktu itu kan namanya kan Saulus. Saulus itu memang belum bertobat waktu itu. Bertobat dari? Iya, sebentar saya jelaskan dulu. Saulus itu kan adalah orang Farisi. Dia itu berkobar-kobar untuk menganiaya dan memburu murid-murid Yesus yang percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga, ya kan? Dan memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, itulah yang dibunuh oleh Saulus, ya kan? Tetapi ketika perjalanannya hendak ke Siapa pelakunya, saudara?
Saulus ya kan. Saulus. Saulus Lantas diberi kuasa kemudian, penuh. tunggu sabar. Saulus Yang menganiaya murid Yesus, kata Yesus, sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu pelakunya apa? Menganiaya kamu. Setelah melakukan penganiayaan, baru mereka datang mengaku-ngaku membawa namaku dan menyesatkan. Siapa yang menganiaya murid Yesus, itulah penyesatnya. Coba belajar lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Sudah dekat. Jangan kamu menganiaya, jangan kamu mengikuti, jangan kau mengikuti sang penganiaya itu. Meskipun dia bertobat, jangan kau ikuti. Karena dia penyesat. Cara menyesatkan itu berpura-pura. Makanya disebut serigala berbulu domba. Orang yang tadinya serigala berpura-pura bertobat agar dianggap domba, padahal bukan domba. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara. Siapa itu? Itu siapa? Paulus. Paulus yang kemudian kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia. Dia adalah serigala yang nyamar domba. Itu fakta real data di dalam kitab saudara. Makanya kitab saya mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka membuat makar, tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka. Sampai-sampai kejahatan mereka itu Tuhan balas. Tidak akan pernah sampai benang merahnya antara pengajaran Yesus dan ajaran Kristen. Mau sampai kiamat, ajaran Kristen dan ajaran Yesus tidak akan pernah menyambung satu sama lain. Percaya sama Bibelmu, Bung. Bibelmu yang menerangkan itu. Saya cuma membantu. Tuhan titipkan lisan saya ini untuk supaya Anda pahami. Terlalu jauh Anda mengatakan Yesus Kristen nanti akan dianiaya. Siapa yang berani menganiaya Kristen, Cahayu? Siapa? Kalau Bang Zuma nggak percaya, waktu yang akan membuktikan nanti. Karena kalau Bang Zuma pernah dengar ini nggak? Pernah dengar New World Order atau One World Order, suatu tatanan dunia baru dan satu agama dunia, yang dimana tahun 2020 itu kemarin pemuka-pemuka tokoh agama dunia itu sudah ketemu semuanya, mulai dari Paus sampai dengan pemimpin-pemimpin tokoh agama dari Yahudi, Islam dan lain-lain di KTT 20 apa berapa gitu tahun 2020. Pernah dengar nggak? Dan mereka mencanangkan bahwa we serve the same God, artinya kita menyembah Tuhan yang sama. Itu yang disebut kalau di saya belajarnya bahwa itu adalah one world religion, jadi suatu agama dunia baru, nanti semua agama nanti akan dipersatukan menjadi satu gitu. Ya, itu saya udah sampai pada kesimpulan. Saya berbicara berdasarkan data aja. Tetapi sebelum semua itu Sekarang, kamu akan ditangkap. Bang Zuma, saya boleh bertanya nggak Bang Zuma? Boleh. Kalau menurut Bang Zuma, Islam dan agama-agama yang lain apakah menyembah Tuhan yang sama? Kalau Islam Yahudi dalam arti kata jangan sampai seluruh agama. Maksud saya seluruh agama. Enggak kan? Iya, betul. Saya setuju. Enggak. Saya setuju. Kalau para nabi menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau Kristen dengan Islam jelas beda tuh sembahannya. Kristen menyembah makhluk, Islam menyembah Khalik. Berbeda itu. Berbeda kita kawan. Iya, nggak apa-apa Bang. Kalau pemahaman saya juga tidak menyembah makhluk, saya juga menyembah Tuhan. Ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Pencipta langit dan bumi itu pernah menjelma menjadi manusia. Ini penyakitnya itu di situ, saudara. Penyakitnya itu di situ. Gimana, makanya Bang? Yesus mengusir kalian karena kalian itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Yesus mengatakan apa, saudara? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di kerajaan langit.
Kata Yesus loh itu. Artinya ketika Yesus mengajarkan Taurat, Yesus menekankan tiada Tuhan selain Hashem. Oke. Saya percaya Berarti Bang. Yesus tunggu. Iya, siap. Yesus duduk sebagai apa di situ? Ketika Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain Hashem, tidak ada Tuhan selain Yod-Heh-Vav-Heh, tidak ada Tuhan selain Elohim. Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa? Iya, sebagai anak Ayolah kawan. Ya ayolah kawan. Ayolah, berpikirlah rasional. Kalau Yesus Anda sebut anak sama dengan hamba. Anak-anak Tuhan sama dengan hamba-hamba Tuhan. Selesai sudah. Kalau Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksudkan anak tunggal yang dimaksud Elohim itu artinya the begotten son, artinya anak tunggal Elohim, Bang. Gitu. Jadi anak di sini saudara, orang-orang Yahudi yang taat itu semuanya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak itu artinya hamba. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:36 atau Anda lihat di dalam cek. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan yang suci. Yesus itu hamba suci. Jadi anak itu sama dengan hamba. Amsal 3 nomor 11-12. Yang disebut Bapa adalah, kenapa Tuhan disebut Bapa? Karena Bapa membimbing hambanya seibarat ayah membimbing anaknya. Gugur sudah, itu udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, selesai sudah. Kenapa? Bapak bukan anak, Hasem bukan anak, Yod-Heh-Vav-Heh bukan anak. Selesai bung. Makanya saya katakan adalah hasil sia-sia saja ketika Anda habiskan usia menyembah kepada anak Tuhan. Karena anak Tuhan sama dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan sama dengan ciptaan Tuhan. Oke, selesai Anda kan? Oke, saya jawab ya Bang. Ya, Tapi ada ayat yang pertama-tama gini Bang. Bang Juma kan sepertinya hafal banget nih sama Alkitab, bahkan mungkin lebih hafal dari saya. Bang Juma pasti pernah membaca di mana Yesus Kristus itu berkata, lihatlah aku akan disalibkan dan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bang Juma pernah baca nggak ayat tersebut? Pernah, tapi itu mohon maaf, itu adalah sesuatu yang mungkin perlu saya tekankan kepada saudara. Ya. Bagaimana? Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus berkata, ada tertulis di dalam Taurat Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Iya. Tapi faktanya di Taurat tidak tertulis demikian. Berarti pemberitaan yang muncul, catatan-catatan Bible yang ada di tangan kita sekarang ini diragukan keakuratannya. Kenapa? Tidak dituliskan dan tidak dihafalkan sesama dengan Yesus, dan penulisnya bukan murid Yesus, hanya melakukan penyelidikan, sadur kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga di dalamnya ada kebenaran, ada pembenaran, ada yang tidak benar. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana kata Yesus? Tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Buktinya sampai kiamat tinggal 2 detik tidak akan pernah ditemukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Berarti berita ini hoax. Coba Bible yang menyatakan itu. Kalau nggak salah ya di Mazmur itu ada, selain di Mazmur. Coba Anda bacakan. Di mana Mazmur? Saya cuman lagi nggak pegang Alkitab posisinya karena saya kan cuman cuma Nah, satu itu HP. dia. Kalau dibuka Masuk berapa kita bukain aja, masuk berapa kita bukain. saya cuman ayatnya juga lupa. Terus juga ada ayat juga di kitab Kejadian 3, di Kejadian 3 ayat 15 Nggak ada hubungannya. Saudaraku, kalau Anda berbicara mengenai Kejadian 3 nomor 15, itu berbicara tentang kita,
bukan berbicara mengenai Yesus saja. Apa buktinya? Coba Anda lihat dalam Matius 4, nomor 1, nomor 2. Roh membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun oleh iblis. Inilah bunyi dari Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Hawa, istri Adam, keturunan Adam. Berarti sejak dari anaknya yang pertama sampai kiamat, anak-anak Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Inilah yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quran surah Sad. Itulah yang kubacakan panjang lebar dan kuterangkan panjang lebar. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, iblis tidak akan senang sebelum kemudian anak keturunan Adam itu tersesat seluruhnya. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan apa? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini kemudian menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Iblis menginginkan agar manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Fa'innaka minal mumtarin. Tuhan menjawab, kamu kupanjangkan umurmu ila yaumil waqtihal maklum, sampai kepada waktunya yaitu kiamat. Fa bi izzatika la uwaqiyannahum ajmain. Kata iblis apa saudara? Demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan semua keturunan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi bukan Yesus yang diceritakan di Kejadian 3:15 itu, bukan. Yang diceritakan itu kita, Anda, semua anak keturunan Adam. Karena berbicara mengenai Hawa, bukan berbicara mengenai Maria. Cobalah kawan, jujur terhadap kebenaran, jujur. Bible sudah dipampangkan di mata kita. Al-Quran sudah kita bisa dengar dari toa-toa yang ada di masjid. Mari saatnya menggunakan akal sehat. Iman tanpa ilmu, iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal gila. Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu adalah manifestasi yang menetes murni dari akal. Iman yang menetes dari akal ada mendapatkan kedudukan iman yang benar. Tapi iman yang menetes tanpa akal, itu namanya iman gila. Bagaimana orang gila memakan sampah karena dia tidak mengetahui dari aspek akalnya bahwa itu adalah sampah. Dia makan, enak menurut dia. Kenapa? Akalnya mati. Anda menyembah makhluk yang digantung, yang dikubur, yang ditonjok, yang ditampar. Kenapa Anda beriman dengan pola seperti itu? Karena iman Anda tidak menetes dari tetesan kebenaran akal. Coba aja pakai akal. Masuk akal nggak Tuhan netek? Masuk akal nggak Tuhan kemudian dipotong nonotnya? Masuk akal nggak? Sementara Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal. Mari kita mengasihi Yesus dengan akal. Bisa sampai kepada poin bertuhan kepada Yesus dengan akal? Tidak bisa. Paling ujung-ujungnya apa? Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% bukan Tuhan. Itu aja kan yang kalian jual. Yesus 100% manusia sama dengan bukan Tuhan. Yesus 100% Tuhan, dia memiliki keilahian. Berarti apa? Singkatnya, Yesus 100% Tuhan sekaligus Yesus 100% bukan Tuhan. Ini apa namanya kalau bukan gila? Ayo, Anda memegang pisau dan Anda mengatakan pisau ini 100% adalah pisau dan pisau ini 100% bukan mangga. Itu betul itu. Betul itu. Yesus 100% manusia dan 100% apa? Bukan Tuhan. Gitu saudara. Jadi Anda bawa Kejadian 3:15, alamak, lemas saya mendengarkan itu. Pikir orang berilmu. Kejadian 3:15 sudah sangat jelas dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini Hawa, antara keturunanmu iblis dan keturunan Hawa, bukan keturunan Maria. Kok loncat jauh kali dari Hawa ke Maria? Loncat. Kenapa itu terjadi? Karena cokologi. Kristen membentuk kemudian kerangka beriman yang justru bertentangan dengan Bible.
Saya bukan menggurui, enggak, tapi saya punya mata, saya punya kuping, saya punya rasa, saya punya akal. Saya bisa membaca itu semua. Bedanya saya tak digaji, Bang. Pendeta digaji, pastor besar gajinya. Bang Suma suaranya habis, nggak ada kopi, nggak ada teh, lapar lagi, ya kan ya? Tapi ikhlas demi keselamatan kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, silakan. Yang di pedalaman-pedalaman. Siapa di pedalaman? Keturunan Ya, Kedar. jadi menyambung yang tadi. Ya, silakan. Ya, misalkan yang di Kalimantan, yang di pedalaman-pedalaman Papua banyak yang susah juga sih, yang di pegunungan-pegunungan gitu, ya kan? Susah Gitu, kenapa? karena- Kita kasih bantuan, Bang. Iya susah lah, banyak lah ya kan gitu, banyak yang bahkan ibadah aja di hutan, cuman mimbarnya pakai kayu gitu, ya kan banyak lah Kenapa yang lari ke seperti hutan? itu. Ya karena kan memang banyak warganya kan di sana kan tinggal di pedalaman, Bang. Kalau di daerah-daerah sana Indonesia kan luas, Bang. Kalau 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 ya kalau di kota besar enak-enak gitu, tapi kalau di pedalaman kan juga sama apa pedesaan gitu. Kenapa desanya? Ya, iya apa namanya kan ya ada yang belum ada listrik, ada yang apa namanya di Indonesia kan. Oh, kalau itu masih kebetulan belum Bang merata. Handi ini mantan pensiunan PLN beliau, kepala seksi bola dulu. Bang Handi monitor. Ya. Nanti tarik kabel Bang ke Pulau Kalimantan, Bang. Silakan. Ya, tidak ada urusan di sana itu dalam keadaan primitif, dalam keadaan apapun. Yang jelas dakwah Islam harus sampai. Kalau tidak sampai, ya mereka tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi alangkah naifnya kalau orang nggak semangat untuk fungsikan akal. Mau dia mati lampu, apapun itu, yang jelas manusia ini wajib berakal. Bukan kayak Anda, akalnya mati. Anda udah di zaman modern, lampu terang, internet ada. Lebih parah Anda daripada orang primitif. Di sana masih berakal, Anda jelas-jelas hidup di zaman modern, akalnya mati total. Itu kira-kira perimbangannya, bro. Makasih. Oke. Jadi Bang Juma tadi menyambung kejadian 3 ayat 15 ya kalau dari saya. Halo? Halo? Ya Bang, lanjut. Ya, jadi kalau dari saya kejadian 3 ayat 15 memang itu mengacu kepada Yesus Kristus gitu, karena Yesus Kristus itu kakinya diremukan, artinya diremukan di kayu salib. Nah, iblis itu dihancurkan kepalanya di alam roh atau di alam maut itu gitu. Ketika Yesus Kristus itu turun ke dunia orang mati. Seperti itu. Lu ngomong sebenarnya arahnya kemana sih, bro? Lu kok semakin nggak nyambung ya? Iya, tadi itu kan menyambung yang kejadian 3 ayat 15. Kan udah diterangin tadi itu untuk kita. Iya, tapi kalau pemahaman dari kekristenan itu bukan seperti itu, Bang. Pandangan Anda seperti apa? Iya, pandangannya itu yang tadi saya jelaskan. Jadi itu mengacu kepada pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana kakinya diremukan, disalib, dan Yesus Kristus itu turun ke dunia orang mati dan kepala iblis dihancurkan gitu. Jadi itu Tuhanmu, kakinya diremuk, itu Tuhan diremuk kakinya gitu. Iya. Kau tega meremukkan kaki Tuhan? Gimana sih? Saudara, coba perhatikan. Ucapan saudara kemudian memfitnah Yesus, kakinya diremukkan sama iblis. Yesus sendiri membantai itu, kawanku. Subhanallah. Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia ini datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda bisa mengatakan iblis kaki Yesus dihantam oleh iblis? Bagaimana ini? Iya betul, memang itu kan iblis memang tidak berkuasa sedikit pun, makanya jadi yang meremukkan kakinya siapa?
Ya prajurit Romawi itu kan waktu penyaliban. Tadi yang itu di kan. Kejadian 3 nomor 15 siapa? Prajurit itu atau apa iblis? Ya iblis itu merasuk kepada prajurit Romawi. Nah inilah yang dikatakan umat Islam. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena iblis tidak berkuasa atas dirinya. Nanti kalau anda maksakan yang disalib, yang diremukkan kakinya itu Yesus, maka anda percuma mengambil kitabnya Yahudi Kejadian 3:15 tadi, Cak Ayu. Bagaimana ini? Gelas-gelas di meja pun bingung. Anda mengatakan Kejadian 3:15 itu untuk Yesus, kepala iblis botak dihantam di dalam kubur, di alam maut, kemudian diceng sama Yesus. Tapi kakinya Yesus kemudian kakinya diremukkan oleh iblis. Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata. Ini sudah mau naik, ini udah mau naik ke langit. Sebab penguasa dunia ini datang, yang akan keluar nih, yang keluar dari kubur nanti nih. Penguasanya udah dilemparkan keluar. Coba anda baca dalam Yohanes 12 nomor 31. Iblisnya dilemparkan keluar. Dari mana? Keluar dari kubur. Sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atasku. Ketika ketika Yudas dirasuki sama balok, dirasuki sama setan, tidak berkuasa atas Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian palsu, membuat kemudian tuduhan-tuduhan, itu tidak mempan untuk Yesus, coy. Yesus orang mulia, Yesus orang suci, mustahil diganggu oleh setan. Setan diusir, ditunjang sama Yesus, gutubuk, lari terbirit-birit iblisnya. Mustahil Yesus yang disalibkan. Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu. Artinya yang berkata-kata di Roma, di Galatia, di Filipi, di Markus, di Lukas, Kisah Para Rasul, itu bukan aku. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu. Tidak lama lagi. Sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, penguasa maut. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Aku dengan melenggang enak terangkat ke langit. Iblisnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan iblis ketika dia datang? Tak ada Yesus lagi, tak ada Nabi. Apa yang iblis lakukan? Setelah di dunia ini tak ada Nabi, Nabi Muhammad belum datang. Apa yang dilakukan oleh iblis? Apa yang dilakukan oleh iblis? Nabi Isa terangkat, Nabi Musa terangkat, Nabi Daud, Salomo terangkat semuanya. Nabi Abraham terangkat. Nabi Muhammad belum datang. Belum datang. Sang penolong belum datang. Apa yang terjadi terhadap manusia? Sementara iblis sudah datang di bumi, dilemparkan keluar. Datang mengaku sebagai Kristus. Akulah Kristus yang kau aniaya. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Akulah Alfa dan Omega, sang bintang timur. Itu bang, itu yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan penguasa dunia itu datang. Coba anda baca Matius 24. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Manusia bukan? Bukan. Kalau bukan manusia lalu siapa? Bukankah Yohanes 1:51 tadi kita sudah mengakui Yesus berkata dia anak manusia. Sementara Paulus menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus asli, tapi mengaku Kristus. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus enggak? Ngaku manusia enggak? Bukan.
Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus. Sopre orang ini. Siapa Kristus ini? Bukan manusia. Ngajarin Injil. Siapa dia? Siapa dia? Kata Yesus, waspada, akan datang penyesat ngaku Kristus. Ini yang ngaku Kristus bukan manusia, ini siapa? Itulah yang dikatakan Yesus. Tidak banyak lagi aku berkata-kata, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus mengatakan penguasa dunia datang dan akan menyesatkan banyak orang. Bang, apa namanya? Kalau saya kan memang bukan pendeta, saya juga bukan Sama bukan kita, Bang. Sama. Saya bukan apa lagi. Ya kalau Bang Juma kan ya ustadz lah ya, penceramah ya. Bukan udah juga. Biasa, udah biasa ngomong sama orang. Kalau saya memang bukan. Jadi kalau saya menyarankan kalau Bang Juma mau berbicara tentang lebih jauh, coba deh debat lintas agama, berdiskusi dengan baik dengan misalkan Bang Nursena atau misalkan Saya yang jawab, itu semua takut. Bang Nursena diajak sama Gurunda Juma debat offline takut. Atau dengan MYM juga takut. Siapa lagi? Ketua pendiri ortodok, atau dengan mungkin mungkin dengan Linda Wijaya mungkin gitu, atau mungkin dengan Aduh, saya pengen ketawa dulu Gurunda. iya kan, yang lebih ini gitu. Cuman satu Pak John, cuman satu pertanyaan saya buat lu. Ini lu harus jawab. Kamu sebenarnya gejala awalnya apa lu jadi begini? Gejala awal apa coba? Gejala awal apaan tuh? Apa gejala awalnya? Gejala awal apaan, Bang? Kenapa kau jadi begini? Penyebabnya apa gitu loh? Jadi begini maksudnya? Jadi Ya, keadaanmu sekarang begini. Gejala awalnya apa? Iya kan, karena kalau berdebat kan nggak ada habisnya ya. Saya juga besok kan mau kerja gitu, harus tidur. Jadi ya percuma juga lah, udah malam juga, tenaga juga udah mulai lemah juga ya kan, udah mulai lemes juga gitu. Gitu, yang pasti memang ya saya pribadi dengan iman saya ya, saya masih berpegang teguh dengan apa yang saya percayai gitu. Kamu selama seumur hidupmu baca Bible berapa kali? Ya kurang lebih adalah 5 kalian ada sih. Oh, baru 5 kali membaca Bible selama seumur hidup. Gimana ini cuma mau diskusi orang kayak gini? Cuma 5 kali. Inilah yang saya sebut gejala awalnya di sini gitu loh. Ya 5 kali, 5 kali maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu kan? Lima kali maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu kan? Iya. Gitu. Iya. Nah, 5 kali kau membaca itu, apa yang kau dapat? Iya, bahwa Yesus itu ya adalah ya Yahweh Elohim itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia gitu. Jadi Yahweh turun menjadi manusia gitu. Betul. Berarti nggak ada Yahweh lagi dong selama jadi manusia. Sifatnya Elohim itu atau sifatnya Tuhan itu kan dia kan sifatnya itu kan omnipresent. Saya kasih contoh. John, saya kasih contoh. John, saya kasih contoh. Kamu berubah jadi nyemot. Kamu masih ada nggak? Masih dong kalau saya maha kuasa. Kan kamu udah jadi nyemot. Kan kamu udah jadi nyemot. Kalau saya maha kuasa dan maha hadir dan maha tahu, saya bisa hadir dimanapun dalam rupa apapun juga gitu. Itu namanya maha. Kalau saya nggak bisa berarti saya nggak maha gitu. Waktu Yesus jadi bayi, dia masih maha nggak? Maha lah, tetap ada secara eksistensi, secara keelohimannya tetap ada di surga. Apa yang kemahakuasaan Yesus waktu bayi? Ya saya nggak tahu lah, karena kan nggak ditulis di Alkitab ya kan. Apa yang nggak ditulis ya saya nggak tahu. Gitu. Tapi kenapa kau tahu kalau nggak ada yang tertulis? Iya itu kan tadi kan abang kan nanya, ya kan kalau Yesus jadi bayi masih maha kuasa nggak? Ya kan saya jawab, ya masih, karena ya, alasanmu mengatakan iya. Alasanmu mengatakan iya, siapa yang kasih tahu?
Iya, karena saya belajar lah sifat Tuhan itu kan ada Apa yang kau tahu dan maha hadir. apa yang kau pelajari sehingga kamu mengatakan bahwa Yesus Maha Kuasa? Apa yang kau pelajari? Ya karena sifat Tuhan itu maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Oke, kira-kira Yesus waktu bayi itu udah bisa mencari makanan sendiri atau tidak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan saya nggak hidup di sejaman dengan Yesus Kristus. Oke, sekiranya Yesus itu waktu bayi dia butuh air susu ibunya atau dia mencari minuman lain? Saya nggak tahu bang, karena kan saya tidak ada di tempat itu. Tapi kenapa kau tahu dia Maha Kuasa? Ya karena sifat Tuhan pasti kita kan tahu, Tuhan itu pasti sifatnya kan transenden. Bisa nggak sifat Tuhan menjadi bayi? Ya bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Itu pernah terjadi. Ya 2000 tahun yang lalu kan pernah terjadi kalau di dalam iman kekristenan. Kalau di dalam iman kekristenan. Ini keren dikasih John. John. Ya inilah gejala awal di sinilah gejala awal. Makasih. Ya, John. Gua tanya satu aja. Siapa yang menciptakan tuyul second? Tuyul? Ya. Tuyul? Iya, tuyul. Kalau di dalam iman Kristen tuyul itu nggak ada bang, yang ada itu malaikat-malaikat yang memberontak dan jatuh ke dalam dosa yang dipimpin oleh Lucifer itu yang menjadi iblis. Berarti itu. Malaikat berubah menjadi tuyul. Menjadi iblis bang, menjadi malaikat. Udah kasih Ustaz Alip dulu biar Ustaz Alip kebagian. Silakan Ustaz Alip mau berbagi apa nih? Biar Ustaz Alip juga dapat suara nih. Silakan Ustaz. Oh di kapal. Di Anjungan apa di Buritan? Oh di Anjungan. Gua ada niat nggak John melihara tuyul second? Gua ada nih 300. Kang Mah. Ngapain bang? Dosa lah bang, itu musyrik bang. Musrik katanya. Ada juga kata musyrik. Banyuwa bisa ditutup. Banyuwa apa yang mau disampaikan terakhir Banyuwa ini? Tadi masih ngegantung. Ada mungkin edukasi terakhir Banyuwa, silakan. Iya, pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar bahwa hanya orang yang berakal sehatlah yang akan mendapatkan pelajaran. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya kata Allah, sesungguhnya kata Allah, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Al-Quran mengatakan itu. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Bang Juma, sebenarnya teman saya yang Muslim juga banyak bang, mau dari Muhammadiyah, NU banyak bang, dan berteman baik sama saya, dan banyak juga sih yang nyuruh saya masuk ke agama Islam. Tapi bang ya, saya juga pernah sih nonton Ustadz kalimat Basalamat ya, iya kalau nggak salah namanya ya. Saya pernah sih saya pernah nonton dia juga, gitu. Ya memang sih apa namanya. Saya sih tidak mempelajari Islam dalam ya, enggak ya, cuman dari kulit luarnya aja. Tapi memang yang saya pertanyakan itu di dalam Islam itu konsep keselamatannya itu bagaimana, Bang? Ya gampang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu dan seterusnya. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka dia akan mendapatkan janji surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun jelas sekarang dikatakan di sana bahwasanya orang-orang yang salat khusyuk dalam salatnya, Allah katakan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan, dari perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang bersedekah. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemudian kemaluannya untuk tidak berzina, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Fa libataga wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu yaitu berzina, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung
orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawati yuhafizun. Serta beruntunglah orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum warithun. Mereka itulah yang orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Orang yang salat, orang yang zakat, menjaga amanah, tidak berzina, tidak berkata bohong, tidak berdusta, khusyuk dalam salat. Ulaika hum alladzina yarithunal firdaus. Mereka lah orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Sekarang kalau saya minta dalil sama Anda, orang yang ibadah minggu, menyembah Yesus, menyanyi di gereja, makan babi, tidak bersunat, kebaktian, apalagi, apakah ada jaminan surga? Dalil. Gimana bang? Sorry bang. Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, Kristen, ada gak jaminan surga? Ada di surat Yohanes, di mana lagi banyak lah pokoknya. Yohanes mana? Misalkan di Yohanes 8 kalau nggak salah, di mana dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadaku. Yang percaya kepadaku. Sekarang yang percaya kepadaku, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percayakah Anda? Itu konteksnya itu. Tidak percaya. Keciduk, nggak percaya ente. Gimana? Itu konteksnya pas sebelum Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Tidak ada konteks-kontesan, tidak ada konteks. Karena yang Anda ingin katakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa, itu ucapan oknum yang keluar dari kubur. Yang saya maksud ini Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yohanes 17:9, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi bang, besok lagi kita lanjut lagi. Besok. Oke bang, terima kasih bang ya. Siap bang. Oke, thank you. Langsung macet Terima kasih bang. Oke bang, saya pamit juga ya bang ya. Udah malam bang. Pada kesimpulannya kau itu nggak percaya Yesus, tapi kau percaya orang yang bangkit dari kubur. Begitu. Serius Oke itu. bang, siap bang. Oke John, besok lagi Siap, ya John. Iya bang ya, udah malam bang ya. Oke, terima kasih bang ya. Balik lagi besok. Iya, Bang. Balik lagi besok. Oke, Yo. siap. Satu apresiasi buat Anda orangnya sopan, Anda diskusi ya nyambung. Ya inilah yang kita harap, diskusi seperti ini. Tidak saling menista satu sama lain. Itu yang penting. Dia kalau di sini dia kenal saya Bang Handi, makanya dia sopan. Insya Allah. Bagaimana sebelum kita tutup, tadi adik kita si Ita ini menunggu lama apa masih mau bicara atau ditutup bagaimana? Ita, teman-teman jangan lupa di follow host sama narasumber yang di atas ya, teman-teman yang di bawah 3,5. Ini akun baru saya, tolong di follow, sekalian narasumber yang di atas juga di follow ya teman-teman. Ita, Ya. saya gedein ya, tapi belum bisa on cam dia Bang Handi. Nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah. Nggak bisa. Komentar aja deh Ita, tadi mendengarkan suara terbatas Bang Juma itu sama Oten yang tadi. Apa yang Anda peroleh? Semakin kuatkah iman Islam atau goyang lagi apa gimana? Semakin kuat Islamnya. Masya Allah. Harusnya Ita jawabnya gini, sorry ye, nggak bakal balik lagi ke Kristen gitu dong.
Sorry nih katanya. Sorry ye. Udah punya guru ngaji belum, Ita? Belum. Kalau belum punya guru ngaji, ada di online namanya Neng apa ya? Teneng sama Teneng. Itu Jay sama Yoga juga belajar di sana. Teneng. On cam. Saya minta belum bisa, nggak tahu. Ini nih apanya ya? Akunnya mungkin ya. Iya, kadang seperti itu Bang Handi, harus di-upgrade ulang. Tapi tadi sama Bang Faruk bisa kok. Sekarang Tadi itu saya perhatikan Anda ini video call. Anda video call melalui Mbak Nora kan gitu ya? Enggak, tadi sempat on cam gitu di. Kenapa saya diminta aktifin kamera ya? Oh, salah. Ada aja ini kok saya ini. Salah ngeklik saya. Sempat on cam juga di komputer Bang Faruk, pakai ini juga gitu, bukan pakai WA lagi. Sempat bisa tadi. Ya, kadang TikToknya kayak gitu. Tadi kalau denger itu nyebelin nggak sih Mbak? Ditanya apa jawab apa? Nyebelin banyak. Saya baru menerima informasi dari teman saya yang pastor. Dia bilang gini, memang itu kalau minta didoakan itu memang ada, tidak ada yang gratis gitu loh Mbak. Ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti. Nah itu di sana. Oh, harus bayar. Harus bayar Bang Handi. Ya kan tadi saya udah ngomong tidak ada yang gratis. Oh. Tunggu ya, saya putar ya, tunggu. Kalau bisa nanti habis turun dari sini Mbak, dihapus dulu TikToknya, terus download lagi. Itu udah update otomatis. Iya, Penting dengerin. Pak Sandi. Ya, tidak bayar 20-an kan ada daftarnya itu, pasti keluarganya tidak anu. Ya kalau di sini ongkosnya 1.250 ringgit, ya sekitar 5 juta lah. Bacanya kan mudah saja. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terimalah doa kami saat kita berkumpul di hadapan-Mu untuk mempersembahkan misa rukib untuk orang ini. Ya, sebut namanya itu apa? Terimalah dia dalam rahmat-Mu yang melimpah. Ampunilah dosa-dosanya dan berikanlah kepadanya kedamaian dan kebahagiaan abadi di hadapan-Mu. Kami mohon ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Ya amin semua. Nah itu, begitu Mbak. Oh, jadi gitu. Itu suara pastor itu. Ya, tapi yang kemarin juga ada loh seperti itu ya, mungkin perpuluhan lah kali ya. Ya udah cukup. Yang jelas keluarga Anda itu, paman Anda kurang komunikasi. Itu intinya ya. Gara-gara dia nggak pernah ke gereja Bang Handi. Ya memang nggak pernah ke gereja kan pamannya, jadi nggak dikenal. Yang lain bukan, bahkan yang lebih dari paman-pamanku kemarin yang memang sama sekali jangankan untuk pergi ke gereja, nginjaknya aja, apalagi dalam bakti sosial dalam gereja itu aja sampai nggak pergi. Kenapa bisa didoakan gitu kan? Mungkin ya itu tadi kendalanya memang perpuluhan. Ada istilah gini Mbak, tidak ada makan siang gratis. Itu bahasa santunnya gitu ya. Iya. Ya udah lah, nggak usah dipikirin lah Mbak. Yang penting Mbak sekarang sudah memeluk Islam, perbaiki diri ke depan, ya konsentrasi, keluar rumah jangan sampai kelihatan auratnya lagi kayak kemarin-kemarin.
Yang ketiga yang paling parah adalah jangan sampai nambah tato lagi, udah nggak boleh itu. Iya. Nah itu. Emang gambar apa sih tatonya Mbak? Salib apa? Salib Bang Andi. Salib Makanya kalau di Jakarta, insya Allah. Lu kenapa lu yang jawab? Emang lu lakinya? Enggak, tadi kan dia bilang salib. Lu kalau selalu melindungi orang sih, kalau gue yang nanya, lu kayak ada apa sih lu berdua? Oh, Bang Andi lagi usaha. Oh, lagi usaha. Ya udah, terselesaikan di sini. Kita jadi saksi. Mbak dijawab itu pertanyaan Bang Andi. Orang gua nggak nanya kok. Oh, nggak nanya. Salah. Nah, ini baru mau ini baru mau nanya Kalimantan apa? Kalimantan mana Mbak? Kalimantan Barat. Pontianak. Apa itu? Singkawang. Bengkayang. Oh, Bengkayang. Oh, banyak Cindo di situ ya? Iya. Cindo. Kristen yang banyak. Enggak, keturunan China maksudnya. Oh iya banyak. Nah, ya itu Cindo itu namanya. Apa sih? Amoy. Iya Amoy. Nah. Ya, kok ini Singkawang lah. Iya, Mbak juga Amoy ya? Enggak Dayak. Oh ya, Masya Allah. Lu kenapa sih ikut campur Kang? Kalau gue nanya orang, kenapa sih selalu lindungi orang? Gue heran sama lu ya. Gue kalau orang lagi gue nanya, lu selalu mempersulit. Pade, ngomong Pade, kenapa sih? Ini ada apa ini Pade? Kakak Sidak Dayak ya? Bukan. Iya. Oh iya. Saya dulu kecilnya di Sintang. Oh Sintang. Agak nanya gitu loh. Bilang Mbak, saya nggak nanya. Mbak, tapi ini loh Mbak, banyak di sini kan kita nggak, tadi siang banyak yang tidak mendengarkan. Bisa nggak Mbak mengulangi syahadatnya kembali? Kalau berkenaan Mbak, dengan dimulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak Mbak? Tanpa dipandu deh. Boleh tuntun aja. Atau mau dipandu atau bisa sendiri? Dibantu. Pak deh, tugas. Berani nugasin pengawas. Baik, kalau emang Mbak Ita yang minta saya yang tuntun, gak apa-apa. Silakan Pak. Apa sih ikut campur Kang ini Pak De mau nuntun? Gue heran sama lu, selalu mempersulit. Silakan Pak De, kali ini saya kasih tugas. Siap. Ini sekali-kali pengawas diperintah bawaan nggak apa-apa deh. Gak apa-apa lah Pak De, demi kebaikan kok. Iya. Ikuti Mbak ya. Iya. Ya. Bismillah. Maksudnya Bang Santang mau alat gitu. Enggak bener lo. Salah mulu ah. Bismillah, serius. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Alla ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Nah, sekarang coba bandingin, enakan sama Pak Desugi atau sama saya? Saya tes. Ya. Lu kenapa sih Kang selalu ikut campur? Udah.
Tadi ada yang nanya di bawah senangnya di mana katanya. Di SP2 Pandan. Udah saya kirim videonya Bang Dino. Orangnya tadi on cam kok. Saya udah kirim ke Bang Dino. Atau kita putar aja ya Kang ya. Videonya yang tadi waktu dia syahadat ya. Kan banyak yang belum saksikan nih. Gedein Kang. Ah, iya. Atau saya kirim ke Kang deh. Gua nggak bisa nih. Bang Handi aja, Bang Handi. Saya nggak bisa open cam di sini. Aduh. Ya deh, gua deketin mic-nya. Udah gedein. Go. Udah itu udah gede. Ya tunggu sabar dulu. Ini udah malam ini. Ustaz Dalip, kenapa kepental lagi? Oh lagi di kapal laut ya? Saudariku, saudari Ita, nanti bisa ikuti saya apa yang saya ucapkan, baik dari kalimat aslinya dan terjemahannya. Nanti kakak tinggal ikuti saja, dan insya Allah Ta'ala ini disaksikan oleh banyak orang, dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan dalam kehidupan Kak Ita dan keluarga insya Allah Ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba naikkan tangannya, jari telunjuknya ke atas sebagai simbol agar kita mentauhidkan Allah. Kakak dengarkan ucapan saya dan diikuti. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Waduh, terputus. Cuman segitu yang dikirim. Yang jelas segitulah ya. Tadi kan lengkapnya udah. Yang penting udah disaksikan. Kira-kira begitulah laporannya. Mohon maaf atas segala hilap. Videonya nggak panjang. Ya itu udah cukup, udah pas itu. Yang penting nggak framing. Itu Mbak Ita ini syahadat, masya Allah. Ustaz Dalip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita, nanti kalau butuh guru ngaji, hubungi teh Neng, apa sih namanya Ustaz Dalip? Neng Suganda, siapa ya? Lupa saya. Yang ngajarin yoga sama Bang Jay. Tatang Sutarman. Neng Sudirman. Sudarman, Neng Sudarman. Ah, Tatang Sutarman, itu buku saya. Sudarman. Itu tuh di bawah udah benar tuh Neng Sudarman. Nah hubungi itu Mbak. Insya Allah beliau itu, masya Allah, beliau guru ngaji. Iya. Saya itu kalau ke perempuan dengar suaranya udah tahu ini gimana gitu bentuk wajahnya. Kalau si Bu Yuni udah kelihatan itu. Ustaz Dalip sinyalnya. Ini Leon Dasmu. Mbak tahu ini nggak Mbak tahu gejrot? Ya? Tahu nggak Mbak? Enggak. Oh ya udah. Ini loh, dengerin. Assalamualaikum Mbak CP. Belajar ngaji. Kalau sudah pintar 15 juz ya saya datang melamar.
Tuh kan. Alhamdulillah saingan datang lagi guys. Baru juga mau usaha. Aduh. Ini Ustaz Ali naik turun kayaknya lagi cuaca di Selat Sunda kurang mendukung ya. Dia lagi di kapal. Coba di bawah nyalain AC guys. Aduh. Tuh. Naik lagi tuh. Emang cuaca di Selat Sunda gimana? Nggak mendukung ya Ustaz? Gerimis hujan. Kayaknya Ustaz Ali lagi di haluan ini memandu kapal ya, mau merapat. Berapa jam lagi? 5 jam. Mana ada 5 jam, Tat. Itu kan cuma 2 jam penyeberangan. Enggak, sampai ke titik, sampai ke lokasi. Oh, sampai di markas gitu. Iya, biasanya kurang lebih segitu. Jadi tim nggak usah menyebut di tempat biasa ya? Nggak usah. Nah, nggak usah. Berangkat Kang? Katanya nggak usah. Ya, kalau Kang Alif langsung ke TKP itu jemputannya. Nanti kalau sudah ada sesuatu baru nanti aku kasih kejutan sama Pak De. Pak De Sugi. Besok Bang Aang berangkat tuh ngambil Al-Qur'annya di percetakan itu. Habis itu ke tempat saya dikumpulin di sini. Oh iya ini ini apa Mbak Ita ini butuh Al-Qur'an nggak? Harusnya pengawas itu ada ketika kita sedang survei lapangan. Iya, harusnya ada ini tuh. diem di rumah aja ini. Iya. Ngurusin akuarium. Lab mulu pengawasnya. Jangan ditanggapi Pak De, tapi silakan bicara. Apaan Pak? Langsung open cam. Enggak ini Mbak Ita butuh Al-Qur'an nggak Mbak Ita? Al-Qur'an terjemahan atau Iqra. Kalau butuh bilang ya ke Bang Handi. Ini kenapa syahadat nggak open cam ini? Nanti kejadian lagi yang AI KTP itu. Udah open cam tadi siang. Tadi cuma pengulangan doang. Ini cuma pengulangan. Itu ikan mainan. Pakai baterai. Oh iya. Yang perutnya yang goyang bukan siripnya. Iya. Pakai baterai jam. Itu makanan ikan bukan merek itu Pak De. Bagusnya itu kalau mau awet ini bukan itu. Kalau mau awet Yang mede loh. ikannya itu dikasih sedikit dicampur kira-kira setengah gelas minyak rem. Campur di situ. Awet tuh ikan. Kalau dikasih tembakau mau enggak dia? Nggak bisa. Jangan. Anggur nih kan bekas-bekas rokoknya. Jangan. Minyak rem aja. Nanti berasap. Kalau enggak anggur asam Pak De, dikit anggur asam. Salif di mana itu? Udah Apa diminta sekali tadi kejutan apa Tat? Oh di kapal feri. Iya. Ya, kalau dikasih tahu sekarang nggak kejutan lagi namanya. Iya, ada-ada aja pada ini parah bener. Satsuki nggak nyoba ini aja apa ikan air laut, ikan air asin. Susah dari airnya. Loh, duri kan langsung pantai nggak? Jauh. Oh. Jauh sini dari pantai. Iya, akhi alumni. Tapi waktu itu apa ya namanya? Aduh kemaringan, aduh. Pada Sugi itu pernah open camp terus ada kapal-kapal gitu doh. Kalau nggak salah tetangganya ada kapal-kapal. Oh, itu danau itu. Oh. Danau, pasti danau itu main-main. Pak De Sugi kenapa milih kaos warna kuning Pak De? Ada Biar alasannya nampak nggak? muda. Hah? Biar nampak muda. Oh, masa Allah. Kenapa patah-patah ya videonya Pak De Sugi ya? Iya.
Pak De dulu itu salah satu pengurus parpol, tapi udah berhenti dia. Oh, kirain pengurus CC. DPP dulu dia, DPP. Ya, tahu sendiri lah ya parpol yang baju kuning itu. Pak De dulu di sana. Oh. Tapi karena Pak De nggak mau lagi berpolitik praktis, sebenarnya sih Pak De dulu terpilih menjadi anggota dewan di Burundi, tapi dia nggak mau gitu. Jadi Saya kalau pakai kuning kayaknya muda 5 tahun gitu, lebih muda 5 tahun. Iya. Muda 5 jam. 5 jam lebih muda Pak De Sugi ini. Pak De punya ini nggak di rumah pil tidur? Aduh. Sorry, kemerengan. Aduh. Oh iya. Oh, Siap. gaya. Siap, hormat dulu. Kursi gaming, hormat dulu. Kursi gaming. Waduh. Oh, batuknya sampai kelihatan kursi gitu, Ikhwan. Aduh. Udah mati. Tapi ini kenapa Pak Ade kok ini ya patah-patah ya live-nya? kameranya patah-patah. Nggak kuat ya ininya ya kameranya tuh. Ya, tuk gitu ya. Ya. Itu roll kameranya udah kusut itu. Oh, alah. Kalau ini apa CP77 ada suaminya sis Tohte? Iya, Ada suaminya? enggak sama masih single parent gitu. Oh. Cuman udah ada calon gitu. Oh, Udah ada calon. dari agama apa? Ya, Muslim langsung juga. dibatasi Oh, gara-gara Kena. Belum turun. Kena Belum dia. beres ngomongnya. Kena dia siapa tahu ngebul asapnya. Gue bilang juga apa ya? Pak Kores nanya saya, Pak Kores. TikTok disemprot pakai asap. Kena. Iya, kena lah. Iya? Nanya saya barusan. Kang Kiai Santang sama yang dari itu jadi? Enggak, barusan nanya ada calonnya. Nanya saya Iya. maksudnya. Alhamdulillah. Ya, calon pembantu. Nah, ada si TBC itu di bawah, Bang Kores. Oh, aduh udah ada cekung. Oh iya, Bang. Gak apa-apa. Pamit undur diri dulu ya. Iya Mbak. Ya, Pak, udah malam ya. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama. Jangan lupa sholat ya, Mbak. Semoga Belajar cepat sholat. sehat Ya. Ya, jangan lupa Ya. belajar sholat ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saat diingat gitu aja. Jangan lupa ketika tidak dilupakan. Kenapa 2 kali syahadatnya? Enggak, Oh, cuma saya minta aja. Di sini kan banyak yang tidak menyimak tadi sore. Oh iya. Gitu loh. Kenapa baju loncat naik lagi sih? Males gua. Waduh, baju. Biarin Mbak sama Bang Yang Kores mana? dimakan ini. Ini baju Oh, gua loncat. kira ke Pak Sugi Habibi. Kenapa dia? Ini Regar ini musim apa perempuan? Musim apa Kristen? Legar. Aduh. Res, lu sanggup nggak hadapi banjir loncet ini di bawahnya peta lampu nih? Waduh, apalah yang nggak bisa gua kunyah terhitung Bang Andi. Oh, nggak kelihatan, masih muter dia. Iya, Nggak kelihatan. makanya saya naikin ada Bang Nggak. Kores. Enggak. Kalau misalnya udah muter gitu, berarti udah nggak request itu sebenarnya. Udah nggak request dari sejak dulu kala. Kelihatan doang yang kita yang di atas ini kelihatan. Kalau nggak orang nggak di sini nggak kelihatan. Di komputer nggak kelihatan. Lagi ngebug si TikTok. Ustadz Wapi naik Ustadz. Wah, Innova Reborn. Kayak gimana sih Innova Reborn? Coba kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innova Reborn. Diesel apa bensin ya? Innova Reborn 2025. Diesel dia? Diesel. 377. Wah, anjir, buset. Mobilnya Intel ini mah, bener ini mau. Mantap Ustad, yang warna hitam Ustad. Apa yang cuma gambar ini, wo? Oh, ini dalamnya ini ya, apa hampir mirip-mirip ke apa ya namanya ya, ke Alphard sama yang dipakai Gerunda kemarin itu loh. Enggak lah, ini Yang bukan, yang tengahnya, yang kursi tengahnya Bang Andi. bukan Captain Seat ini, belum.
Loh ini yang 2025 ini? Udah Kapten Sid ya? Iya. Enggak, itu yang 2024. 2025. 24 kalau yang Ustadz Wapi itu yang 2024. Oh. Yang 2025 Kapten Sid loh, 400 tapi. Iya, ada yang Kapten Sid, ada yang enggak. Sales mobil ya. Iya, mungkin ada yang mau beli mobil lewat saya bisa, Mas. Oh iya, juara. Ayo Stad. Bismillah Stad. Innova Reborn 2025. Cuma gambar ini akun kedua ini untuk ngintai open. Kalau saya sih lebih baik beli mobil 2 pintu, bak terbuka. Lebih irit. Banyak penumpang, banyak muat apa aja. Pickup yang keren mobilnya Ustadz Sugi nggak ada pintunya guys. Sugi mah ini apa? Kemarin tuh NMAX ya? NMAX tahun berapa Stad? Ada, dia punya motor, dia pengen standarin knalpot originalnya udah nggak ada dijual di Riau. Terpaksa pergi ke Jakarta beli khusus knalpot. Nemu dia gitu, diponcol. Oleh-olehnya knalpot ya? Iya, diponcol. Ustadz Wapi yang jam berapa itunya nanti saya jemput sama Ustadz Alif. Saya berangkat besok sampai Halim saya jam. Oh Halim ya? Iya, karena jadi begini, ini sedikit kabar tapi belum pasti ya, tapi kabarnya baik. Jadi kemarin kan Ustadz Alif nyuruh saya untuk nyari rumah yang bisa disewa atau ruko untuk kantor API Pusat. Nah, mahal. Lokasinya harusnya di Jakarta atau deket-deket Jakarta ya. Dan Nyela dikit Tad, jamnya WA-in aja ya Tad ya, jangan dipilih sini. Iya. Iya. Dan alhamdulillah kemarin ada jamaah saya yang ternyata mau membantu mencarikan lah insya Allah gitu. Alhamdulillah, mantap, keren jamanya Ustadz Wafi, keren. Tunggu jangan dipotong dulu, belum beres. Terus kenapa di Halim Ustadz? Halim itu Bandung kan? Karena dapatnya di Bekasi. Halim itu bukan Bandung, Halim itu dekat Bekasi. Oh Bekasi udah punya bandara sekarang? Bukan, masuknya Jakarta Timur ya, Jakarta Timur tapi pas perbatasan sama Bekasi. Jadi insya Allah bentar lagi API ya punya kantor pusat lah gitu insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Keren. Dan API udah diundang-undang ini ya Ikhwan ya, udah diundang-undang jadi pembicara di organisasi-organisasi Islam. Mantap. Saya sudah 2 tahun lebih. Iya kan belum nular, baru nularnya sekarang Ustaz. Jadi kita perkenalkan. Jadi kalau API diundang, penghujat dikenal. Anjay. Mantap. Jadi nanti kita minta bantuan teman-teman untuk lekas saling bahu-membahu untuk kantor API pusat. Insya Allah. Nah iya Ikhwan ya, digas untuk umat di Sumut Masjid Banjar udah pada minta Bang Zuma datang itu. Iya betul. Milad API kapan Bang Kores? September Ikhwan. September 2025 tanggal 16 Makassar. Kalian nabung ya, 2.300 kalian nabung supaya bisa berangkat ke sana. Ini udah dikasih tahu jauh-jauh hari loh. Jadi kemarin Ustadz Alif alhamdulillah ada rezeki 2 miliar, ada orang ngasih 2 miliar ke Ustadz Alif. Jadi Ustadz Alif mau mau nikah lagi. Usaha. Dan saya yang mengakad nanti gitu. Alhamdulillah. Mantap Ustadz, jadi warga Jakarta. Bercanda guys. Waduh, bercandanya terlalu indah.
Wah, ini ada tentara Kristus. Kenapa tentaranya baru ada sekarang? Kan Kristusnya udah nggak di bumi. Ngapain ditentarain? Dia pikir udah masih dalam keadaan darurat kali. Telat loh, Bre. Telat dulu aturan. Bukan abad pertama. Yesus juga telat datangnya. Seharusnya dulu zaman Nabi Adam. Itu dah. Kalau niat aja mau menebus dosa kan seharusnya sudah turun di zaman Nabi Adam. Ngapain turun di akhir-akhir kan, kayak gabut aja Tuhan ini. Telatnya berapa tuh? 6.000 tahun lagi telatnya. Iya. Makanya kan kalau pakai analogi tuh, ada orang tabrakan, adu banteng di jalan, jatuh, berdarah-darah mereka di jalan raya. Ambulannya datang baru 6 hari kemudian, masih hidup memang itu. Nah, ini ada Perdi Muslim apa Kristen? Perdi. Aduh. Woi Bang Andi, feedback loh. Piung. Oh enggak. Peri berisik tuh. Per. Tad WA-in Tad. Aman Kang. Nanti yang jemput saya sudah ada Kang. Jadi jenengan fokus Ustadz Alif dulu karena langsung ke lokasi saya. Besok langsung ke lokasi. Ketemu di lokasi maksudnya? Ke lokasi yang ditentukan kan. Oh, ketemuannya di situ. Ya, calon istrinya Ustadz Alif kan orang Bekasi. Wah, mantap calon istri. Oke, thank you donatnya Akhi. Apa itu anjir bahasa Korea? Jangan hari ini atau besok. Iya, besok. Loh. Hari inilah, ini udah hari ini ini. Ini ya, udah hari ini. Hari baru. Di hari ini ke Banten kita. Enggak. Iya. Ke Bantennya bukan hari ini kayaknya karena hari ini saya ada janjian sama Ustadz Alif dan Mas Kian Santang. Oh alah, masih nyantai berarti. Ke Banten insya Allah hari Rabu atau Kamis itu. Oke. Res, lu jam 1 udah ke Bintaro ya, udah ada di Bintaro ya. Awas lu. Aman. Everything is underwear. Jangan sampai nanti alasan lagi lu. Nanti pecat aja Ustadz Wapi, Bang Kores kalau nggak ini. Sakit tuh. Tumbang kemarin. Alasan dia sekarang. Loh, alasannya kuat loh. Telat dengerin narasi Bang Zuma. Udah, narasinya Ustadz Wafi aja. Ustadz, ayo narasikan semangat untuk berjuang. Coba Robunanya mana Robuna? Cari Robuna mana? Robuna. Ada musuhnya, males saya. Cari Robuna. Mana Robuna nih? Saudara, ayo kalian naikin Oten. Harus semangat selalu saudara. Wah, nggak bisa gua kayak gurunya Ikhwan. Tapi memang anu ya, ada speaknya masing-masing ya. Kalau Bang Zuma di online memang keren, tapi kalau di atas panggung masih belum pengalaman kayaknya. Siapa gurunya? Iya, belum apa ya, belum terbiasa kayaknya beliau. Apa nggak biasa kalau bukan gue yang ngerem los-losan dia kalau di panggung. Pak Andi. Nggak bisa dia saudara. Nah, woi berisik woi. Kang berisik Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ntar izin dulu Ustaz. Bang Juma itu kalau di panggung, kalau bukan gue yang briefing dulu dari bawah, buset dah, nggak ada filternya. Nggak biasa ini. Meledak. Gue sebelum dia naik, gue di dekatnya itu selama 15 menit. Pindah. Kenapa Kanda? Tolong ya. Pokoknya batas ini aja lu boleh ngomong. Jangan sampai melebihi ini. Siap. Dia naik, kadang offset. Kesel gue bener. Waduh malah duduk. Bukan ke arah sananya Bang Andi. Oh iya, gimana?
belum menjiwai, karena Bang Zuma ini petarung, bukan penceramah gitu loh. Itu iya. Jadi Bang Zuma itu kelihatan banget ketika ada lawan, tapi kalau sendirian lebih bukan penceramah. Kan kalau di panggung kan penceramah namanya. Bang Zuma ini harus ada musuh baru kelihatan gitu loh. Ya, petarung. Ya, lebih ke petarung Bang Zuma. Kalau Bang Kores? Kalau Bang Kores ini penghujat aslinya. Penghujat. Penghujat yang berdata gitu loh. Penghujat tapi berdata gitu. Tapi lawan yang dia hujat itu wajar menerima itu. Tapi berdata. Ya, hujatannya itu berdata, jadi yang bikin musuhnya males gitu. Hujat itu fitnah loh. Aku nggak pernah fitnah orang adanya begitu. Bukan. Penghujat ini kalau bagi saya ke Mas Kores ini bukan penghujat seperti Kristen menghujat, bukan. Penghujat dalam arti pengahlian hujah yang jahat gitu loh. Penghujat syariah. Penghujat syariah, penghujat syariah. Melawan para penghujat gitu maksudnya. Hujah yang jahat. Mantap nih singkatannya. Keren. Kalau Bang Handi, Bang Handi ini lebih ke pelawak. Karena setuju. Siapapun otennya akan terlihat lucu narasinya kalau sudah dilawan Bang Handi gitu loh. Jadi contoh Tuhan sekolah. Nah, Tuhan sekolah itu Bang Handi paling ahli itu menarasikan itu. Itu bisa apa ya? Otennya itu sebenarnya bisa malu sebenarnya itu mau ngakuin Tuhannya. Kalau Pak Desugi? Kalau Pak Desugi ini sudah kelas presiden beliau ini. Kelas presiden dia itu. Terlalu tinggi. Lah, ada singkatannya, Pak De. Ada singkatannya. Jadi presiden itu singkatannya adalah pelesetan dedengkot oten. Jadi ayat-ayat yang dipakai gabrul oleh oten ke Islam itu punya penangkalnya, punya yang lebih parah itu Pak De itu. Kirain tadi presiden taksi. Saya yang kasihan itu Ustaz Alif. Ustaz Alif ini belum ngomong saya udah ketawa duluan. ya, Ustaz Alif ini bayangkan teman-teman ya, beliau itu kalau tidur, saya kan pernah tidur tuh bareng Ustaz Alif satu kamar ya. Beliau itu kalau tidurnya bukan berbaring, duduk beliau itu tidurnya. Dan duduknya itu begini. Kalau tidur itu Alif begini. Kayak santri yang nggak pernah dikirim uang oleh orang tua itu selama 1 tahun. Beliau itu. Jadi Ustaz Wapi turun dulu, naik lagi. Itu kena asap tadi. Oh enggak, aman kan? Aman sih. Aman. Oke. Bangun-bangunnya Ustaz Alif itu sudah memecahkan sekitar 50 masalah tentang keotenan gitu. Bangun dari tidur itu. Jadi tidurnya pun beliau mikir itu. Gimana cara oten ini agar sembuh, kan seperti itu. Ini nggak ada oten, moderator. Naikin oten dong. Jadi kalau boleh disingkat, Alif itu singkatan dari Aliansi Lingkaran Paulus. Jadi beliau itu pikir seperti Paulus, kayak mau obat tapi enggak gitu tuh, kayak mau nyerang tapi kasihan gitu. Makanya beliau sabar gitu.
lagi tidur aja mikirin Oten. Iya, Ustaz Alif seperti itu. Tidur saja beliau itu kalau mengigau itu bacanya Yohanes 1 ayat 1. Bangunnya itu sudah wahyu itu. Bang Andi. Bang Andi. Mana Bang Andi? Woi, Bang Andi. Iya. Tidur tuh gimana Bang Andi ini? Bang Andi? Belum. Bang Andi lagi monolog itu di YouTube-nya Pak De. Ya. Oh, lagi ngomong sendiri. Ustadz Wapi YouTube-nya jarang di live-in Tad. Jarang, malas kan. Sudah berapa bulan nggak saya isi YouTube, jadi sudahlah males. Takutnya kena dismon nanti loh. Kalau Gimana? dibiarin kena dismon nanti. Masa? Pak De? Iyalah. Ya. Oh, Kalau nggak diisi-isi kena dismon, anunya apa? Jam tayangnya kedaluarsa dia. oh gitu. Ya. Siapa ya? Males saya mau ngedit-ngedit, Pak De. Pak Ang. Pak Ang banyak proyeknya, terlalu banyak. Enggak, bisa dia. Emang Assalamualaikum. udah ada Tad. perangkatnya Bang Ang. Waalaikumsalam. Bang. Salam. Iya, tak kepencet ini, maaf. Kepencet. Bang Turunin Kian aja, siapa tahu ada Oten mau naik ini nanti. Siap, Turunin siap. aja, maaf. Oke. Oke. Makasih banyak ya. Yo. Ya, sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum. Bang Ang udah ini, udah ada perangkatnya. Anu, Bang Aang sibuk kan, banyak yang diurusi sama Bang Aang kan, YouTube-nya teman-teman, ngedit-ngedit punya teman-teman juga. Saya tuh maunya anu Pak De, bukan nge-live-in debat, tapi bikin kajian aja gitu. Oh. Soalnya sudah pernah satu kali itu, wah kena dismon. Sama saya pernah dulu. Iya, jadi ketika saya live debat itu kan otomatis teman-teman sudah melive-kan dulu kan. Nah, ketika saya yang upload, saya yang kena, waduh katanya. Biarlah isi kajian aja. Nggak cocok nge-live-in di TikTok itu akun. Iya, kayaknya sudah terdeteksi dari awal, nggak bisa untuk nge-live itu. Tapi sekalinya di live-in TikTok, Pak De Sugi sama saya kan pernah dipegang tuh. 8 hari dapat 6 juta, gila gak tuh? Iya, 8 hari itu udah penontonnya itu hampir 1.000. 6 juta itu pas tumbang kan ya. Iya, habis itu kapok gitu, nggak cocok gitu. Soalnya berbenturan sama yang lain. Iyalah, diemin aja dulu. Masih mikir saya mau isi apa nih YouTube ini. Eman sudah monet soalnya sudah keluar uang. Mending isi kajian sendiri aja Tad. Moderator naikin Oten, moderator ya. Ini di atas ada Bang Zuma, Adi Sugi, Ustaz Alif, Bang Handi, Mas Kores. Siapa Oten yang mau naik ini? Ya Oten yang banyak masalah. Itu Oten kadang apa itu? Hosana itu apa itu Pak De? Itu sejenis anu sholawat. Oh, Sama lah bunyinya kayak sholawat. Diberkatilah Hosana, dia. Gitu. Hosana. Iya Cimot, silakan di share.
Ini yang di atas pengurus API pusat semua ini. Kecuali Beta Lempu ya. Pembina. Kita Lembu pengawas. Oh iya, pengawas. Oh, Pak Peta Lempu ini ada di pengurus pusat juga. Ada pengawas beliau sama dengan saya. Waduh, berarti ini API pusat semua ini yang di atas ini. Termasuk pendiri beliau kan. Walah. Tadi nanyain ini Bang Kores buat acara ini Peta Lampu tuh acara Makassar Milad. Oh iya, itu mulai dipromosikan tuh. Aing apa ini? Slek. Kenapa di mute? Aku malu. Oh, oke. Di bawah aja kalau gitu. Ini susah ini kalau sudah di atas seperti ini. Bisa sih. Oten yang banyak utang berani naik. Kalau Oten pakai ayat-ayat gabrul, ada Pak Desugi. Yang lebih gabrul banyak di Bible. Kalau mereka mau bahas ketuhanan, ada Bang Handi. Mau bahas Paulus dan kenabian, ada Bang Zuma. Mau Oten pusing seperti banyak hutang, ada Mas Kores di sini. Pusing banyak utang. Oh, ya, dibikin pusing. Kalau Oten mau belajar sabar, innallaha ma'asobirin, ada Ustaz Alif. saya lebih sabar dari Ustadz Alif, insya Allah. Sabar apa? Otennya nyeleneh sedikit dasar beleguk. Beleguk siap. Ini Erik Estrada, Oten apa Kristen? Islam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya mau ini aja ikut menimba pahala atau apa ya maksudnya? Mau menimba ilmu bukan pahala di sini mah. Iya kan ini kan istilahnya ya syiar Islam. Ya lumayan lah, mungkin dapat sedikit dari ini ya, ambil apa namanya hadir di maksudnya di Komal ini, barangkali dapat sedikit pahalanya, itu maksudnya. Oh, iya. Pahalanya pengen banyak gak, Bang? Ya maunya sih kayak gitu ya. Nah, kasih Pak Desugi paus. Iya dah. Ya saya sering nyimak sih kayak ginian. Oke, Bang, kita naikin Oten dulu ya, Bang, biar kita dapat pahala bisa siar ya, Bang. Bisa dakwah. Siap. Oke ya, Bang. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Alif kenapa nggak bisa ngomong gitu? Nggak bisa. Kalau jam-jam segini Ustaz Alif sudah jam-jam akan memikirkan kehidupan Oten. Biasanya begini banyak kan, di kursi kan. Enggak, itu lagi di kapal, itu kapal laut. Ustaz Alif biasanya kalau setelah sholat tarawih itu yang lain baca Quran, beliau hataman Bible. Kan udah ada Ustadz, ada berapa tahun? Kayak gini loh intinya, udah ada Ustadz Wafi. Saya kalau mau ada yang nanya tentang Islam, ngapain gue yang jawab? Ustadz loh yang kerja, ngapain gue yang jawab? Ntar gue salah jawab kan gue malu, kan gitu.
Bagi-bagi tugas dong. Gitu. Jadi banggalah menjadi seorang muslim. Kenapa? Kalau ditanya, banyak yang berilmu yang menjawab. Jangan kayak yang baru mualaf di Komali sebelah ditanya mengenai hubungan suami istri, dijawabnya salah, kan malu. Oh, siapa itu? Nggak ada lah, Pak Ade tahu itu. Masa? Ada. Bang Andi, WA dibuka dong. Iya Pak De. Ya saya itu kalau ditanya, kalau saya nggak paham, saya nggak menjawab. Saya tinggal ngomong, itu ilmu saya belum nyampe. Saya masih fakir tentang itu. Serius, bener. Daripada saya salah jawab, di framing seumur hidup. Saya udah dikubur, video saya masih ada, diputar-putar terus orang. Bener nggak, Tad? Bener. Nah, itu dia masalahnya. Iya dong. Apa gunanya Ustaz Wapi ada di sini? Kalau misalnya ditanya, tunggu, kalau udah friend, gua telepon Ustaz Wapi, Ustaz, tolong dong dijawab lewat telepon. Nah, lu dengerin tuh jawabannya. Nah, gitu. Kan enak. Tapi memang untuk bab ketuhanan ya. Untuk bab ketuhanan yang paling enak nontonnya itu kalau Bang Handi yang debat itu. Ya karena mereka tenggelam dengan argumentasinya. Iya, mereka maksudnya itu yang dibahas Bang Handi itu yang simpel-simpel, yang bikin mereka pusing. Tua Tapi mana jangan Yesus salah loh. dengan Maria. Jangan salah loh, dengan itu pilihan ganda. Pastor, ini ada pastor mau S2, batal jadi pastor. Bener. Gara-gara cuman itu loh, logika sederhana. Iya, paham. Alhamdulillah. Kan dia gini, aku ada sebelum Abraham ada, aku ada sebelum dunia ia ada. Selesai lo sama gua lo. Berarti Yesus dong yang menciptakan alam semesta. Semangat, iya. Yesus dong yang menciptakan manusia. Semangat, iya. Yesus dong yang menciptakan Maria. Mulai mikir, bahaya ini. Kalau anak ciptain ibu nih, ya mulai muter. Gua masukin dalam kandungan. Berarti isi kandungan Maria yang menciptakan Maria. Mulai bingung. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Butuh waktu setengah jam. Tapi piti-pitinya banyak loh. Malu saya. Suara saya piti-piti banyak itu loh. Itu banyak yang saya download itu. Waktu antum debat itu banyak yang saya download itu. Jadi saya tuh sebenarnya nggak debat, Tad. Saya bikin nyaman dia dengan argumentasinya sendiri. Jadi argumentasinya gue suruh akui lagi. Kemarin, Bang Andi, kemarin saya kan diundang salah satu pesantren terbesar ya di Jawa Timur. Pesantren Temboro. Temboro itu tempatnya jamaah tabligh, pusatnya jamaah tabligh Temboro itu. Nah, itu santrinya ada puluhan ribu, 30 ribuan lebih ya. Nah, ketika saya setelkan videonya antum waktu debat sama pendeta itu, ketawa santri itu. Aduh, ya pastilah. Lebih tua mana, Yesus atau Maria kan? Astagfirullahaladzim. Tapi saya pernah kaget loh, waktu di Condet itu di masjid sama Habaib itu, Ustadz waktu ngantar Ustadz dan Bang Handi datang, kok Bang Handi naik ke atas ke panggung loh, kaget saya itu. Iya dong. Saya kan asistennya Ustaz Wafi, boleh dong saya di situ. Gimana sih lo? Cemburu aja sih lo kan sama gue lo. Iya, saya aja nggak boleh naik ke panggung, Bang Handi udah ada di panggung. Pakaiannya pakaian preman pula lagi. Dia pikir siapa ini orang-orang ini. Orang semua pakaian putih gitu loh. Gue pakaian preman naik ke atas. Rambut cepak, tentara Belanda, kata Abai. Ini siapa ini orang ini? Saya sama Iya, foto ketawa-ketawa itu. Sampai di panggung itu nanya semua itu, siapa itu Gus katanya. Oh itu beliau itu Habib juga, tapi marganya Alfamidi gitu. Alfamidi.
Aduh, enak banget ketawa anjir. Ini marga laptop ini katanya. Ini ada Edi, Muslim apa Kristen Edi? Edi, Bang Edi. Loh, moderator. Iya. Gue nggak sadar itu, Kang. Gue naik di jajaran itu ya, Kang. Gue juga nggak sadar loh. Iya. Saya sama Imo tuh ngakak ketawa. Aku satu-satunya yang aneh gue doang di situ. Orang abai pada duduk. Gue suapi, abai gitu loh. Saya doang yang aneh. Tapi habis itu gue diundang makan di tempat VIP loh di belakang. Bener. Dikira gue abai beneran. Yang lain ditanyain marga kamu apa? Segaf. Ada Al-Mohdor. Giliran Bang Hadi ditanya Al-Famidi. Lucu juga. Oh, waktu di itu ya, di Tebet ya. Iya, yang pertama kali di Tebet itu. Di Tebet. Wah, itu ribuan itu yang datang itu. Habis itu kita pulang bawa berkat. Kita bagi-bagi ya sama security. Nasi biryani. Nasi biryani. Wih, macet parah itu. Sampai penuh ke jalan loh itu. Iyalah, itu di jalan posisinya. Pasti macet Kemarin parah. saya diundang lagi, sudah 2 tahun ini kan. Tapi macetnya, Masya Allah memang. Tapi hebatnya Bang Handi itu di Jakarta, selama itu di Jakarta nggak bakal kesasar. Kita nggak perlu map. Kecuali berbodem. Tapi aman sama gua. 3 and 1 apa? Ganjil genap aman kalau ada gua. Ya Ustaz ya. Aman ya Bang? Pertama kali saya ke Jakarta. Taruh Bang. Aman ya Ustaz ya. Kalau masalah ganjil genap ya Ustaz ya, aman ya kalau ada gua ya. Mainnya bisa nggak? Ntar dulu sih. Apa Jadi- dekat polisi aja ngeluarin foto Bang Andi itu. Saya pertama kali ke Jakarta itu kan kena tilang itu teman-teman ya, kena tilang polisi itu Bang Andi yang ngadepin. Itu waktu sama Bang Andi anu kan mau ditilang sama polisi kan. Dikeluarin foto, ya aman gitu. Iya dong, foto di dompet gua kan masih dihormati, Pak De. Saya sampai penasaran, baca mantra apa Bang Andi ini? Si Julius yang bawa, gue di belakang. Dia entar sini gue yang buka kenjela. Kenapa Dek? Ini ya udahlah gue jalan dulu ya. Izin ya. Siap. Ya udah jalan deh. Gitu doang Pak Dek. Waktu sama Bang Wan itu loh kalau nggak salah dulu gara-gara salah ganjil genap. Ini si Aing si ini katanya Islam terus jadi ateis. Berapa tahun lu Islam? Yang penting kan sama petugas kita hormati dia, kita izin gitu loh. Ya mau nanya nih Bang, bisa nggak? Ya nanya aja 5 2 tambah 3 5 Bang. Hello. Udah dijawab loh. Dia mau nanya apa-apa. Hello. Iya. Saya ini dulu Islam. Sekarang? Tetapi saya tidak melakukan sholat, bahkan tidak mengetahui tentang sholat lah. Tidak beribadah. melakukan sholat, makan. Mana ada orang sholat sambil makan? Enggak lah, enggak boleh Bang. Ya, jadi percaya kalau aku sebenarnya tidak tahu itu, jadi aku sudah jadi ateis. Sekarang jadi apa sekarang? Saya mau nanya Bang, bisa nggak? Lah sekarang kamu agamanya Jadi apa? ateis, tapi orang tua saya, keluarga saya semua Muslim. Hah? Tidak punya agama, saya ateis. Oh, tidak punya agama. Ateis. Kenapa kau masih hidup? Kenapa kau masih hidup? Saya memiliki. Terus gejala awalnya apa? Gejala awal? Saya mau nanya aja nih Bang. Iya, gejala awalnya dulu biar nanti Ustaz Wafi itu
bisa masuk, harus tahu dulu gejala awalmu apa. Apa tuh? Dulu Anda Islam, Bang. Iya, Bang. Dulu saya Islam, terakhir di keluarga Islam kan ya. Jadi saya Islam itu tidak melakukan ibadah apa semua. Karena saya dulu tidak melakukan begitu. Jadi saya memilih jadi ateis lah, karena saya lebih percaya ateis. Gitu. Tawud tahu, Bang? Tawud, Bang. Coba tawud dulu, Bang. Jadi Bang, saya tidak tawud dulu, Bang. ibadah. Banyak orang bilang saya apa? Tawud. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Lu Islamnya dulu Islam ini Islam karismatik atau Islam Protestan? Islam ortodok dia kan. Oh, Islam ortodok. Masa tawud gak ngerti kalau Islam, Bang? Parah ini. Tidak, saya kan nih orang Malaysia, orang Sabah. Tidak tahu seberapa bahasa Indon, maaf. Nah, itu tawud bukan bahasa Indon, bahasa Islam itu. Dimanapun orang Islam harus tahu tawud itu apa. Masa tawud gak Itulah ngerti. saya bilang. Itulah. Jadi gini, saya terakhir di keluarga Islam, namun saya tiada mempelajari agama itu. Nah, gitu dong. Nah, Nggak, jangan ngaku Islam kalau gitu. Orang tawud aja nggak ngerti kok ngaku Islam. saya terakhir di keluarga Islam, namun saya tiada mempelajari agama Islam itu. Jadi saya masuk ateis. Saya memilih ateis. Tat Bavi mau dilayani, Tat. Kenapa nggak masuk Kristen? Mau nanya apa, Mas Aling? Saya mau bertanya aja di sini, bukannya mau berdebat ataupun mau dianut tentang konsep ketuhanan. Sebab bagi saya tidak percaya Tuhan. Iya, gak apa-apa. Tanyain aja. Nah, yang saya tanyakan nih Bang, gini, Islam, Kristen dan agama-agama lain itu kan semua mengajarkan kebaikan. Tetapi kenapa dalam satu gimana Kristen saya nggak ngajarin memberitakan? kebaikan, ndak. Menerima tamu beda agama aja dilarang, Kristen gimana ngajarin kebaikan? Ya, jangan dulu menjauh. Saya jelaskan dulu. Belum Nah, saya saya langsung saya sanggah. Kalau Kristen ngajarin kebaikan, enggak. Orang terima tamu beda agama aja dilarang, kebaikan apa? Nah, bukannya agama Islam tuh sama Kristen tuh mengajar tentang kebaikan sama manusia, apa toleransi? Enggak ada toleransi dalam Bible, Bang. Mana ada toleransi dalam Bible? Yang ada di Islam. Lakum dinukum waliyatin. Ya, gitu. Oke, kalau nggak ada dalam Bible tentang itu. Jadi kamu Kristen ya? Islam. Kamu Islam. Islam. Oke, sebentar. Kamu Islam. Kamu pernah dengar nggak ayat Al-Quran aula itu meminta apa? Apa? Sebentar ya. Cari dulu. Aula itu menyebut Tuhan lain lagi di ayat-ayat Al-Quran. Kamu pernah dengar? Apa? Aula itu bersumpah dengan nama Tuhan lain lagi dan selalu menyebut ada. Di Islam itu Tuhan cuma Allah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada oke, Tuhan coba. yang berada disembah selain Allah. Oke, coba baca ayat yang saya kirim Coba di kau baca Arabnya dulu. Kau baca dulu Arabnya. Katanya kamu Islam. Enggak. Kau baca Arabnya. Kamu cari ya nanti sendirinya. Aula itu bersumpah kepada Tuhan yang lain tuh udah punya. Tidak ada. Tuh tanya Ustadz Bavi tuh. Ada Allah bersumpah demi Itu Tuhan tahu lain, dari mana ada ayat itu? Ini surat Al-Ma'arij ayat 40. Katanya Islam loh. Kan Islam ini, Kristen nyamar cuma takut ditanya dia. Kalau Islam Nah, masa tahu aja nggak ngerti. Nah, itulah itu seperti yang orang lain katakan tuh, saya tidak dipercaya bekas Islam. Nggak Karena percaya, saya Bang. tidak pernah. Kalau misalnya nih, kalau kamu misalnya ngaku warga Malaysia, tentu kamu punya ciri-ciri Malaysia. Entah itu KTP-nya, ID card-nya. Lah ini kamu apa yang kamu bisa tunjukkan bahwa kamu ini pernah Islam, apa yang kamu tunjukkan? Supaya kami percaya apa?
Kau mau lihat aku orang Malaysia? Indah, saya tanya, kamu ngaku Islam itu apa buktinya? Bukti apa Maksud yang bisa kamu- kau tunjukkan kepada kami supaya kami percaya kau Islam? Oh, Ya, apa yang kau bisa kau tunjukkan apa? kau mau bukti? Ya, Bentar, saya kau tengok. Islam apa? Buktinya. Sekejap ya. Baca Quran nggak bisa, tawud nggak ngerti, terus apa yang bisa kita percaya dari Anda bahwa Anda pernah Islam? Ya kan saya tidak mempelajari agama itu. Lalu Cuma saya jadi ngaku-ngaku, teis. berarti Anda cuma ngaku-ngaku. Tawud nggak ngerti, baca Nah, Quran nggak ngerti, iya. berarti ngaku-ngaku. Saya memang tahu, begitu memang orang katakan. Iya. Bukan memang dari iya. lab ini, dari lab yang lain begitu juga orang katakan. Iya. Saya dibilang Kamu cuma ngaku-ngaku Islam padahal Kristen. Iya. Nah, supaya nggak Nah. dituduh ngaku-ngaku, coba apa yang kau tahu yang bisa kau buktikan bahwa kamu Islam? Sholat jenazah berapa rakaat? Kan saya sudah cakap sama kamu, saya tidak mempelajari tentang Ya susah kalau gini. tentang Siapa yang percaya itu. kau Islam kalau nggak ngerti apa-apa? Gimana kita bisa percaya kau Islam? Sholat maghrib berapa rakaat? Itulah itu memang sulit orang percaya kepada saya karena saya tidak mengamalkan Islam dahulu, tidak mengetahui tentang itu. Ada bukti Tentang enggak? Ada bukti persekutuan. enggak? Ada bukti enggak? Karena di dunia maya ini kan banyak orang nyamar-nyamar tuh. Kristen paling seneng nyamar Islam itu. Oh begitu. Iya, makanya kita curiga pada Islam sebodoh kau gitu loh. Gak ngerti apa-apa soal Islam gitu. Ya saya tetap bisa di mama saya bah. Jadi menurut kamu saya bukan Islam. Oke, Bukan, enggak apa, bukan. walaupun saya bukan Islam. Kalau kamu bilang saya Kristen, oke, saya mau bertanya, bisa kan? Iya, kamu kan bukan Islam dulu, ngaku bukan Islam lah, biar enak kita jawabnya. Oke, enggak Pak. Kalau menurut kamu saya bukan Islam, menurut kamu saya ini Kristen mengaku-ngaku Islam, oke saya terima. Kalau itu menurut kamu, Coba tapi saya Yesus mau bertanya. disalib enggak? Yesus disalib enggak? Kok jangan saya bukan penganut agama, saya ini ateis. Konsep tidak mempercayai Siapa Tuhan. tahu Kristen nyamar, coba. Ya kan susah kita menjelaskan kepada orang. Iya, makanya saya tanya yang dasar-dasar dulu. Apa tuh? Yesus disalib enggak? Yesus, menurut kepercayaan Islam, Yesus tidak disalib, lalu diangkat. Yang disalib itu temannya pengkhianat. Menurutmu. Menurut kepercayaan Islam begitu. Menurutmu. Yesus tidak disalib. Menurutmu. Yesus tidak disalib. Tidak disalib menurutmu ya? Itu kepercayaan Islam lah, tidak disalib Pertanyaan lalu. Islam orang yang kutanya yang disalib kamu itu- kok. Yang kutanya kamu, Yesus disalib enggak? Tidak. Oh tidak. Udah, lanjut. Iya. Ya, gua percaya lu ateis. Gua percaya lu ateis. Nama Tuhan lu siapa? Kamu tahu itu ateis siapa? Tahu. Kan gua nanya. Kau tanya. Ya kau nanya nama Tuhan tuh. Namanya juga saya ateis, nggak percaya konsep agama dan juga Tuhan. Oh, terus yang menciptakan lu siapa? Begitulah terjadi secara tiba-tiba. Oh, lu dari rahim keluar. tiba-tiba. Saya kemarin Bang, pas lagi jalan-jalan tiba-tiba saya lihat daun berubah jadi HP Bang. Wah keren itu Bang. Oke, aku tanya kamu. Kamu Percaya punya enggak, agama Bang? kan? Percaya enggak Bang? Saya kemarin jalan-jalan ada daun jatuh, tiba-tiba berubah jadi HP dia Bang. Percaya Bang? Tidak percaya? Tidak. Kenapa tidak percaya Bang? Ya memang kan masa dia tiba-tiba jadi HP. Tadi kamu katanya tiba-tiba jadi manusia, ini tiba-tiba jadi HP kau nggak percaya, kau standar ganda kau. Saya dari rahim terlahir jadi manusia itu aja. Kenapa kamu tidak percaya? Karena ada yang menciptakan. Enggak, itu lu tuh lahirnya bukan dari rahim.
ibu lu bersin, haciu, gelutuk, wah keluar Udah lah, itu Bang, dari orang hidung kayak tuh, gini. ada orok, ada Saya tes ke ATS-nya pun nggak akan nggak akan lolos. ATS gadungan Aku dia. cuma di sini aku bukan mau debat, aku mau nanya aja satu dua pertanyaan begitulah. Coba kalau kamu ATS satu ujian nih, apa itu kausa prima? Aku di sini bukan mau Aduh, udah. Dengar dulu, Nah, aku di ATS sini juga nggak mau tahu bodoh. tentang Islam ketuhanan. bodoh. Parah. Aku mau nanya doang. Ya udah, lu mau nanya apa? Kalau nggak mau dijawab, kalau nggak bisa ya Ya kasih tahu. ya udah, lu mau nanya apa? Mau nanya apa? Nah, yang saya mau tanyakan gini bang, kamu ada agama, ada konsep-konsep tentang agama ketuhanan kan? Menurut agamamu, Tuhanmu lah yang benar, agamamu lah yang benar, agama lain begitu juga yang benar kan? Lalu semua agama itu kan menunjukkan Tuhan-Tuhan mereka masing-masing yang benar. Menurut kepercayaan kalian masing-masing, sampailah kalian semua yang punya agama berdebat. Justru pemikiran abang memang ada ya Tuhan. Justru kita keren loh punya Tuhan daripada lu nggak punya Tuhan. Nah, kalau kalian punya Tuhan, tapi kenapa kalian sampai menjelaskan kepada orang-orang yang ada agama lain? Terserah lah, suka-suka kita lah. Mulut-mulut gua gimana sih? Kenapa lu yang ngatur? Bukan yang ngatur. Nah itu barusan ngatur. Kenapa ribut? Kenapa berdebat? Ya suka-suka gua lah, mulut-mulut gua. Jadi menurut lu agama lu benar? Ya iyalah, kan keluar dari mulut gua, berarti gua yang benar. Buktiin mana agama lu benar. Hah? Mana agama lu benar? Mana Tuhan lu? Lu pengen lihat Tuhan? Buktiin aja agama lu benar. Enggak, lu pengen lihat Tuhan? Kagak, walaupun itu ada Tuhan, bagi saya tiada Tuhan. Bukan dia Tuhan. Ya udah ya, tersuka-suka lu. Kalau lu nggak punya Tuhan udah, ngapain lu naik ke sini? Ya, saya cuma mau tanya, minta bukti kalau lu punya agama, buktiin bahwa agamamu benar di dunia ini. Ya udah, agama gua benar, kata gua. Nah itu menurut lu, cuma menurut lu, jadi nggak usah. Ya iya, udah ya, lu nggak usah naik ke sini. Ngapain lu bertanya kayak gitu? Lu aja nggak punya Tuhan, gimana sih? Nggak usah kau debat-debat sama Kristen. Tuhan lu lah yang maha benar. Kenapa lu yang ngatur? Emang lu siapa? Bukan ngatur, lu siapa? Bang. Ngatur-ngatur. Tahu kamu. Iya, lu siapa? Ngatur-ngatur, lu siapa? Paling benar di dunia. Lah emang gua paling benar di dunia. Lu maunya apa? Ayo, lu maunya apa? Cuma itu gua nanya. Ya udah, kalau cuma itu lu nanya, udah turun. Sekarang turun. Udah. Kalau panas bilang. Siapa yang panas? Islam paling benar di Lu dunia. sekarang naik ke room Kristen, omongin orang-orang yang di sana. Kenapa lu debat sama Islam? Berani nggak? Gimana? Lu sekarang naik ke room Kristen, ya, ke room Kristen. Lu ngomong di sana kayak di sini. Ngapain lu debat sama Islam? Berani nggak? Berani, siapa tak? Tadi juga Ya di udah, room sana, Kristen. sana. Udah sana lu sekarang turun, pergi ke sana, lu ngomong di sana. Ya udah, saya mau di sini ngasih tahu. Ya Ya, udah. paling Gua benar nggak mau di dikasih dunia. tahu sama lu. Udah, gua nggak mau dikasih tahu sama lu. Dasar penyembah tulisan. Nah, kan ketahuan. Oten lu. Kalau oten ya oten lu, nggak usah nyamar-nyamar lu, belagu ontohot baru kokok sia diburak kuai banget nasia. Puah. Nyingkah kali itu sia kasabrak ke Palembang, balik-balik mau budak tilu. Lamun mau budak dua balik di sekali itu jadi ontohot sia belagu sia. Tahuan kalau sama gua mah sebentar itu Tan. Apa kayak gini? Itu mantra apa itu? Sama saya mah. Aduh. Ya ini ada Oscar. Advent Oscar. Wah, nggak ada suara. Gitu Tasugi, sebentar kan?
Gampang ngebongkar roten mah. Oscar dibuka mute-nya bro. Oscar. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanggal berapa orang puasa Bang? Tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan ya. Ya makasih Bang ya. Ya sama-sama. Ya Bang, semoga sehat Oke. semua Bang. Terutama Amin. Jawaban saya benar gak sih? Bener. Bener ya? Oke. Iya. Ini terlalu apa ya? Formasinya terlalu lengkap. Jadi yang ke atas ini bagian yang sudah hampir gila memang. Hanya otak yang banyak utang yang berani naik. Bang Kores. Oi, oi. Opo. Besok jangan lupa. Aduh, dilupakan kalau gitu. Setra Robi. Yuk, siap Bang. Islam atau Kristen? Muslim. Oh, siap. Tuh, ketawa kan? Bang Kores jangan pakai sendal warna pink. Saya ngeledek Bang Kores waktu di Probolinggo, sendalnya warna pink. Sendal saya lupa di mana. Kualat. Ini yang Islam ngapain naik? Mau jadi narasumber kali. Yang Islam nggak usah naik lah, biar Kristennya yang naik. Ya, biar kita ada diskusi guys. Nah ini nih ada makanan Bang Kores. Ini makanan Bang Kores. Rindu suara Bang Juma. Bukannya tadi debat lama Bang Juma tuh. Malam Bang Panglima. Ih, suara lu habis minum apa sih? Bau banget. Malam Bang Panglima. Kayak ada suara tapi nggak ada orangnya. Iya kayaknya jin Lu Bang. mau menghujat apa sekarang lu? Mau diizinkan saya menghujat? Ya hujatlah. Tapi gini Bang, saya ini nggak mau hujat, saya ini suka baca data. Baru nanti di framing Islam bilang itu menghujat, saya senang gitu Bang. Data apa? Saya membacakan data. Ya data Nanti di mana? Ya nanti baru teman-teman Islam memframing kalau saya itu menghujat, boleh? Iya data lu diambil dari mana? Data saya, bentar ya. Saya ini diizinkan oleh Ya, Panglima. jangan supaya jangan saya ini jangan menghujat. terlalu lebar. Apa mulut lu bau banget tuh mulut lu. Oke, di dalam hadis yang sahih ini ya teman-teman, mengatakan bahwasanya baginda Nabi, nah ini ya teman-teman, baginda Nabi Muhammad pegangan Islam di bawah pegangan yang keras ya. Ya pegangan teman-teman yang di bawah ya pasti banyak yang mualaf nih.
pegangan. Enggak, saya enggak butuh. Islam masih membutuhkan orang yang masih Enggak, justru Kristen yang butuh yang murtad karena Indomie masih banyak. Saya enggak, jangan teman-teman Islam jangan murtad, biar sembah Allah aja. Ya ngapain juga murtad nggak mau Karena nyembah di dalam manusia. surah Maryam, ini saya mulai menghujat ini Bang. Karena di dalam surah Maryam ayat 71, setiap orang itu pasti mendatangi neraka itu Bang. Ya, ayat Jadi 72-nya hanyalah orang-orang Kristen kafir yang akan kekal di neraka. Itu 72. Itu saya menghujat. Saya menghujat. Sama kata Yesus. Saya menghujat Yesus juga juga tuh. ngomong. Saya menghujat juga. Yesus, enggak. Enggak mau Yesus di dalam Matius 9 ayat 40, Markus 9 49, semua orang akan digarami dengan api neraka. Itu dia, sama tuh. Jadi sudah ya, Bang Sugi juga setuju bahwasannya sama ya. Berarti Ya, Bang Sugi semua Kristen Bang Sugi- digarami dengan api neraka ya, setuju Bang ya. Sugi bilang sama, artinya Bang Sugi setuju Islam semua termasuk Suma, Oh Rifanandar. tidak, di ayat 72 orang Islam diselamatkan. Di mana di Tapi sana kalau- dikatakan diselamatkan? Ayat 72. Di 72 mana? kau baca. 72 Ya. kau baca. Artinya bentar Ustadz Suki. Saya kira Yohanes 10:30 kali, nggak ada 29 sama 31-nya. Langsung kejang Islam. Saya kejang. Kalau Yesus tidak ada diselamatkan di situ. Makanya di sana jelas dikatakan bahwasanya Ustadz Sugi itu masuk neraka ayat 71. Ayat 72 dibaca. Ayat Kenapa 71, takut Ustadz baca Suki pada- 72? Oke, Ya nanti udah Bapak gini, gini. Ustadz, izin Ustadz. Coba Ustadz Wapi dijawab 71 Ustadz Wapi sampai 72. Makanya Nabi Kan saya Muhammad itu baru masuk makanya ini, Nabi Muhammad jadi- itu mengatakan Gini Pak Pak Habibie, ntar dulu ya. Jadi ini saya kan baru masuk. Gimana kalau kamu diskusi sama saya satu-satu gimana? iya boleh Bang, yang penting setuju dulu kalau Ustadz Sugi masuk neraka menurut Maryam ayat Tunggu 71. dulu. Ini kita ada bahas orang lain. Saya sama kamu sekarang diskusi tentang Bible dan Al-Quran. Gimana? 1 lawan 1. Ada teman yang timer setelah ini. Temanya. Iya, makanya saya bilang temanya gini. siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Gimana? Ya, makanya saya bilang gini, Bang. Menurut Setuju apa enggak? Kalau setuju ada timernya biar gantian ngomongnya gitu loh. Oke, silakan. Pakai timer ya. Iya, pakai timer. Topiknya siapa yang masuk neraka kekal? Orang Islam atau Yesus Kristus? Nah, itu. Lanjut. Ya, gimana? Setuju apa Oke, enggak? oke. Saya mumpung dari tadi saya agak ada lawan ini. Iya, biar Islam di bawah ini tahu kalau nanti mereka ini masuk neraka semua. Ya termasuk Yesus masuk neraka. Tapi anu ya, kamu bisa Ustadz Suki marah-marah ini gimana sih Ustadz Suki? Ya kamu bisa anu nggak open cam nggak untuk nunjukin data. Jadi setiap Saya ngomong wajib masalahnya pakai data. follower saya di sini masih sedikit, Mas Innova Rebon. Oh, berarti Ayo anak-anak ala, ayo di follow dulu Habibie, anak ala. Mana ini anak-anak ala? Jadi yang Ustadz muslim Suki, tolong di report rame-rame dia. wah, Anak ala, ayo di follow dulu ini kawan Kristen kalian, para anak ala. Ustadz Wafi ini gimana ini belum habis diskusi langsung mau di report ini gimana? Izin kawan-kawan, Habibie ini dari tadi nih mengacau di room sebelah. Nah ini congor bebek. Kalau kacauin lagi aja lah. Ayo para anak ala di follow dulu supaya bisa open cam. Gak apa-apa Bang Jod, kita senang ngadapin orang kayak Udahlah masa teduhnya nggak usah lama-lama lah anak ala. Debat dan debat. Tadi dia mengacau tuh di room dakwah. Kalian nggak bisa jawab, bilang aku ngaco, nggak bisa jawab. Jawaban lu nggak sinkron. Udahlah, Nggak bisa saya jawab, pengen nggak bisa diskusi sama jawab. dia. Ngapain ganggu semua sih? Ya, itu dari timernya gini aja kan semua apa namanya? Semua kan jamnya jamnya kan internasional. Jadi misalnya ini 3.14, 3.19 Sadwafi berhenti gantian Habibie 3.19 sampai 3.24 gitu-gitu aja. Jelas dulu Kores, buka timer dulu. Itu Kores. timernya yang di HP lu aja Habibie. Enggak. Di HP lu 3 berapa sekarang di HP? Hargai Ustadz Wafi, dia mau diskusi nih bro. Bukan. Iya ngerti, gue juga menghargai lu bre. Makanya coba di jam lu jam berapa? Di jam aku. Iya. Jam 6.14 di sini. Nah 14 kan. Nah sama lihat menitnya ya. Sekarang 15 nggak? Ya sama kan. Ya udah lewat situ aja. Ya Stad ya.
Gak ada yang punya 2 device kah untuk nunjukin biar enak? Iya, biar enak Kores. Kamu bantu dulu. Biar Ustadz Suki ini jangan kecang-kecang nanti. Kita buat Ustadz Suki kecang-kecang. Kian santang. Kang, gas. Bentar, saya buka dulu. Biar Ustadz Suki ini jangan kecang-kecang. Kan begitu. Kenapa Nanti kita kecang-kecang? Orang Yesus juga masuk neraka, Markus 9:49. Kenapa? Ustadz Suki kan kecang-kecang nanti. Iya, kau yang kecang-kecang. Tuhanmu aja masuk neraka kok ngeributin Mau orang. berapa menit? Jangan lama-lama, anu aja. Kalau 5 menit. Wah, 5 kalau menit lama-lama berat, Bang. Kalau lama-lama berat. Bisa-bisa Ustadz Suki meningkoi. Kalau lama-lama. Berat. Lu bisa diam dulu nggak? Lu bisa diam dulu nggak? Yang masuk neraka itu Yesus karena nyuri keledai orang. Ustadz Suki kecang-kecang. Lu bisa diam dulu nggak? Ya, silakan Bang. Silakan. Kita diskusi santai aja ya, Habibie ya. Oke. Pegangan ya Ustadz Suki, pegangan ya. Oh, celeng kau ini nyebut saya terus. Hampir belagu lo. Ya. Kalau berani kau. Minta maaf Ustadz Suki. Saya ini orangnya suka bercanda sesuai perkataan 3 Allah. menit Kang. 3 menit gantian. 3 menit. Iya. Jangan dipotong-potong yo Ustadz Suki. Nah, ini kelihatan nggak? Mana Kang? Itu di layar saya. Oh, ketutupin bacaan host. Oh, bentar. Nah, sip. Nah ini. Ya, ayo kamu dulu Habibie lalu saya. Oke. Bentar ya, saya siapin dulu. Terhitung sejak kamu bicara ya. Ya Bang. Ya, jadi kenapa orang Kristen itu masuk surga berbeda dengan orang Islam, teman-teman? Karena menurut kitab Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berbeda dengan Islam. Islam tidak mempercayai anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Lantas mereka itu dikatakan pasti masuk neraka. Seperti surah Maryam ayat 71. Selanjutnya tertulis juga di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri seperti Muhammad, bermegah-megah. Tetapi Muhammad mengatakan dalam hadis, tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan oleh amal baiknya. Jadi pertanyaan saya buat teman-teman Islam, ya Ustadz Wafi, Ustadz Suki, yang membuat Islam itu masuk neraka siapa? Kalau menurut hadis, Nabi Muhammad mengatakan takdirlah yang membuat orang Islam itu masuk neraka. Jadi tidak ada seorang pun Islam yang bisa menggantikan takdir itu. Jadi dikatakan dalam surah Maryam ayat 71, Ustadz Wafi, Kores, terus siapa lagi di sini? Suma, ini neraka tempatnya teman-teman. Karena baginda Nabi sendiri juga tidak mampu menyelamatkan ibunya dia, teman-teman. Nanti habis ini saya akan membacakan ayat itu nanti. Jadi nanti dijawab ya, Ustadz Wafi, kenapa umat Islam itu dikatakan dalam Maryam ayat 71 itu harus mendatangi neraka itu, Ustadz? Walaupun Ustadz ini hampir tiap hari itu membenturkan kepala itu di lantai, sudah menyembah Ka'bah, sudah bersujud kepada Allah Tuhan negeri Mekah. Tetapi kenapa Allah mengatakan Ustadz itu masuk neraka? Tetapi saya pikir itu adalah satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwasanya Ustadz Suki pasti
masuk neraka, saudara-saudara. Ya mungkin dari saya begitu cukup dulu. Nanti silakan Ustadz. Masih ada framing terus lo, framing terus. Iya, nggak usah, biar saya kasih waktu buat Ustadz. Udah itu masih ada waktunya 4 detik lagi, framing lagi. Sudah Bang, sudah cukup. Oh udah, oke, udah habis nih waktunya nih. Sekarang Ustadz Wapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama akan saya jawab tentang surah Maryam ayat ke-71. Ini ya. Ini surahnya, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian yang tidak akan mendatangi neraka. Jadi ayat ini kemudian diteruskan, kana ala rabbika hatsman maqdiya. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat 72-nya dikatakan begini, summa nunajjil ladzina taqau. Tapi kemudian kami menyelamatkan orang-orang ittaqau yang bertakwa wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Lalu membiarkan orang-orang yang zalim ada di dalam neraka. Siapa yang akan Allah selamatkan dari neraka, tidak masuk neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salah satunya, la yadkhulan nar ahadun man syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka orang yang mengikuti perang Badar dan perang Hudaybiyah. Dan ini dikuatkan juga dengan surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada Ar-Rasul Nabi Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka jaminannya masuk neraka. Dan neraka itu wasa'at masira, seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kalau ikut Nabi Muhammad aman dari neraka, kalau nggak ikut pasti masuk neraka. Apakah benar orang yang beriman itu benar-benar masuk surga? Oh benar, dalam surah Al-Fathu ayat 5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan kepada Nabi Muhammad, dia dapat apa? Jannatin, surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, semuanya sudah saya jawab. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa yang mengikuti Nabi Muhammad itu masuk neraka, ini sudah dijawab oleh Al-Quran sendiri. Saya nggak bahas hadis ya, ini Al-Quran saudara. Dan pertanyaan saya kepada Anda, satu, Yesus, ya adakah ayat di mana Yesus menjamin bahwa orang yang menuhankan dia pasti masuk surga? Kalau di sini kan jelas nih ya, yang mengikuti Nabi Muhammad pasti masuk surga nih. Ada bacaannya, jannatin tajri. Saya minta ayat di dalam Bible yang menuhankan Yesus, bukan mengikuti ya, yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, ada jaminan masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah Yesus diakui oleh Bapa Allah sebagai firman-Nya? Bukan kata Yohanes, kata Bapa Allah atau kata Yesus sendiri, bahwa dia adalah firman yang hidup. Ada nggak ayatnya? Sekian. Ya, silakan dijawab dulu ya sebelum ke pertanyaan, karena Ustadz Wapi udah menjawab tadi. Sekarang dijawab pertanyaan Ustadz Wapi. Silakan. Baik. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali. Di mana dikatakan bahwasanya mengikuti Yesus itu masuk surga? Bukan mengikuti, menuhankan. Nah, kok dipotong-potong sih Ustadz? Waduh, gimana sih? Mengikuti Yesus itu mentuhankan Yesus. Ya Ustadz, jadi Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 saya bacakan ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus memberikan, bukan Allah yang memberikan, ini Tuhan Yesus yang memberikan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sudah. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Jadi di sini sekali lagi Yesus menegaskan siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dihukum. Ya, jadi pertanyaannya apakah di mana yang mengatakan Yesus itu, Bapak mengaku Yesus itu adalah firman. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 3 di sana itu Allah sudah berfirman. Nah, menurut Islam sendiri Islam ini kadang berpandang firman ini cuman perkataan-perkataan bualan aja, bukan. Pengertian firman di dalam Kristen itu ada 3, Bang. Logos, rema, grafe. Grafe tulisan, logos yang hidup, akal daya ciptanya Allah, rema itu perkataan atau pengajarannya Allah. Jadi bukan perkataannya itu yang menjadi manusia, tetapi firman logosnya Allah itu yang kemudian menjadi manusia. Jadi saya pikir tidak perlu pengakuan dari Bapak, sudah melalui segala sesuatu itu firman itu melalui firman segala sesuatu dijadikan. Jadi saya pikir ini pertanyaan yang sangat tidak kurang berbobot. Jadi saya gini Pak Ustadz Wafi, saya mau bertanya ini ya Ustadz Wafi, kenapa Ustadz Wafi itu begitu percaya diri kepada baginda Nabi? Tetapi baginda Nabi bilang begini dalam Sahih Muslim 5038, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Muhammad menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Bagaimana mungkin Ustadz mengikuti orang yang tidak tahu dia ini masuk surga atau masuk neraka? Silakan nanti dijawab. Kenapa di sini Muhammad tidak tahu dia ini masuk neraka? Waktunya habis, sudah waktunya habis. Silakan Ustadz Wafi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tidak mendapatkan jawaban ya dari Mas Habibi. Saya bertanya barusan, pernahkah Bapak Allah mengakui Yesus sebagai firman yang hidup? Ternyata dia bilang tidak perlu pengakuan seperti itu. Karena di dalam Kejadian, loh kok malah Kejadian sih? Gitu loh. Lalu dia menjelaskan damar, kemudian yang lain sebagainya. Saya kalau sampai masuk ke sana, akan ada pertanyaan, Yesus itu sebagai dafar atau amar? Karena beda. Kalau di dalam Kejadian itu amar, bukan dafar. Sedangkan Yesus dinarasikan dalam Yohanes, dia adalah dafar. Yesus dalam Yohanes sebagai dafar. Tetapi dalam Kejadian 1, dia amar. Nah, Yesus ini dafar atau amar? Sehingga itu sangat gabrul ketika dikatakan Yesus adalah firman dalam yang Kejadian itu. Beda. Dalam teks Ibrani, beda. Dalam Yunani, Yesus dafar, bukan amar. Sedangkan yang keluar dari lisan Tuhan dalam Kejadian adalah amar. Nah, saya tidak mendapatkan satupun dalil dari Anda, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan mengikuti berarti menuhankan. Oh, berarti banyak yang Anda tuhankan. Anda juga termasuk Anda mengikuti Yohanes loh. Dalam segala tulisannya, berarti Anda menuhankan Yohanes. Bahkan Anda beriman kepada tulisan-tulisan Paulus yang Anda anggap sebagai kitab suci. Kalau mengikuti bisa disebut menuhankan, mana dasarnya? Dalam buku apa Anda membaca mengikuti berarti bermakna menuhankan? Coba beri saya referensi. Perbedaan mengikuti dengan menuhankan apa? Itu ya. Lalu pertanyaan pertama tadi, Yesus dafar atau amar? Karena Yesus dalam Yohanes dafar, bukan amar. Sedangkan di dalam Kejadian, firman yang keluar adalah amar, bukan dafar. Coba kasih saya referensi biar kita bisa buka bersama-sama. Anda minta referensi Khobat, saya punya. Anda minta referensi di Sefaria, saya punya. Itu sangat berbeda antara dafar dan amar, beda banget. Jadi jangan pernah disamakan. Nah, kemudian lalu Anda mengatakan bahwa ada hadis riwayat Imam Muslim dan lain sebagainya, bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya jelas betul. Dan rahmat Allah yang Allah turunkan adalah Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tertulis, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat Allah menentukan siapa yang masuk surga. Berarti mengikuti Nabi Muhammad jelas dia mengikuti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian.
Terima kasih. Bagus sekali Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini memang dia tidak membaca hadis dengan teliti ya. Tapi nanti saya bahas itu. Jadi pertanyaannya itu di sini saya melihat dalam Yesaya 55 ayat 11. Di manakah Bapak itu mengakui kalau dia itu Yesus itu adalah firman? Demikianlah Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah dafarku, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan Yesus mengakui itu dalam Yohanes 8 ayat 42. Yesus mengakui dia keluar dan datang dari Bapa. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak itu mengakui Yesus adalah firman? Jelas, karena Bapak yang mengutus firman itu. Jadi saya pikir Ustadz Wafi mengatakan begini, Muhammad itu adalah rahmatnya Allah. Tetapi Muhammad mengatakan, kecuali bila mana Allah Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Artinya apa? Rahmat ini bukan adalah Muhammad itu sendiri. Jadi Islam ini jangan berharap dulu. Karena menurut Muhammad di Sahih Muslim 5038 nih Ustadz. Perbaiki dulu cara ngomongnya Ustadz. Saya bacakan buat Pak Ustadz ini ya. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga wahai Rasulullah. Dia tanya kepada Rasulullah, apakah Rasul masuk surga atau tidak? Beliau menjawab, tidak juga aku wahai umat Islam. Umat Islam, tidak juga aku masuk surga kecuali tanda kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Jadi Muhammad itu bukan rahmatnya Allah. Sejak kapan Muhammad itu menjadi rahmatnya Allah? Saya tanyakan, di ayat berapakah Muhammad itu menjadi rahmatnya Allah? Kok Ustadz dengan seenak jidat itu mengatakan Muhammad adalah rahmatnya Allah, tetapi Muhammad mengatakan kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat kepadaku. Kenapa Muhammad mengatakan ini? Karena dia tahu dia ini belum tentu masuk surga, tapi masuk neraka. Menurut Maryam ayat 71, setiap orang pasti akan mendatangi neraka itu. Ustadz Sugi, Rifa, Nandar, Ustadz Wafi, Kores, Suma, itu semua nanti. Itu jelas kata Allah dan juga Muhammad. Karena Muhammad sendiri tidak tahu dia masuk surga apa masuk neraka. Jadi saya pikir begini, teman-teman Islam, 2025 stop membenturkan kepala di lantai. Udah, waktunya habis. Jadi 2025 stop menuhankan anak manusia. Lanjut. Kejang-kejang. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, kalau saya kan pakai referensi. Kamu kan dari tadi pakai asumsi, maksudnya pemikiran pribadi. Coba ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah dafar yang keluar dari Allah, lalu apa kaitannya dengan Amar dalam Kejadian? Karena kamu tadi menyamakan antara Amar dan Dafar. Kasih saya referensi, jangan pemikiran Anda pribadi. Karena Anda bukan siapa-siapa di dalam kekristenan. Berilah kita referensi bapak-bapak gereja misalnya, para penafsir yang terkenal, para teolog dalam kekristenan. Kasih perbedaan Dafar dengan Amar dan cara kerjanya dalam sebuah firman. Kasih saya referensi, jangan pemikiran Anda. Ketika itu pemikiran Anda, apa bedanya saya berdiskusi dengan orang-orang yang tak berdata gitu loh. Contoh, kamu mengatakan, pernahkah Nabi Muhammad dinarasikan sebagai rahmat? Sebagai rahmat Allah? Ada, ini ya. Ini surah, nih. Surah apa ini? Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Ayat ke-107. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad, ini kata ganti namanya. Ya, ini namanya isim domir. Illa rahmatan lil alamin. Ini Quran bukan hadis. Hadis itu di bawah Quran. Illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa maksudnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yukhbiru ta'ala. Allah Ta'ala mengabarkan annallaha ja'ala Muhammadan, bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada semesta alam.
Ai arsalahu rahmatan lahum. Maksudnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, kullihim, semuanya. Maka faman qabila hadhihi rahmah, barang siapa yang menerima rahmat ini, Nabi Muhammad ini, wa syakura hadhihi ni'mah, dan bersyukur atas nikmat ini, maka sa'ada fid dunya wal akhirah, dia pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Jelas referensinya ada, Mas. Bukan kata saya, ini para teolog muslim yang terkenal, Ibnu Katsir ad-Dimashqi. Anda kasih saya referensi biar tidak terkesan itu pemikiran Anda pribadi gitu loh. Ya. Kemudian kalau memang Yesus itu firman, kasih saya referensi ya. Ngapain dia bilang begini? Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Loh, katanya dia firman. Katanya sudah daftar. Kok masih nunggu firman lagi sih? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan. Bayangkan, yang difirmankan ternyata katanya dia firman. Makanya saya minta referensi, amar dan dafar itu di mana referensinya Anda itu? Perbedaannya apa? Sekian. Oke, tunjukkan data ya. Ustadz Wafi udah nunjukin data, lu tunjukin data di mana, nanti kita bantu buka. Ya, jadi saya pikir pertanyaan Ustadz Wafi ini sudah dijawab ya teman-teman. Belum, jawab dulu. Duh, kok dipotong sih? Jawab. Aduh, kok dipotong sih? Ya suka-suka gua lo, belum gua jawab dulu. Parah. Gua yang punya aturan di sini, jawab. Minimal sebutin referensi, Mas. Minimal Anda sebutin referensi. Waduh. Ini mau Kalau diskusi ada apa? referensinya ngapain diskusi? Waduh, kayak gini kan. parah. Kalau dari awal gitu, kenapa diajak diskusi? Lah kan diskusi harus berdata, Mas. Kan dari tadi saya baca data semua. Coba kita buka bareng. Data Anda tentang daftar dan amar di mana? Sekali Islam. Aduh, giliran Coba. saya Ya coba. Data Anda saya bantu. Takut dibahas Muhammad, pasti. Lo enggak, minimal Itu pasti. kamu menyebutkan data, lalu kita buka datanya di mana? Takut dibahas Muhammad, pasti. Makanya ketika saya mau ngomong, waktu saya dipotong-potong. Enggak, aman. Waktu Anda tetap 3 menit. Yang penting sebutin dulu referensinya di mana. Gua ulangi dari 3 menit. Iya, ulangi Kang, dari 3 menit enggak apa-apa. Jangan di timer dulu Kang ya. Coba sebutin datanya dulu, saya buka dulu, nanti Anda langsung bernarasi. Sudah. Mari. Tentang daftar dan amar yang saya Giliran saya, tanyakan, data Anda di mana? saya atau gimana nih Ustadz? Aduh, kok parah Iya, sekali. waktu lu, sekarang waktu lu, tapi tunjukin datanya. Gua ulang dari Bacakan datanya di mana biar saya buka dulu. Aja di bawah yang kejang-kejang. Kalian jangan kejang-kejang. Ya, cukup tulisan aja yang hancur, agamanya rungkar. Kalian itu jangan kejang-kejang. Saya ini belum menyampaikan. Saya kan minta data, saya bukan. Lah iya, bukan makanya saya menggugat. ngomong dulu waktu saya nih loh, Mas. Waduh. Lah enggak, karena dari tadi Anda gak nyebutin data, Mas, gitu loh. Waduh, payah. Saya dari tadi Gimana data daftar dan amar yang saya minta di saya mana? 55 ayat 11 sudah saya katakan. Itu kan ayat. Maksud saya data pendukung tentang keterangan daftar dan amar. Gimana? Kristen galak. Wafi, boleh nggak kita lanjut diskusi? Kayak gini. Lah, boleh nggak nih? Sebutin dulu datanya. Bilang Lalu aja lu takut. Kamu Bilang aja bernarasi kalian nggak ini apa-apa. takut Saya sama pelajari data Muhammad. kamu gitu loh. Bilang aja. Tadi kita bahas ini mengenai surga. Apakah mengikuti Muhammad itu masuk surga atau tidak? Iya kan? Sekarang ya, kamu akan menarasikan bahwa mengikuti Yesus itu berarti kan menuhankan. Oh, kalian itu masuk neraka, makanya nggak mau bahas. Bahasnya firman. Nah ini kan aneh. Nah, sih. Santai aja kali. Bukan santai bro, karena tujuannya kamu berdiskusi mengenai siapa yang masuk neraka atau masuk Ya, mengikuti Yesus itu masuk surga di atau awal. tidak. Setiap ngomong harus pakai data. Melebarnya Betul sampai ke firman sih. Lah, karena itu keyakinan Anda yang bikin Anda masuk surga. Yesus adalah firman kata Anda. Ya ini kan soal hal mengikuti dia kan begitu. Abang kan mengikuti kata Anda kan menuhankan. Itu datanya di mana? Tadi kamu kan udah mengikuti Muhammad walaupun Muhammad itu bukan Tuhan, kalian jadikan Tuhan, Rob.
Kan Coba begitu. kamu oke lah, Dafar dan Amar kamu nggak punya data, oke. Bentar dulu. Sekarang di Wafi. awal saya kan bertanya Aduh, Wafi mengikuti takut. berarti menuhankan Wafi itu di mana datanya? Wafi takut. Datanya tunjukkan, kita nggak ada yang takut sama kafir. Biasa makanya aja waktunya kali. saya Nggak dulu ada yang 3 takut sama menit. kafir. Tuhan lu turun aja kita hadapin. 3 menit. Allah Ya kan juga coba turun dari pohon. sekarang Al-Kasas diputar ayat 3 menit. 30. Kira-kira dia ada data nggak? Coba diputar Allah aja kan kan. turun juga jadi pohon, jangan framing. Ya coba Al-Kasas kita 30 kan tunggu Allah 3 turun menit jadi dia pohon. buka data apa enggak? Dia nyebutin data apa enggak? Kita lihat ya. Iya, kasih aku jangan potong gitu dong dari tadi. Ya, Kalau nggak ada Iya, data gua potong. Waduh, parah. Coba kan. Lu yang parah. Aja, 3 menit kan. Waduh, Monggo, parah. monggo. Kalian ini takut dibahas Muhammad atau Iya gimana? takut sama anjing. Kalau Wah, diskusi berarti sama anjing takut. terbukti Muhammad ini nggak bisa bawa mereka ke surga, teman-teman. Biasa aja kali. Kayak anak-anak sih. Iya, makanya ini hostnya ini kurang adil. Coba agak dewasa lah, Habibi. Kamu Ya, kan Kristen. bilangin Tunjukkan hostnya kamu dulu. itu memang agama kasih gitu. Biasa aja. Bilangin host dulu supaya dewasa sedikit, jangan potong-potong. Nah, yang dewasa itu kamu. Kalau Iya, diskusi saya tunjukin tahu. Minta data. data Ya, dikira kalian bersepuluh aja juga nggak apa-apa. Yang penting satu-satu. Apa lu satu gereja gua hadapin sendiri. Kalian bersepuluh juga nggak apa-apa. Yang penting satu-satu. Malah kayak anak kecil sih ya. Iya, saya bersifat anak kecil karena panglima ini. Iya, Dia karena kamu kayak Tuhannya. Makanya saya kira dia bisa bijaksana gitu loh diskusinya. lah dari tadi yang potong pembicaraan ini saya Udah kalian turun lah. ini- Nggak ada ilmu lu. Indah kalau cuma pemikiran pribadi, apa bedanya dengan diskusi sama anak-anak gitu loh? Pantesan gak laku ajarannya ya. Saya ngomong ada data, setiap ngomong pakai data loh. Ini saya gak persiapan loh ngadepin kamu. Kalau saya persiapan tambah hancur kamu itu beneran. Tambah bubuk. Saya pikir pinter. Saya kira beneran pinter kan, karena dia bawa hadis kan tadi kan, bawa hadis lah, bawa ayat lah. Saya kira pinter beneran. Maksudnya itu setiap ngomong dia bener ada datanya gitu loh. Giliran ditanyain agamanya sendiri kan pusing dia kan. Gak pakai data. Kalau cuma pemikiran pribadi ya siapa yang nggak tahu. Ya sengaja tapi saya biarin dia tadi di atas biar menunjukkan Kristen ini ajarannya seperti apa. Kan udah kebongkar tuh Kristen itu kualitasnya seperti itu. Ya itu. Kalau kita tujuannya ingin ngebongkar aja mereka itu seperti apa. Mereka nggak sadar bahwa di live-in di YouTube terus direkam disebarin, nggak sadar itu mereka itu. Padahal kita santai loh, cuma minta datanya di mana saya bukakan lalu kamu bernarasi, kan enak kan? Malah orangnya malah kejang-kejang. Belum itu Bang Kores yang turun. Apa? Woi Res, saya sudah semangat kan karena dia pakai hadis, pakai ayat, keren kali. Mungkin pinter bener kata saya. nah ini ada satu lagi longor nih. Wah muter-muter. Muter-muter ya? Udah turunin aja lah. Kiamat aja nggak mampu lawan Ustadz Wafi. Jangankan kiamat, Sofiatul aja nggak mampu. Ini anak baru brojol kemarin sore, aduh. Berani-beraninya nekat. Dia anu Kang, kayaknya anak baru dia Kang. Dia belum tahu ternyata Sofiatul 3 tahun yang lalu sudah tumbang. Iya. Itu kebanyakan oten-oten di TikTok ini bocah-bocah kemarin sore. Allah Karim, ya Allah. Padahal kita santai loh, kita minta datanya, kamu bernarasi, saya pelajari data kamu, gitu kan maksudnya. Malah dibilang takut lah apalah, ini kayak anak-anak kata saya. Ya masih bocil-bocil itu. Sok-sokan bahas Dafar.
dia adalah dafar katanya. Saya tanyain, apa dafar malah gak ada data. Dia itu bukan hasil dari belajar, tapi hasil dari mendengar, Tad. Allah kirim. Woi, Res. Nah ini coba lihat namanya juga. Lu ganti dulu namanya, baru naik lagi. Henry. Selamat pagi, Henry. Wah, tidur dia. Itu di bawah ada si TBC. Apa? Apa kan? Di bawah ada si TBC. Siapa? Papa jahat, kan TBC dia. Nah nih ya. Nih, ini Tad nih. TBC suaranya, lihat, dengerin suaranya. Ya Allah. Nah kan suara TBC dia. Kasihan dia itu, kurang makan. Kurang makan asli, kasihan. Dia murtad aja ditukar sama kursi gaming second. Nih, dengerin suaranya ya. Disebar-sebar Filfi video ngocok gue tuh jangan disebar. Kan tuh aja. Murtad sama si Bom ditukar sama kursi gaming second. Harga 300. Itu kasihan kan, di Jakarta dia tidur di depan toko. Itu kalau diusir sama yang punya toko ya, sama yang punya toko tuh, dia langsung lari-lari sambil dorong-dorong kursi gamingnya. Apa orang itu? Gua jadi interest celuk. Dulu dia saya balas hujatannya langsung marah-marah dia. Jadi males saya. Kalau dia ngehujat saya balas dia gak marah, oke lah. Saya balas dulu marah-marah dia. Wafi masih Enak pilih celuk. Kayak leho sih turun naik. Wafi. Gak ada malu ya, diturunin dinaikin, gak ada malu dia. Kasihan lah, kita kasih suara dulu sedikit. Kasih suara sedikit dia. Lah kan? Males saya dengerin orang-orang kayak gini kan? Lonte, wow. Gak ada malu ya, kasihan ya. Orang itu kan tergantung apa yang dibicarakan gitu loh kan. Apa yang dia bicarakan ya seperti itu isi otaknya kan gitu. Dia tadi ngomong mamanya. Gimana Pak deh? Ngomong mamanya tadi dia itu. Dia udah mulai sadar itu mama dia. Mungkin ya, hasil rombongan dulu mungkin ya. Iya, anak hasil rombongan itu, gotong royong. Soalnya omongannya kayak gitu terus, gak ada yang bagus. Iya, dia udah ngakuin dia di roomnya si BAB bahwa dia itu anak hasil gotong royong. Pantes.